Gerindra. Iya luar biasa. Iya Gerindra bisa. Masya Allah. Ini di pantai mana nih Bang Arif? Di pantai di daerah saya, Madura, Gerunda. Oh di Madura juga ada pantai. Loh iyalah. Oh Ini juga CV Mahera itu kan ada di mana-mana se-Indonesia. Di Madura pikir juga di ada. Madura itu yang ada cuma sate. Itu, ternyata pantai juga ada rupanya. Ini apa proses ini? ini proses apa ya? Ikan teri. Penyerahan ikan teri yang dibuat crispy itu ke CV Mahera ini. Oh Masya Allah. Ini ikan terinya. Nah, ini baru datang. Jadi berangkatnya itu sesudah sahur Gurunda berangkat. Terus datangnya itu ya siangan kayak gini sebelum duhur. Iya Masya Allah. Ada juga yang kerja malam, itu kerjanya kerja cari udang. Berangkat itu sore hari, pulangnya sekitar subuhan itu. Itu nelayan di sini, di rumah mertua ini Gurunda. Iya Madura ya. Ya, Ada daerah pantai. Madura. Masya Allah. Siap. Luar biasa kampungnya abang ini. Pamekasan ini Gurunda, bukan yang Bengkalan, untuk di Kabupaten Oh Pamekasan. Pamekasan. Iya. Gerindra sekali kita pun acara di sini. Acara abdi. Iya Iya insya Allah. Ya, sambil lalu saya undang teman-teman dari pihak non Muslim ya Gurunda ya. Siap. Barangkali agar tidak vakum Gurunda, bisa diisi dengan kajian-kajian apa untuk memancing teman-teman mungkin? Iya boleh. Ya. Ya. Mohon izin ya teman-teman. Ya, silakan Gurunda. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Al-Quranul Karim menjelaskan kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Al-Quran menjelaskan kemudian, kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Nabi Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripada aku. Maka sembahlah aku. Dalam pengajaran Islam, ketika kemudian Allah memberikan wahyu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak memberikan kemudian pengajaran kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama pewahyuan kurang lebih 22 tahun. Allah tidak memberikan kemudian sinyalemen seperti apa kemudian wujud atau keberadaan Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa halnya sahabat-sahabat? Dikarenakan tak ada yang bisa dijadikan contoh kemudian kepada Allah sehingga kita bisa mengetahui bahwa wujud Allah itu hakikatnya seperti makhluk.
Itu yang pertama. Sehingga di dalam kitabnya saudara-saudara kita Yahudi pun diterangkan, hendak dengan siapa engkau menyamakan aku? Hendak dengan siapa engkau membandingkan aku? Hendak dengan siapa engkau mengumpamakan aku? Sehingga kami sama. Jadi kitab terdahulu, kitabnya saudara-saudara Yahudi pun menjelaskan bahwa tak ada yang sama seperti Tuhan. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Tidak ada apapun di atas muka bumi ini yang bisa diperumpamakan dengan Tuhan. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Sehingga baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kemudian menerima wahyu dari Allah, Nabi Muhammad tidak mencari wujud Tuhan itu seperti apa. Karena hendak seperti apa kemudian Allah itu dipersamakan, sementara tak ada yang sama. Laisa kamitslihi syai'. Di langit maupun di bumi tidak ada yang bisa diserupakan dengan Allah. Tapi Allah itu ada, namun tidak bisa diserupakan dengan apapun. Gak bisa diserupakan dengan apapun. Mau diserupakan dengan manusia, gak bisa. Diserupakan dengan roda beca, tidak bisa. Mau dipersamakan seperti tiang listrik, tidak bisa. Mau dipersamakan benang kusut juga tidak bisa. Jadi pencipta langit dan bumi ketika menyatakan diri kepada Nabi Muhammad itu tidak bisa diperumpamakan dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan makhluk. Nah, berbeda dengan Tuhan yang datang di antara agama Yahudi, agama Nasrani atau Nasarah dengan agama Islam. Itu ada agama yang ada di tengah-tengahnya yang kemudian mengajarkan Tuhannya itu berkelamin. Ada agama yang kemudian mengajarkan Tuhannya itu butuh ASI, butuh nasi, butuh buah-buahan, butuh pakaian, butuh tempat tidur, butuh tempat pirik makan, dan seterusnya. Ini konsep yang tidak diajarkan kemudian oleh para nabi. Untuk itulah kemudian berbanggalah kita, karena konsep yang diajarkan kemudian Al-Quran tentang Tuhan itu betul-betul rasional, bahwa pencipta langit dan bumi tidak bisa diuraikan, tidak bisa kemudian disetarakan dengan ciptaan. Laisa kamitslihi syai'. Hendak dengan siapa engkau mempersamakan aku, membandingkan aku, mengumpamakan aku, sehingga kami sama. Nah ini sahabat-sahabat sekalian. Jadi tugas kita itu apa? Perintahnya jelas. Fa'budun, hanya menyembah. Itu tugas kita tuh. Hanya menyembah, bukan mencari. Mencari Tuhan. Seperti apa Tuhan itu? Bentuknya kayak mana? Oh, ternyata mirip kita. Matanya dua di depan, hidungnya ada lubang hidungnya, berdagu dia, ada jidat, punya kuping, punya leher, ada rambutnya berkuku, punya gigi, punya lidah, punya lutut, punya tumit. Lama-lama
kurang nutrisi kena encok. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan aku tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Nabi Muhammad, melainkan aku wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripada aku, maka sembahlah aku. Jadi tugas kita hanya menyembah, bukan mempersamakan Tuhan dengan tiang lah, dengan pohon, dengan batu, kupu-kupu, ya, walang sangit, biawak, padale, komodo, Tuhan dalam bentuk ikan, Tuhan dalam bentuk burung, Tuhan dalam bentuk gajah, Tuhan dalam bentuk raja wali, Tuhan dalam bentuk kipas angin. Bukan. Ada pula tuh yang muncul kemarin, mempersamakan Tuhan dengan roda becak. Tidak ada yang bisa digambarkan dengan Tuhan itu kayak mana, nggak ada. Jadi ketika kemudian ada sebuah kepercayaan Tuhannya bisa dipersamakan dengan makhluk, berarti itu paganisme. Karena hanya agama-agama terdahulu, agama politeisme, yang menyembah makhluk-makhluk bertanduk. Iya, bertanduk, punya mata banyak, punya ekor, punya gigi yang panjang, matanya menyala, lidahnya menjulur, keluar api dari mulutnya. Nah, itulah ular naga tuh. Jadi pencipta langit dan bumi itu laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan apapun. Makanya Nabi Muhammad tidak disibukkan kemudian mencari perumpamaan. Oh, Tuhan itu begini, begono, dan seterusnya. Tuhan itu seperti roda becak, ketika kemudian kempes bisa terbang. Gak ada yang kayak gitu. Nabi Muhammad tidak pernah disibukkan. Tuhan itu yang mana ya? Yang kayak mana Tuhan? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kemudian kepada kita, kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fatamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Jadi kalau seibarat kita manusia punya sertifikat tanah 1 hektar, lantas kita kemudian mengatakan yang punya tanah ini adalah aku, ini tanah ini punya aku. Nah ini kayak Bang Arif nih, pantai ini punya aku katanya. Emang dia yang bikin? Emang dia yang buat? Tidak. Berarti ada yang menciptakan. Nah pencipta inilah sang pemilik alam semesta ini. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Allah maha luas, Allah maha mengetahui. Jadi bukan tugas kita mencari-cari. Oh yang nete ini Tuhan pencipta langit dan bumi rupanya. Oh yang disembelih ini ternyata Tuhan dalam inkarnasi, dalam bentuk kupu-kupu rupanya. Gak ada dalam konsep itu di Islam, gak ada. Laisa kamislihi syai', seirama dengan kitabnya saudara kita Yahudi di dalam 2 Samuel 7 nomor 22, di mana di sana diterangkan tidak ada sesuatu apapun di langit maupun di bumi yang sama seperti Tuhan. Sebab Engkau maha besar ya Allah. Allahu Akbar.
Sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Laisa kamislihi syai'. Tidak ada Tuhan selain engkau. La ilaha illa anta. Selain engkau itu tak ada menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Yesaya, 2 Samuel 7:22. Ini dalil. Makanya ketika ada orang yang menggunakan kitabnya Yahudi tanpa sah, menjadi batil. Karena mereka merubah isi kitab itu dengan kebatilan. Yang tadinya Tuhan tidak serupa dengan makhluk, mereka menjadikan sembahan itu berupa inasan, berhala. Nah ini. Mereka menggunakan kitabnya orang Yahudi hanya sebagai aksesoris doang. Padahal kitabnya Yahudi menerangkan, sebab itu engkau besar. Gimana mau besar? Digendong sama ibu kok besar pula. Masuk ke dalam goa, kok dibilang besar. Jadi kitabnya orang Yahudi ini digunakan, tapi bukan kemudian manfaatnya untuk mengajarkan kebenaran. Sebab engkau maha besar ya Rabb. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Dan tidak ada Tuhan selain engkau. Menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Ini dalil. Ini dalil. Maha besar. Oh, kakinya imut. Bibirnya emut, puting. Ibunya imut-imut. Jadi menyalahi konsep. Menyalahi konsep. Menyalahi konsep. Makanya kemudian kepercayaan yang muncul antara Nasrani dengan Islam itu tidak diakui Yahudi. Otoritas Yudaism, pemegang kitab Tanakh, tidak mengakui mereka. Tapi kalau di kita, coba lihat komal-komal mereka. Lihat di kitab Daud, lihat di dalam kitab Yesaya, lihat di dalam kitab Samuel, lihat di dalam kitab Daniel, lihat di dalam kitab Ulangan, lihat di dalam kitab Bilangan. Sok cantik, sok merasa dia yang punya kitab. Padahal ketika diajak diskusi siapa pencuri kitab, mencret garpu. Di depan umat Islam, wah sosokan. Di dalam kitab kami, di dalam kitab Yesaya 53, sudah dinubuatkan Tuhan kami. Sosokan. Dikiranya bisa ngibul. Gak bisa. Gak bisa dikibulin kita. Karena kita belajar. Ya kan ya, Tuhan maha besar. Datang dia, Tuhannya Cile. Yalah, bagaimana mungkin seorang ibu manusia perempuan menggendong sang maha besar? Nggak mungkin, Cak Paman, nggak mungkin. Menyalahi konsep. Makanya ketika Allah menyatakan diri kemudian kepada para nabi, Allah senantiasa menyatakan, aku maha besar. Qadal, gadal, gadal, akbar, akbar. Bukan Cile. Bukan yang kayak layangan, bukan. Jadi ketika Allah pencipta langit dan bumi tidak bisa diserupakan dengan apapun, maka jauhkanlah anak-anak kita dari gerakan-gerakan pemurtadan. Jangan mau menyembah kepada roh, bertanduk, bermata. Belum lagi matanya 7, tanduknya 7. Gimana ini? Yang saya tidak habis pikir, ketika ada makhluk matanya 5 misalnya, di depannya ada objek, misalnya ada kelapa jatuh, maka mata makhluk tersebut akan tertuju kepada
kelapa. Nah, bagaimana kalau jatuh kelapanya itu ada 10 biji? Matanya itu kayak apa? Kayak gasing. Atau masing-masing satu mata melihat satu yang jatuh. Serem kali lah. Serem kali. Tuhan tak serupa dengan makhluk. Roh di dalam KBBI makhluk halus. Berarti kalau ada yang menyembah roh, ngeri juga ya. Laisa kamislihi syai'. Hendak dengan siapa engkau mempersamakan, mengumpamakan, sehingga kami sama? Ditanya tuh, ada yang jawab, hendak kami persamakan engkau dengan roh bertanduk 7 bermata 7. Hendak dengan siapa engkau mempersamakan aku sehingga aku sama? Anak manusia. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu kemudian meleburkan dirinya menjadi makhluk. Padahal di dalam kitabnya saudara kita Yahudi diterangkan, misalnya di Yesaya 43 nomor 10, nomor 11. Tuhan mengangkat saksi di sana. Engkaulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Tertulis di situ bahasa Indonesia pun. Demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia sebelum aku tidak ada Tuhan dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi Tuhan dibentuk. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Nah. Tapi ada komunitas muncul kemudian yang mengatasnamakan diri mereka pengikut Kristus. Di dalam kitab mereka, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, menerangkan bahwa Tuhan mengosongkan diri lalu membentuk dirinya menjadi daging. Mana yang betul? Yesaya 43, firman Tuhan berbunyi, tidak ada Tuhan yang dibentuk sesudah aku. Ini kok ada kemudian Tuhan dibentuk menjadi daging? Nih, jadi apa fungsi kitabnya Yahudi ini nempel di kitab mereka? Apa fungsinya? Apa mereka nggak baca? Kenapa kontradiksi? Tuhannya berkata, tidak ada Tuhan yang dibentuk. Kok tiba-tiba di tahun 50-an ke atas ada orang yang kedatangan makhluk roh ngaku Kristus, tiba-tiba mengajarkan bahwa Tuhan merubah diri, mengambil rupa menjadi daging manusia. Ya, kita tunggu kemudian teman-teman pengikut Kristus ini untuk menjelaskan kepada kita, karena ini sifatnya bertanya. Kalau yang tadi yang saya terangkan tadi itu kan konsep Tuhan dalam agama langit, tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Itu dalam konsep agama langit Yahudi dan juga Islam. Nah, ada agama muncul di tengah antara Yahudi dan Islam yang mengatakan Tuhan serupa dengan bayi. Nah, kita minta apa yang ada di dalam otak mereka
sampai mereka bisa percaya konsep tersebut, Tuhan dalam bentuk bayi. Selamat siang. Ya, silakan Saudara Marta. Lanjut. Ya. Selamat Yang siang. Ica, sebentar dulu Bang Kenzo. Ica naik lagi Ica. Beliau adalah seorang Kristen Gurunda tapi ingin belajar Islam, ingin mu'alaf katanya. Silakan Ica naik lagi di komentarnya. Barusan saya. Ya, selamat siang abangku Bang Kenzo. Silakan. Apa ada tanggapan? Silakan. Ya, saya cuman kata yang baru ngomong bertanya. Saya mau menanya, apa benar kata Edis? Kenapa nggak dinaikkan waktu dia live si Edis? Edis lagi. Ya, jawab aja lah dengan jujur. Apa hubungannya dengan tema? Oke. Ditanggapi temanya Bang Juma itu Gurunda tadi ditanggapi. Bersaya jawab dulu apa hubungannya dengan tema. Bagaimana kita membahas suatu tema jika yang saya tanya aja tidak berani berjawab dengan jujur? Saya jawab, Edis tidak ada ilmunya, tidak pantas Kenapa kamu yang jawab? Yang saya tanya siapa? Waduh, tidak pantas beliau menghadapi Gurunda. Kata Itu aja siapa? ya. Oh, manusia ada tidak pantas dengan sesama manusia? Ditanya kalimat robbah malah dia pelongo-pelongo, katanya belajar Islam telah lama, selama 13 tahun Yang saya katanya. tanya dulu jawab Ini malah kok. benar atau tidak? Kalau tidak sesuai dengan tema terpaksa saya Anda turunkan ya. Silakan Bang Tison. Bang Oco tanggapi. Assalamualaikum Ya. Bang Zuma. Selamat siang, Waalaikumsalam brother. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabarmu baik ya? Baik, alhamdulillah. Ya, baik, saya juga baik ya. Baik, Bang. Baik dengan yang brother katakan tadi ceramah kamu tentang ketuhanan ya. Sebagai kami orang Kristen, kenapa kami percaya kepada Yesus Kristus berarti ada alasan ya. Kami percaya bahwa di dalam Yohanes 5 ayat 37 di sini berkata brother, maka Bapa itu yang sudah menyuruh aku, ia sendiri telah menyaksikan dari halku. Kamu belum pernah mendengar suaranya atau nampak rupanya. Ya, ini perkataan Yesus. Berarti dengan perkataan ini hanya Yesus yang dapat bercerita tentang Bapa itu. Maka ia di dalam pelayanannya ia mengajarkan kepada orang-orang pada zaman itu dan juga pada para muridnya ya di dalam Yohanes 14 ya ayat 1 sampai dia menerangkan ya kepada orang-orang pada waktu itu. Dia katakan janganlah diberi hatimu terharu, percayalah akan Allah dan percayalah akan Daku. Di dalam rumah Bapakku adalah banyak tempat kediaman. Jikalau tiada demikian, niscaya sudah aku katakan kepadamu, karena aku pergi menyediakan tempat bagimu. Dan jikalau aku pergi serta sudah menyediakan tempat bagimu itu, aku akan kembali lalu menyambut kamu datang kepadaku, supaya di tempat aku ini ada, di situ juga kamu ada. Dan tempat aku pergi, jalannya kamu ketahui. Ya, maka satu murid berkata, ya, maka kata Thomas kepadanya, ya Tuhan, kami tidak tahu ke mana Tuhan pergi. Bagaimanakah kami tahu jalannya? Maka kata Yesus kepadanya, aku inilah jalan
dan kebenaran dan hidup. Seorang pun tiada sampai kepada Bapa kecuali dengan aku. Nah, inilah suatu landasan kami, brother. Orang Kristen ya, percaya bahwa kita harus datang kepada Yesus, maka kita dapat jumpa Bapa itu. Nah, inilah yang menjadi iman kami orang Kristen. Ya, itu ya, brother. Ya, baik. Jadi gini, kawan. Saya seringkali kemudian bertanya kepada tokoh-tokoh Kristen, pastor, pendeta, jemaat, juga pernah saya tanya. Ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, 33 tahun, ajarannya, cakupan kemudian firman yang diterima itu untuk semua manusia atau untuk Yahudi saja? Ketika Yesus mengajar, kalian itu orang Kristen atau orang Yahudi? Karena ini timpang yang sangat-sangat nyata. Yesus berbicara kepada muridnya Bani Israel, menjanjikan keselamatan kepada muridnya Bani Israel. Tapi kok yang aneh, Kristen merasa akulah jalan, akulah kebenaran, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Elohim tanpa melalui aku. Tapi kok jadi Kristen muncul, menjadikan Yesus ini bukan jalan tapi tujuan. Ini yang harus dipahami oleh saudara Kristen. Ketika Yesus mengajar, di situ ada murid, dan murid Yesus itu Bani Israel. Kristen nggak ada di situ. Cuman Kristen ini menerima sebuah buku, di mana buku itu menceritakan tentang Yesus dengan murid-muridnya Bani Israel, dan buku itu tidak ada legalitas standing dari Yesus. Dijadikan orang Kristen buku itu seakan-akan Yesus itu untuk Kristen. Jadi seibarat kata saya sederhanakan begini, saya sedang mengajar di Makassar, dan saya diutus hanya sebagai guru bagi orang-orang suku Makassar. Berceritalah saya di situ. Anak-anakku sekalian, dengarkan saya. Kalian tidak akan pernah bisa sampai ke Jakarta tanpa melalui aku. Nah, tiba-tiba muncul orang Madura, naik sepeda kumbang, ketek, mendengarkan kemudian, atau paling tidak ada di antara mereka yang mendengarkan ucapan saya, atau kemudian melakukan penyelidikan di sekeliling tempat saya ngajar. Orang itu cakap apa tadi? Oh, dia bilang tak ada orang yang bisa sampai ke Jakarta tanpa melalui dia. Dicatatlah di situ. Bang Suma berkata, (2, pembuka, tidak ada orang yang bisa sampai ke Jakarta tanpa melalui aku, penutup. Buku itu kemudian dijual kepada orang Madura. Orang Madura langsung mengatakan kepada sesamanya orang Madura, tahu nggak kalian? Apa paman? Tidak ada orang yang bisa ke Jakarta tanpa melalui Bang Suma. Itu kan namanya sedeng. Ucapan saya itu hanya mereka yang berdarah Makassar. Ucapan Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Tak ada hubungannya ajaran Yesus dengan kalian, saudaraku Kristen. Sadarlah. Perjanjian lama yang kalian pakai itu kitabnya Yahudi. Perjanjian baru yang kalian pakai itu adalah perpaduan antara ajaran Yesus kepada murid-muridnya Yahudi dan doktrin dogma dari Kristus yang datang kepada Paulus yang menginginkan disembah dengan menjual nama Yesus. Tak ada hubungannya Kristen dengan Yesus. Tak ada sedikit pun. Will pun tak ada. Ucapan-ucapan Yesus 100% semuanya hanya untuk muridnya Bani Israel. Akan tetapi kenapa Kristen ini muncul? Kristen ini muncul akibat pengajaran Kristus palsu, sehingga Kristus palsu ini membimbing nabinya bernama Paulus untuk mengajarkan seluruh orang di atas muka bumi ini menjadi penyembah Kristus. Lahirlah Kristen.
Nah, konsep ini kemudian Anda ambil seperti yang Anda uraikan tanpa malu-malu tadi. Yesus berkata kepada Thomas, ya kepada Thomas bukan kepada Kristen. Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran. Ya itu perkataan Yesus untuk muridnya Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Tetapi kemudian karena Anda adalah korban dari Kristus yang dinubuatkan Yesus sebagai penyesat dengan nabinya, Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu. Nah, masuk di situ jajarannya Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Petrus. Itulah dia. Penulis-penulis inilah yang kemudian yang dianggap sebagai nabi-nabi palsu, termasuk Paulus. Akan menyesatkan banyak orang. Dan dia akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Maka sebagai nabi yang diutus oleh Kristus ini, menggabungkan antara ajaran Yesus yang asli dengan ajarannya dia. Contoh nih, contoh. Ketika saudara mengatakan tadi, tidak ada seorang pun pernah melihat Tuhan. Ya. Tetapi Yesuslah yang kemudian menceritakan, exegomai dalam bahasa Yunani. Exegomai artinya tidak ada orang yang pernah melihat Tuhan, tidak ada orang yang pernah kemudian berinteraksi langsung dengan nyata melihat Tuhan. Tetapi Yesuslah yang menyatakan Tuhan itu seperti apa. Yesus loh. Coba Anda lihat dalam Yohanes 1:18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Elohim, tetapi anak tunggal Elohim yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tapi kok tiba-tiba Paulus juga ikut menyatakan tentang Elohim. Elohim datang dalam rupa manusia, mengambil rupa manusia. Elohim datang dalam rupa manusia, mati dibunuh manusia. Kok Paulus ikut-ikutan juga? Padahal dalilnya kan cuma Yesus. Tetapi anak tunggalnya yaitu Yesus, dialah yang menyatakan, dialah yang menceritakan, dialah yang mentafsirkan, dialah yang menjelaskan tentang Tuhan itu seperti apa. Kok tiba-tiba muncul juga nabi baru bernama Paulus menjelaskan juga tentang Tuhan, tapi aneh. Tuhan datang dalam rupa bayi, Tuhan datang dalam rupa manusia untuk menebus dosa kita. Ini konsep nabi ini kok aneh gitu loh. Tadi dikatakan hanya Yesus, tapi dia ikut-ikutan juga menjelaskan tentang Yesus, tentang Tuhan. Sehingga di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8 dikatakan dengan pernyataan Paulusnya, Tuhan itu datang mengambil rupa manusia. Yesus tidak pernah menjelaskan hal seperti itu. Yesusnya mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Yohanes 8:42. Paulusnya mengatakan, Tuhan datang dalam rupa manusia atas kehendaknya sendiri. Berbeda. Maka pada kesimpulannya kemudian saudara, tolong hargai ajaran Yesus yang hanya untuk Bani Israel. Jangan Anda comot-comot. Betul perjanjian baru itu adalah kitab saudara, tapi kitab saudara itu hanya menceritakan tentang kejadian yang terjadi antara Yesus dengan muridnya. Jangan pula Anda merasa Yesus berkata kepada Anda, aku akan pergi ke surga menyediakan tempat untukmu, aku akan datang kembali untuk mengambilmu. Itu mengambil Bani Israel, paman, bukan Anda. Bukan jemaat-jemaat gereja, bukan murid-murid Paulus yang diambil, bukan jemaat gereja pastor pendeta, bukan. Yesus datang kembali mengambil muridnya Bani Israel. Ayolah kita orang Indonesia, makan tempe makan tahu, dikasih IQ tinggi untuk memahami kitab yang kita anggap suci. Bang Suma aja yang bukan Kristen bisa ngerti Bible. Masa kalian yang tiap hari makan babi, makan anjing, masa nggak bisa ngerti Bible? Yesus berkata hanya untuk Bani Israel, bukan berkata kepada kalian, kawan. Cobalah sekali lagi, jadilah anak Indonesia yang cerdas. Silakan. Baik brother, baik ya. Anda katakan tadi ditujukan kepada Bani Israel ya. Di sini ada ayat berkata di dalam Galatia 3 nomor 29, tetapi jikalau kamu jadi milik Kristus, kamulah Bani Ibrahim, waris sujud dengan perjanjian itu. Ya, itulah menjadi keimanan kami. Ketika kami ya percaya ya, dikatakan di sini Galatia 3:29, tetapi jikalau kamu jadi milik Kristus ya,
Nah, kita ini orang Kristen milik Kristus, percaya Dia Tuhan dan Juru Selamat. Kamulah Bani Ibrahim, waris sujud dengan perjanjian itu, ya. Karena begini, brother, ya, bahwa kita tahu Yesus Kristus terang dunia. Ya, Yohanes 1 nomor 9, Yohanes 3 19, Yohanes 8 12, Yohanes 9 nomor 5, Yohanes 11 nomor 9, dan Yohanes 12 46, ya. Di dalam Matius 4:16 berkata, maka kaum yang diam di dalam gelap telah melihat terang menderang. Dan bagi orang sekalian yang diam di tanah bayang-bayang maut, terbitlah terang. Ya, di Kisah 9 nomor 3, sedang ia berjalan dekat dengan Damsyik, tiba-tiba memancarkan suatu cahaya dari langit sekeliling dia. Maka itulah Rasul Paulus, seorang Farisi, bertobat. Ya, jelas. Karena dengan cahaya Kristus. Ada juga Anda tadi katakan, ya, kami makan B2, ya. Di dalam Batra Nuh, brother, coba brother terangkan di dalam Al-Quran, Nuh membawa binatang haram berapa ekor? Ayo. Di dalam Quran, kalau Anda tahu Nuh membawa binatang haram itu berapa ekor? Ya, terima kasih. Oke, tak ada hubungannya itu, Bang. Jadi gini, inilah yang dikatakan kemudian oleh Yesus di dalam Matius 7. Dan juga Yesus menerangkan apabila sang penyesat itu berdiri di tempat suci, dia akan membolak-balikkan hukum Tuhan. Bagaimana mungkin kemudian orang yang tidak bersunat bisa disebut sebagai anak Abraham? Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, Kristus siapa dulu nih? Kan saya sudah katakan kepada saudara, ada Kristus palsu dan nabi palsu. Galatia ini tulisan seorang nabi yang kalian sebut rasul. Dia ini nabi. Karena kalau dia bukan nabi, dari mana dia dapat tulisannya 13 buku? Hanya nabi yang mendapatkan penglihatan untuk Tuhan menyatakan dirinya kepada nabi tersebut, agar nabi itu mengajarkan ajaran yang diterima dari Tuhan. Paulus dapat dari mana 13 buku ini kalau dia bukan nabi? Dari perpustakaan yang ada di Pasar Senen? Kan nggak mungkin. Jadi Paulus ini nabi, tapi palsu. Karena dia tidak menerimanya dari Tuhan. Dia menerimanya dari sosok Kristus yang adalah makhluk roh. Jikalau kamu adalah milik Kristus, Kristus yang mana? Kristus yang keluar dari kubur. Maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Betul ini. Kenapa dikatakan saya mengatakan betul? Karena di dalam Yohanes 8, ketika Yesus ingin dibunuh oleh orang-orang Yahudi, apa kata Yesus? Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu si iblis. Jawab mereka, Bapa kami adalah Abraham. Betul. Kata Yesus kepada mereka, jikalau kiranya engkau adalah anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi faktanya, kamu malah berusaha ingin membunuh aku. Apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu, Cak Ayu. Jadi ketika Anda membawa surat dari Nabi Paulus di Galatia 3 nomor 29, yes dan amin. Memang keturunan mereka ini memang keturunan Abraham, tetapi tidak bisa menerima janji. Kenapa? Karena Kristen ini adalah sekelompok manusia yang harus dibunuh, harus dimusnahkan menurut kitab Kejadian 17 nomor 14. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Bagaimana mungkin Kristen keturunan Abraham?
yaitu setiap laki-laki di antara kamu wajib dikerat kulit nonotnya, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Diam dulu. Anak yang berumur 8 hari harus kau potong nonotnya, yakni setiap laki-laki antara kamu turun temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat helem nonotnya, 17:14 dari kitab Kejadian, yakni laki-laki yang tidak dikerat kepala helemnya, maka laki-laki itu harus dilenyapkan dari antara sebangsanya, karena dia telah mengingkari perjanjianku. Bagaimana mungkin Karisteng pecinta kulub ini yang suka pelihara kulubnya, suka menata-nata kulubnya, bersih-bersihkan kulubnya, kasih-kasih parfum, dikatakan sebagai anak Abraham? Jadi jangan Anda menggunakan bantahan Anda dengan Nabi Paulus. Nggak make. Makanya saya katakan kalian ini penumpang gelap. Yesus tidak pernah mengenal apa itu Galatia. Yesus tidak pernah mengajarkan apa itu Timotius, apa itu Filemon, apa itu Filipi, apa itu kemudian surat-surat Paulus, Roma. Nggak ada. Di mana Yesus pernah menyinggung pernyataan-pernyataan tentang seperti itu? Nggak ada. Yesus memang mengatakan engkau memang keturunan Abraham, tetapi iblislah yang menjadi bapakmu, karena kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Itu saudara. Jadi ketika Anda mengatakan kami ini adalah anak Abraham, itu pernyataan Nabi Paulus kan? Iya kan? Yang diterima dari Tuhannya Kristus. Sedangkan anak Maria Tuhannya tidak bergelar Kristus. Paulus sembahannya bergelar Kristus. Kristen sembahannya bergelar Kristus. Kalau Tuhannya orang Yahudi gelarnya mau tahu? Baca Yesaya 5 nomor 16. Gelarnya nih, dengarkan baik-baik. Gelar Tuhannya Bani Israel adalah Subhanahu wa Ta'ala. Yesaya 5 nomor 16. Tak ada itu orang Israel menyembah Tuhan yang bergelar Kristus. Musa Tuhannya tidak Kristus, Daud Tuhannya tidak Kristus, Musa Tuhannya tidak Kristus, Yesus Tuhannya tidak Kristus. Tuhannya Yesus Maha Suci, Maha Tinggi, Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mengajarkan menyembah kepada Kristus? Siapa yang mengajarkan menyembah kepada Kristus? Nabi Paulus. Kalian pengikutnya, jadilah teladanku, kata Paulus. Kalian meneladani. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, Yesus berbicara, untaian huruf kata kalimat paragraf pesan yang disampaikan Yesus ketika dia penginjilan, seluruhnya 100% ucapan itu hanya mengikat muridnya Bani Israel. Kristen bukan dari Aule, Kristen bukan dari halaman Yerusalem, Kristen berasal dari Roma. Yang mengambil cerita-cerita yang disusun, yang menceritakan tentang peristiwa yang terjadi antara Yesus dan muridnya Bani Israel, dirangkum, dipilih dan dipilah, kemudian diseleksi dalam pengkanonan, loloslah 4 kitab. Jadilah Katolik, memiliki kitab dan menyembah kepada Theos yang nusul menjadi daging. Perjanjian lama kitabnya Yahudi, perjanjian baru bukan kitabnya Yesus, tapi cerita yang membahas tentang Yesus yang kemudian dijadikan oleh Kristen di luar Yahudi sebagai kitab. Jadi sekali lagi mengenai sunat kawan, Kristen berdasarkan Kejadian 17 nomor 14 itu harus dilenyapkan. Karena melanggar perjanjian kekal Tuhannya Abraham, yaitu memotong helm kulub. Silakan Anda tanggapin. Ingat poinnya, Kristen itu bukan pengikut Yesus, tetapi pengikut Kristus. Silakan. Ya, baik ya. Anda katakan tadi bahwa di dalam perjanjian ya, di dalam sunat tadi ya,
Saya ulangi lagi di dalam Kejadian sembilan ayat saya baca ya 12 sampai 13 ya. Sampai 14. Di sini, maka kepada pemandangan Ibrahim kita ini amat jahat adanya oleh sebab salah. Hendaklah kamu menyunatkan daging kelupmu akan tanda perjanjian yang antara aku dengan engkau. Maka anak laki-laki yang umur 8 hari itu patut disunatkan. Ini di sini Kejadian 17, brother. Kejadian 17 ayat 11 12 saya baca ya. Hendaklah kamu menyunatkan daging kelupmu akan tanda perjanjian yang antara aku dengan engkau. Maka anak laki-laki yang umur 8 hari itu patut disunatkan, yaitu segala laki-laki dalam bangsamu dan orang yang diperanakan dalam rumahmu. Ini perjanjian. Lalu brother katakan, apakah brother ini bersunat? Apakah keturunan Ibrahim? Dan bersunat di sini perjanjian 8 hari. Brother berapa hari sunat? Itu pertama. Dan yang kedua, Anda tadi katakan Kristus ya. Di sini Yohanes 1:41. Kami sudah berjumpa Mesias, yang diterjemahkan artinya Kristus. 1 Samuel 2 nomor 10. Hendaklah dikaruniakannya kemuliaan kepada rajanya dan ditinggalkannya tanduk almasinya. Mazmur 2 ayat 2, bahwa segala raja di atas bumi telah berbangkit dan segala penghulu pun bermusyawarah bersama-sama melawan Tuhan dan melawan Masihnya. Ya. Di dalam Galatia, brother, ya, yang Anda sebutkan tadi itu Nabi dari Paulus menyebutkan bahwa kita tahu di dalam Lukas 2 nomor 11 sudah jelas sekali bahwa hari ini, saya ulangi lagi, saya baca, sebab pada hari ini sudah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan itu di dalam negeri Daud. Ya, Kristus Tuhan itu. Maka itulah kami yang percaya kepada Kristus, seperti Galatia tadi sampaikan, bahwa kami adalah bagian di dalam keturunan Ibrahim. Begitu. Sedangkan Anda Indonesia, berdasarkan kenapa Anda katakan kau bersunat? Ya, ayo jelaskan, brother. Oke, baik. Yang pertama, kami bukan keturunan Abraham. Kalaupun kami tidak sunat, tak apa-apa, karena kami tidak mengaku. Yang coloko, Kristen mengaku tuh di dalam kitab Galatia, kami adalah keturunan Abraham. Loh, tidak sunat, kan penipuan. Sedangkan tadi Anda membaca menegaskan Kejadian 17, keturunan atau orang asing yang ada di tengah mereka, yang mereka beli atau yang lahir di rumah mereka, wajib hukumnya bersunat. Kalau tidak bersunat, dilenyapkan. Lah, Kristen tidak bersunat ngaku keturunan Abraham. Ini penipuan namanya. Ini jelas-jelas penipuan. Lantas Anda mengatakan, kenapa umat Islam sunat? Kenapa umat Islam disunat bukan pada hari ke-8? Loh, kami bukan keturunan Abraham, dan kami bukan orang asing yang hidup di rumah Abraham, dan kami bukan orang yang mengambil kitabnya Abraham. Bukan mengambil kitabnya keturunan Abraham, bukan. Kalian yang punya tanggung jawab untuk itu.
Lalu kemudian Anda mencoba untuk mengambil data di dalam kitabnya orang Yahudi 1 Samuel 2 nomor 10. Padahal bunyinya itu nggak begitu. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Tuhan mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku. Paulus mengatakan ada ilah baru bernama Yesus. Itulah baru namanya Muhammad itu. Sabar. Kalau sakit hati turun. Atas mereka mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya. Dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Saudaraku, orang yang diurapi Tuhan itu bukan cuma Yesus doang. Yang diurapi Yesus, yang diurapi Tuhan itu banyak. Ada yang namanya Samuel, ada yang sabar Bang. Ada yang bernama Daud, ada yang bernama Kores. Banyak orang yang kemudian sabar kawan, saudara Daniel, sabar. Ada yang disebut Saul, ada Harun, ada Elisa, ada Salomo. Orang ini semuanya Kristus. Dalilnya lengkap. Kemudian 1 Raja-Raja 1:39, Imam Sadok telah membawa tanduk berisi minyak dari dalam kemah. Lalu diurapinya Salomo. Salomo diurapi, berarti Salomo Kristus. Karena Kristus itu adalah orang yang diurapi. Itu yang disebut Kristus. 1 Raja-Raja 1 nomor 39, Salomo adalah Kristus. 1 Raja-Raja 19:16, Elisa adalah Kristus. Juga Yehu cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Salafat dan Abel Mehona harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Elisa juga Kristus. Imamat 8 nomor 12, Harun juga Kristus. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya lah Harun untuk menguduskannya. Harun juga Kristus. Saul di dalam 1 Samuel 1 nomor 10. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannya lah ke atas kepala Saul, diciumilah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Saul juga Kristus. Yesus juga Kristus, Daud juga Kristus, Samuel juga Kristus, Harun juga Kristus, Saul juga Kristus. Tetapi lagi-lagi penyesat beraksi di dalam Lukas 2 nomor 11. Sebenarnya kalau Kristen ini jujur, bunyi dari kitab itu sebenarnya tidak begitu. Bunyi yang sebenarnya adalah, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu terjemahan yang sebenarnya. Kristus adalah orang yang diurapi Tuhan. Jadi terjemahannya Lukas 2 nomor 11, kalau Kristen ini lembaganya tidak ngehok-ngehok, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud, yaitu Yesus. Berarti Yesus ini adalah manusia yang diurapi Tuhan, bukan Tuhan yang diurapi, bukan. Inilah yang terjadi, saudara. Jadi kalau umat Islam kemudian tidak bersunat, tak ada masalah. Karena di situ yang diperintahkan keturunan Abraham secara turun-temurun, yaitu orang Arab dan orang Yahudi. Kristen dan juga Islam tidak bersunat. Orang-orang Kristen yang notabene bukan orang Yahudi dan orang Islam yang juga bukan orang Arab tidak bersunat, tak masalah. Sampai di situ tak masalah. Tetapi kemudian Kristen ini mengklaim dirinya keturunan Abraham juga. Berarti Kristen wajib sunat, kalau tidak dilenyapkan. Nah, kemudian Islam khususnya yang ada di Indonesia bukan orang Arab, tapi umat yang mengikuti nabi yang berasal dari Arab, di mana nabi yang berasal dari Arab itu mengajarkan umatnya suku apapun untuk bersunat. Maka kami pengikut Nabi Muhammad, kami bukan pengikut Nabi Ibrahim. Kalian katanya bukan cuma pengikut Nabi Ibrahim, tapi mengaku sebagai anaknya. Tapi kok tidak bersunat, paman? Ini celakanya.
Makanya kemudian Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang bergelar Kristus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Sebab penyesat yang bergelar Kristus ini akan menyesatkan banyak orang. Islam adalah orang muslim dan muslimat, orang mukmin dan mukminat, orang soleh dan soleha. Tidak ada mereka digelari Islam adalah pengikut Kristus, tak ada. Tapi Kristen digelari pengikut Kristus. Nah, siapa Kristus yang diikuti oleh Kristen? Kristus yang diikuti oleh Kristen adalah Kristus yang mengajarkan nabinya Paulus untuk mengajarkan anak keturunan Adam untuk menanggalkan sunat kulub. Inilah Kristus palsu yang datang dan pengikutnya bernama Kristen. Berdasarkan Bible. Karena tak ada kandidat lain. Yesus berkata, waspadalah kepada Kristus penyesat. Dia akan menyesatkan banyak orang. Kandidatnya yang datang kepada Paulus. Karena Paulus kemudian mencelek, membuat 13 buku, bukan wahyu dari Elohim, tetapi dari sosok bernama Kristus yang bukan manusia. Tertulis di mana? Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku Paulus menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Kristus. Sejak kapan pencipta langit dan bumi bergelar Kristus? Tak ada. Pencipta langit dan bumi itu gelarnya apa? Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusrikun. Wallahu alladzi khaliq pencipta. Tidak ada, itu Kristus. Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, nama-nama Tuhan mereka tak ada satupun yang bergelar Kristus. Tuhannya orang Yahudi bergelar sama seperti gelar yang ada Tuhan dalam Islam. Adonai, El, Elohim, Elion, Elohe, El Olam, El Eroi, El Shaddai, Emmanuel, Ehye, Aser, Ehye, Jireh, Mekadesikam, Nisi, Rafa, Sebaon, Shalom, Shema, terus Genu. Tak ada yang bergelar Kristus, tak ada yang bergelar Mesias. Sedangkan yang kau sembah bergelar Kristus. Yang kami sembah bergelar Yothe Pape Jire, Yothe Pape Makadiskam, Yothe Pape Nizi, Sibaot, Rafa, Shalom, Shama, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Itu yang kami sembah. Tak ada itu menyembah Kristus. Hanya Kristen pengikut Kristus menyembah Kristus, menuhankan Kristus. Sedangkan Yesus yang datang kepada Bani Israel mengatakan kepada murid-muridnya dalam kelas Bani Israel, anak-anakku, hati-hati, akan datang penyesat dengan memakai namaku Yesus dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesatnya mengatakan namanya adalah Yesus dan gelarnya adalah Kristus. Berarti penyesat setelah Yesus anak Maria terangkat ke langit, gelarnya adalah Yesus Kristus. Aduh, kena tombak ya. Kencangkan tetap layar dengan kawan. Ya, teman-teman kencangkan layarnya. Kencangkan layarnya. Buat yang di bawah semua kena tombak. Kena tombak ya. Ya, buat yang di bawah tolong dikencangkan tetap layarnya. Beliau kena tombak, beliau kencangkan ya. Beliau kena tombak, kena tombak. Ya, yang Tombak siap dia. tentara Romawi tahun kawan, kena tombak tentara Romawi ya seperti Ya, udah mulai panas, sudah kapal lepasan. Ya, Mbak Ya. kenapa turun? Naiknya Mbak Suster naik, Mbak Suster. Mbak Suster naik ke atas, Mbak Suster. Ya, naik Mbak Suster saja Mbak ya. Ya, Mbak Suster naik Inilah ke atas. kejadian tentara Romawi ke kawan. Ya. Ya, Mbak Suster naik ke atas. Guru kita udah hadir. Udah ada guru kita. Ya, Oke, Mbak Suster naik, Mbak Suster. ya. Nah, tombak Jadi, jadi Yahudi dan Islam memiliki sembahan yang bergelar Maha Suci Maha Tinggi ya. Sedangkan Kristen memiliki sembahan bergelar Kristus. Anda deret seluruh gelar-gelar Tuhan di dalam kitab Tanakh. Tidak ada yang bergelar Kristus. Anda tadi mencoba mencarikan 1 Samuel 2 nomor 10 sebagai pelampung. Di situ Tuhan mengatakan kepada raja yang diangkatnya, yang diangkat Tuhan dan meninggikan tanduk kekuatan manusia yang diurapinya. Manusia yang diurapinya, bukan Tuhan yang diurapi. Jadi kesimpulan saya kawan, Kristen itu bukan dari golongan agama langit.
Orang-orang Yahudi, orang Nasrani awal mula itu tidak mengenal agama Kristen ini. Agama Kristen ini muncul setelah kemudian ada yang disebut Katolik. Kristen mula-mula itu Katolik. Murid-murid Yesus tak ada yang Katolik. Murid-murid Yesus itu adalah praktisi Torah. Mereka penganut ajaran kitab Tanakh. Nah, untuk itu kemudian Islam datang untuk meluruskan kembali ajaran para nabi yang dibengkokkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sekali lagi saya katakan kepada saudara bahwasanya Yesus hanya untuk Bani Israel. Yesus mengajar Bani Israel. Semua ucapan Yesus hanya untuk Bani Israel. Kristen adalah kelompok baru yang kemudian mengikatkan dirinya kepada Yesus yang adalah Kristus, dan bahkan melalui Paulus mengatakan diri mereka adalah anak-anak Abraham. Tapi itu menggelikan bagi orang yang paham Bible. Saya kira demikian, silakan. Berarti Nabi Isa itu juga bukan untuk umat Islam dong Bang ya? Yes, Nabi Isa untuk Bani Israel. Ya Bani wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhan langit dan bumi untuk kalian. Kami bukan Bani Israel, berarti Nabi Isa bukan untuk kami. Tapi kami beriman bahwa sebelum Nabi kami, Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam semesta, ada Nabi yang diutus kepada Bani Israel bernama Nabi Isa alaihissalam. Tapi hanya untuk Ben Israel, anak-anaknya Israel. Kami bukan anak Israel. Demikian. Terus ini Bang, Muhammad ini kan tidak disunat seperti Abraham disunat. Apakah masih bisa dibilang Muhammad ini keturunan Ibrahim? Semua orang Arab itu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan mereka secara budaya, adat istiadat pasti sunat. Makanya ketika kemudian para sahabatnya itu masuk Islam, memeluk Islam, menjadikan Nabi Muhammad sebagai nabi mereka, tidak ada kisah mereka disunat, nggak ada. Kenapa? Karena mereka secara turun-temurun semuanya sudah disunat. Karena mereka adalah keturunan Nabi Ismail, manusia kedua setelah Nabi Ibrahim bersunat. Dia adalah anaknya Nabi Ismail yang memiliki keturunan bernama Khedar, di mana Khedar inilah yang turun-temurun keturunannya menjadi bangsa Arab. Semuanya sunat. Tidak ada itu sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu. Sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu, semua orang Arab sudah sunat. Sedangkan Nabi Muhammad itu juga dirayakan kakeknya, syukuran atas lahirnya Nabi Muhammad sekaligus sunat pada masa itu. Tetapi dengan lisan Nabi Muhammad, dia uraikan dirinya sendiri. Salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Jangan Anda heran dengan keadaan itu, jangan. Jangan-jangan di dalam rahimnya ibunya ada gunting, kok keluar sudah potong kulum? Jangan. Apakah boleh saya mengatakan mohon maaf, apakah boleh saya katakan orang yang lahir dengan bibir terbelah itu di dalam rahim ibunya ada gunting sampai dia keluar dengan bibir terbelah? Enggak ada. Tuhan mengatakan apapun bisa terjadi. Innama amruhu idza arada shay'an ayaqula lahu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Ketika Tuhan berkehendak maka itulah yang terjadi. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sunat, sama seperti Nabi Adam, sama seperti Nabi Musa itu juga tidak disunat. Nabi Daud, Salomo, Harun juga tidak disunat. Tapi mereka menurut tradisi Yahudi sudah lahir dalam keadaan sunat. Seperti itu kawan. Tapi pernah saya dengar ada orang habis bersalin, kemudian dilarikan kembali masuk rumah sakit. Apa perihalnya? Ternyata ketika dijahit sesar, tertinggal gunting di dalam. Disesar kembali, lantas dikeluarkan guntingnya. Tapi bukan gara-gara gunting itu anaknya kemudian tersunat keluar, enggak. Satu lagi Bang, Siap. Aku tidak menemukan proper name Alif Lam Lam Ha di kitab Tanakh Yahudi. Apakah Yahudi dan umat Islam menyembah Tuhan yang berbeda Bang? Jadi gini kawan, begitu juga ketika Anda mencari di barat objek yang bernama pisang, itu tidak ada disebut di sana dengan huruf PISANG.
Tapi apakah kemudian pisang itu berbeda dengan banana yang ada di barat? Karena hurufnya tidak sama. Itu dulu yang Anda harus pahami. Karena ketika berbicara, gimana? Kalau proper name itu penyebutannya nggak boleh beda, Bang. Nah, kalau begitu kenapa di dalam Septuaginta tidak ada nama Elohim? Kenapa berubah semuanya menjadi Theos? Cikuk, Ya. cikuk. Karena Elohim itu generic name, Bang, bukan proper name, beda. Yod-Heh-Vav-He disebut apa dalam bahasa Septuaginta? Nah, aku nggak tahu, Bang. Ketawa jahat dulu. Gak bisa kayak gitu. Karena kenapa? Kitabnya orang Yahudi hari ini ketika mereka terjemahkan ke dalam bahasa Arab, Yod-Heh-Vav-He, mereka sepadankan dengan kata Allah. Yang masalah ketika Yod-Heh-Vav-He diterjemahkan ke dalam Septuaginta menjadi Theos, jadinya kedewa. Gitu kawan. Saya kira sementara untuk itu, sementara saya mau ibadah dulu. Insya Allah 15-10 menit. Dilanjut lagi nanti teman-teman. Ada adinda saya Tahta di sini, dan teman-teman yang lain bisa melanjutkan. Ada Datu, ada Otak Waras. Ya, silakan aja diskusi yang baik. Kita boleh tegas, kita bisa keras. Yang penting berdata, karena pertanggungjawaban harus ada datanya. Yang saya katakan tadi bahwasanya Tuhannya saudara kita Kristen bertanduk 7, bermata 7, ada dalam Wahyu 5 nomor 7. Tuhannya Kristen itu adalah roh, di mana roh adalah makhluk halus, tertulis dalam Yohanes 4 nomor 2, 24 dan seterusnya. Jadi semua yang saya uraikan itu berdata, tak ada satupun tak ada datanya. Nah, celakanya karena data-data ini tidak bersumber dari Yesus, tapi bersumber dari orang-orang yang tidak kita kenali. Bahkan orang Kristen pun tidak kenal siapa penulisnya, dan Yesus pun tidak pernah memberikan sesuatu berupa kredit plus terhadap penulisnya atau legitimasi terhadap penulis dari kitab Perjanjian Baru ini. Itu hanya tulisan yang dituliskan kemudian hasil penyelidikan setelah Yesus terangkat ke langit. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa saya ada sebuah kitab, muridnya disuruh menulis, enggak. Dengan naiknya Yesus ke langit, naik jugalah Injil itu ke langit. Tak ada lagi Injil yang beredar kemana-mana, itu enggak ada. Yesus tidak mengajarkan sebuah kitab untuk dipelajari, enggak. Yesus adalah hikmat Injil yang ketetapan-ketetapannya diberikan Tuhan kepadanya untuk ia sampaikan kepada Bani Israel. Sayangnya tidak ada murid yang kemudian menghafal dan menuliskan seluruh rangkaian firman yang Yesus lontarkan dari lisannya. Itu. Sedangkan Perjanjian Baru itu adalah catatan-catatan yang dihasilkan dari hasil penyelidikan terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi antara Yesus dengan muridnya, antara Yesus dengan ajarannya, antara Yesus dengan sembahannya. Lalu kemudian buku itu dianggap sebagai kitab suci oleh saudara-saudara Roma, yang kemudian menjadikan Katolik sebagai pegangan keyakinan atau kepercayaan. Saya kira begitu. Saya ibadah dulu. Sementara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gurunda. Saya masih terengang-engang dengan ucapan Gurunda. Lawan, ibarat ini adalah sebuah pertarungan, dan alhamdulillah saya menang. Alhamdulillah. Ya, Ustaz, assalamualaikum. Ustaz. Ya, Ustaz Tata, selamat siang dan assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang buat yang di bawah tap layar, kemudian yang naik yang Kristen ya, yang Kristen yang naik ya. Kita minta yang Kristen yang naik untuk diskusinya. Buat yang di bawah, yang Islam kita tunggu, kita ada dulu, kita pending dulu ya. Iya, masih ada dua Kristen ini, masih ada dua Kristen ini. Iya, silakan. Silakan Masa, silakan Tison. Masa, ada yang mau disampaikan lagi Masa atau Tison? Silakan Bang Tison. Dilanjut sebentar Bang Tison. Iya, itu harusnya yang disalahin itu tuh orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi itu tuh kok mau menerjemahkan kitabnya ke bahasa Yunani, gitu loh. Kalau dia tidak menerjemahkan ke mana? Ke Ya, salam damai sejahtera buat kalian bangsa-bangsa semuanya. lain kitab itu. Gitu loh.
Jadi kami heran aja kok dibilang nyolong, ya salah orang Yahudi lah, kenapa dia mereka menerjemahkan Septuaginta. Harusnya Anda mungkin melawan tidak, Yahudi. ya, anda mungkin tidak tahu sejarahnya, ya. Belajar sejarahnya gimana Septuaginta itu. Iya. Itu hasil daripada pemaksaan itu, Sul. Lah iya dilawan dong. Kalau misalnya itu Dilawan, dibunuh kok. perang Kalau dibunuh gitu, kok mereka. salah sendiri. Kenapa Mau Yahudi dibunuh penakut? mereka. Kenapa mereka penakut gitu loh? Aduh, inilah apa bu. Ya, duduk kecil. Mr. Romeo, Meo dulu. Meo Romeo sama. Kristen. Oke silakan. Lanjut bang, bertanya bang. Atau diskusi dengan guru kami. Diskusi aja, Om. Oh, silakan. Oh iya, silakan. Tema apa yang Anda kuasai, Bang Romeo? Silakan. Saya nggak menguasai apapun, cuman saya tahu di Kristen itu ada yang menyatakan, jadi sesuatu yang tak terhampiri atau dikatakan goib, nyata oleh seorang yang bernama Yesus. Ya, dia mengajar, dia memiliki saksi, bahkan gubernur Roma juga menuliskan surat tentang keberadaan dan pengajarannya gitu, Om. Jadi saya rasa Enggak. Dikerucutkan lagi, lebih di ini kan, dikerucutkan lagi temanya apa? Apakah konsep ketuhanan atau konsep hidup kekal atau apa yang Anda suka, apa yang Anda kuasai, silakan. Saya rasa kita udah berbicara tentang ketuhanan dari tadi kan. Oh, tentang Jadi ketuhanan. makanya, Baik, ya, silakan. saya- Silakan. Narasinya yang menyatakan itu jelas nyata di dalam kekristenan dibuka. Sementara saya tahu pemahaman Om itu yang goib itu Om nggak berani menyatakannya. Seperti itu Om. Ya, di mute dulu, kita gantian. Silakan Ustaz Tata, tafadhol. Ya, kita sambil nunggu Gurunda Juma, insya Allah 15 menit atau paling lama 20 menit. Jadi gini, tentang Yesus ini, oke memang nyata dia. Dan saksi ada, iya benar. Yang salah itu kalian menganggap dia siapa, ini yang kalian tidak ngerti siapa dia. Kalau cuma masalah oh, Yesus itu nyata dia, nyata memang. Tapi sebagai apa nyatanya? Nah ini yang Kristen tidak paham itu. Makanya mereka ini ngawur kalau ditanya siapa itu Yesus, tidak tahu mereka. Coba nanya ke Bang Juma, atau kau umat Islam, pinter dengan data-data itu siapa itu Yesus gitu. Ya, nah coba abang sendiri, siapa itu Yesus itu? Kan nyata, dia ada saksi ada. Terus siapa dirinya coba? Pakai data coba. Silakan. Yesus itu hanya nama Om. Jelas semua orang tahu Yesus itu nama. Yang datang itu roh, yang mengajar itu manusia Om. Salahnya di mana? Oh, Yesus manusia bukan Tuhan berarti ya? Manusia dong. Kan yang datang mengajar untuk manusia, bukan mengajar sendiri. Kamu agamanya apa Om? Oh agamanya Om? Yesus mengajar manusia Om. Jadi agamanya kamu apa Om? bukan manusianya. Iya agamamu apa Om? Kenapa sejauh ini masih nanya agama? Nah, Saya kan berarti menyatakan nantinya Yesus ada orang. Apa yang mau mengajar. Takut dia. Kenapa? Kok jadi begini pertanyaannya? No. Saya Karena di rasa sini- ada Kalau saya orang tidak yang tahu berilmu semua, agamanya terus saya mau dialog apa nanti? Enggak, Anda mundur-mundur terus dialognya. Saya udah maju, Anda mundur. Oke, lagi. sekarang apa yang kamu kuasai apa? Saya Agamanya sudah apa dulu? katakan, Masa Yesus saya itu nama yang datang Ketika adalah nanti roh. saya, kalau saya tidak Dia tahu mengajar. agamanya kamu itu apa, nanti saya mau gimana menjelaskan? Hah? Apa penyembah pohon beringin, kuburan atau apa gitu loh? Hah? Apa agamanya? Takut ketampol Bible. Anda yang mute-mute saya, Om. Ya terus apa agamanya? Anda mute-mute saya soalnya. Agamanya apa? Kristen. Oke. Terus Anda Tuhan puas Kristen siapa? kalau saya jawab Kristen? Kristen itu mentuhankan siapa? Terus Anda merasa menang gitu. Nggak ada bernarasi dari tadi. Saya Ini diskusi, Bang. Ini diskusi. kan sudah saya katakan. Kami menyatakan Yesus itu yang mengajar sebagai manusia. Oh sebagai manusia. Saya bukan rasa sebagai- Anda orang berilmu kan, paham bahasa gitu. Iya. Berarti Kristen tidak mentuhankan Yesus ya? Siapa yang mentuhankan? Bukankah dia yang berkata, tidak. "Kau menyatakan aku guru dan Tuhan," itu udah benar. Tapi ketika aku Carikan aja, tak carikan lawan. Ini potan ini. mencuci Potan apa kaki Kristen? murid-muridku, Tunggu dulu, tunggu. Kamu itu Kristen Tuh, nanti. jangan dikeluarkan gitu tuh. Aduh. Ini ada Tison ini. Tison menyebut bahwa Yesus itu ada Bapa itu sendiri.
tadi yang bilang itu siapa itu Romeo itu? Itu bilang bahwa Yesus itu hanya utusan. Gimana itu? Tadi Anda mengatakan Yesus itu siapa? Nah, siapa itu? Ya, Yesus mengakui dirinya dia adalah Tuhan. Di mana? Naik lagi Romeo, naik lagi. Datanya ada. Di mana datanya? Mana datanya? Datanya dia Nah, Yohanes 13 ayat 13 sampai 14. kayak pas dua ini. Oke, dah apa ya, itu Tuhan udah. Oke, itu Matius Tuhan 4 udah. ayat 7. Oke, sudah satu-satu dulu. Sudah, Jadi satu-satu. kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Oke, anggaplah Tuhan. Oke. Sekarang yang namanya Tuhan, Di situ ditulis kuasa Tuhan, jangan kau bolak-balik. Oke, ya sudah. Yang namanya Tuhan itu kuasa nggak dia? Yang namanya Tuhan itu. Iya dong. Iya, Tuhan itu maha kuasa nggak? Iya dong. Oke. Ya, sebutkan datanya bahwa aku bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri karena aku Tuhan. Nah, coba di mana? Hah? Yesus itu kan adalah Sang Firman. Coba baca artinya Tuhan apa begini. bukan? Ini tunggu dulu. Katanya Tuhan. Konsep kekristenan jangan Gimana? kau pakai seenak jidatmu. Ya, terus Gitu. gimana? Kalau seenak jidatmu, Jangan ini ya, jangan nyerang pribadi ya, jangan nyerang pribadi. Jadi Yesus itu siapa? Yohanes 1 ayat 1 firman itu di dalam Yohanes 1 ayat 1 firman itu adalah Allah dan firman itu menjadi manusia dalam Yohanes 1 ayat 14. Jadi Yesus itu firman. Ya, dia kan berinkarnasi, Apakah Yesus yang firman itu menerima firman? dia kan berinkarnasi menjadi manusia. Oh, menerima firman. Loh, kan kamu tanya tadi. Iya. Yesus itu siapa? Saya bilang dia mengakui Siapa? dirinya Tuhan. Nah, terus Lu Tuhan. sebenarnya Yesus Oke. itu siapa? Kalau Tuhan itu mana kuasanya Tuhan Yesus itu? Kan katanya dia Tuhan. Kuasanya apa? Loh, di dalam Kejadian 1 ayat 1 dia sudah ada. Apa kuasanya? Loh, menciptakan langit dan bumi kan menciptakan langit dan bumi dalam Oke, dalam sekarang pakai data aja, pakai data. Pada mulanya ayo Yesus ayo menciptakan langit dan Kejadian bumi. 1 ayat 1 ayo tengok. Nah, di situ ya yang menciptakan langit dan bumi ini Allah. Kejadian kan 1 ayat 1. dalam Yohanes 1 ayat 1 firman itu kan Allah. Allah salah. Allah yang menciptakan. Coba ini ya. Loh, Coba sekarang gini. begini. Ini kita Masa pakai kamu data lebih ya. tahu Betul, tentang betul, tentang kitabku tenang, daripada tenang. Bibel kamu tuh ada di otak saya. Jadi yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah. Kejadian 1 ayat 1 pertama ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Efesus 3 ayat 9. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian-pujian dan hormat dan kuasa sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Allah yang menciptakan di situ. Oke? Oke, gimana? Silakan. Pakai data bahwa Yesus yang menciptakan. Di mana datanya? Jangan pakai pada mulanya firman. Lalu firman itu apa itu? Firman itu coba. Firman itu apa? Firman itu perkataan. Perkataan itu tidak pernah menjelma. Coba baca yang mana datanya firman itu perkataan. Coba baca Keluaran 34 ayat 28, Yeremia 15 16, Yeremia 30 ayat 4. Yes, jangan di mute lah, jangan di mute. Loh, kamu udah Gantian. Meleset, sembarang kamu menafsir. Sekarang begini, saya mau tanya, sebenarnya Paulus itu siapa? Gantian, biar tidak saling tidak saling Paulus tindih itu suaranya. siapa? Coba jawab dulu. Sebentar Coba. dulu, gantian ya, biar tidak saling tindih suaranya. Udahlah. Biar nanti teredukasi. Tolong Ya, kalau begini Samio, sekarang. jangan di mute oleh host. Tolong dipatuhi dulu. Waduh. Siapa coba? Oke, kita satu-satu ya. Pelan-pelan aja lah. Itu ya, sekarang Bang Romeo dulu, Bang Romeo. Apa kita benar Yesus pelan-pelan yang aja menciptakan langit dan bumi, Bang Romeo? Silakan Bang Romeo. Ya, silakan. Ya, masalah yang menciptakan itu kan kita taunya dari kitab Musa yang dia tuliskan itu dalam 5 kitab di perjanjian lama ya Bang. Kita nggak bisa lepas dari tulisan Musa.
Karena Musa sendiri mengakui tulisannya itu diilhamkan lewat dia. Lalu siapa saksi valid di penciptaan itu? Tentu kita hanya membaca dan menerima informasi dari dia. Nah, kalau masalah kausa primitif atau dikatakan Tuhanlah segala sesuatu dan mula dari segala sesuatu, ya. Kalau abang katakan Allah yang Bang Romeo, hendak abang jelaskan dulu siapa yang menciptakan langit dan bumi ini. Jangan. di komal Anda, pasti Anda lebih senang saya katakan Allah lah yang menciptakan bumi ini. Ya enggak, menurut Kristen. Menurut Apa? Anda, Yesus apa? Di dalam Kristen juga Allah kan tulisannya ALLAH. Sekarang menurut Bukan Yesus, Potan, ya? menurut Potan siapa sekarang? Silakan. Potan. Allah itu dengan Allah Kristen itu beda. Yang menciptakan alam semesta adalah Potan, Bapa, Potan. Firman, dan Tan, Roh Kudus. pertanyaannya apa, Jadi Tan? jangan samakan Allah orang Tan, Islam Potan. dengan Allah Kristen Pertanyaannya itu apa, beda. Tan? Tan. Pertanyaan saya, Tadi Anda yang Pertanyaannya mengatakan ini bahwa siapa yang Yesus- menciptakan langit dan bumi? Kata Romeo itu Allah. Nah, kata kamu siapa, Tan? siapa sebenarnya Allah SWT? Siapa sebenarnya? Coba Terserah menurut kamu siapa? Kalau itu ini. Tadi Anda bilang bahwa Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Coba pertanggungjawabkan bahwa Anda tadi ngomong bahwa Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi. Kristen yang lainnya, Bang Romeo, tidak. Dia bilang bahwa ALLAH yang menciptakan langit dan bumi. Silakan. firman Allah yang menjadi manusia. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Firman Allah pencipta, lalu firman Allah menjadi manusia. Jadi di dalam kejadian gini. Tan, Potan, nggak usah panjang-panjang, Tan. Nggak usah panjang-panjang. Intinya seperti gini ya. menjadi manusia. Jadi Tuhan dengan firman itu beda. Tuhan Allah itu nggak punya ada bisa menciptakan gitu. SWT-mu itu. Kesurupan dia. Coba jawab dulu. Jawab dulu. Tak buat mainan aja lah. Jawab dulu. Nggak usah dijawab. Nah, nggak usah di- dijawab. Lebih baik berdiskusi dengan Bang Romeo ini, Romeo. Dia tidak menghujat ya selama ini, jadi jangan diturunkan. Kecuali menghujat langsung tendang ya. Teman-teman yang menghujat di Kobat ini langsung ditendang. Iya, tata bahasanya pun bagus ya Romeo nih. Ya, Bang Romeo, silakan. Apakah benar pada waktu di kejadian Dama itu dinyatakan bahwa ada Yesus yang kemudian menciptakan langit dan bumi, Bang Romeo? Silakan dilanjut materinya. Yesus itu kan nama dikenal di abad pertama oleh mereka-mereka yang mendengar penyampaian yang dari murid-murid itu ya. Dikatakan Yesus ada datang mengajar, di mana seorang pembaptis yang pada mulanya masih melaksanakan kebiasaan dari orang-orang Yahudi. Dia membaptis dengan air, lalu dikatakan ada yang lebih berkenan nanti ya, yang akan membaptis kau dengan Roh Kudus, yaitu Yesus itu sendiri. Jadi dia hanya nama, tapi setelah pengajarannya dia sebagai manusia sebenarnya menyatakan bahwasannya roh yang di dalam kita itulah yang harus kita kenal. Artinya walaupun dia sebesar kecil semut, tapi kalau berkuasa haruslah kita pahami. Dalam kuasanya itulah kita mengenal adanya sang pencipta atau sang kreator tadi. Sebab sebelum itu nggak ada yang bisa mengenal dia. Ya, bahkan suaranya pun nggak bisa terlihat. Bahkan dengan tegas Yesus menyatakan, sebelum aku yang datang itu semua pencuri, katanya Bang. Semuanya pencuri yang datang sebelum aku, kata Yesus. Nah, di sini mungkin saya dan Kristen juga akan bertentangan dalam hal ini. Sebab banyak Kristen yang akan membawakan sesembahan orang Yahudi menjadi sembahan di Kristen. Nah, ini yang satu hal yang paling aneh ketika Musa mengatakan inilah nama Tuhanmu, yaitu Yahweh. Tapi Yesus mengatakan yang datang sebelum aku itu perampok dan pencuri. Aku datang dalam kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Justru kamulah yang dengki kepadaku di dalam kebenaranku. Makanya aku tersalib oleh karena dengkimu, bukan penebusan. Apa yang ditebus? Tapi orang Kristen di gereja selalu menempatkan Yesus sebagai domba, sebagai hewan yang akan disembelih. Darahnya sebagai upaya perdamaian antara mereka dan Tuhannya.
Hal ini sangat serong sekali, abang-abang ya. Artinya, saya juga menyatakan keluarlah dari gerejamu ketika engkau dibawa dalam satu bangunan itu langsung ke neraka gitu. Apa yang kau dapat di situ ketika kau nggak mengenal Sang Bapa di dalam Yesus itu tadi? Nah, di sini juga sahabat-sahabat kita Muslim juga, saya ingin bertanya, apakah Tuhan yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sama dengan Tuhan yang disembah oleh Musa? Gitu, Bang. Oke. Kalau nanya ke Muslim, pertama, Tuhannya para nabi itu dalam Islam sama. Ya, kita pakai data-data. Nanti saya juga tak kolaborasi dengan Bible nanti. Pertama, Tuhannya para nabi itu sama. Ini dalam surat Al-Baqarah 136. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa al-asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Makanya di ayat ini dijelaskan, la nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membeda-bedakan semua para nabi itu. Ya, makanya di ayat di surah Al-Baqarah 132 juga sama. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi Tuhannya para nabi baik Abraham, Isa, Yakub yaitu Allah. Ya, juga di dalam Al-Baqarah 133. Nah, jadi dalam Islam sama. Makanya ketika umat Islam ditanya, siapa Tuhanmu? Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ada berapa? Satu. Qul huwallahu ahad, Esa satu. Tidak bisa dilihat Keluaran 3 tidak bisa dilihat Al-An'am 103. Ya, terus tidak serupa dengan apapun. Asyura ayat 11. Jadi Tuhannya umat Islam ini sama seperti nabi-nabi yang lain, yaitu Allah yang Esa, tidak kelihatan, tidak serupa dengan apapun, sama langit, tidak mau turun. Nah, kita buktikan dengan perjanjian lama. Musa, apa kata Musa? Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4. Tidak bisa dilihat Keluaran 33:20. Tidak serupa dengan apapun Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Kita pindah lagi ke perjanjian baru, sama. Hukum yang terutama dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus 12:29. Tidak bisa dilihat Yohanes 5:37. Sama kan? Jadi Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus, Tuhannya Nabi Muhammad, Allah yang Esa tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun. Sama. Nah, Tuhannya Kristen ini yang beda, yaitu Tuhannya 3 manusia lagi, serupa karena turun jadi manusia. Nah, itulah Tuhannya Oten ya, gitu. Lanjut, silakan. Ya, silakan Bang Romeo, tolong ditanggapi. Ya, saya paham yang dimaksud Tuhan Kristen itu 3. Ada satu doktrin, dogma yang mengatakan kepribadian dari yang mereka kenal sebagai sang sumber itu ada 3. Bukan artinya saya juga nggak paham tentang keberadaan yang mereka narasikan. Saya tahu Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu ada. Tapi janganlah engkau mengatakan Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus. Di sini sering saya narasikan bahwasannya Yesus sendiri juga bilang, aku datang dari Bapa, Roh Kudus keluar dari Bapa. Tapi mereka tetap mengatakan bukan, tidak, dan is not antara pribadi-pribadi yang satu dan yang lainnya. Ini merupakan suatu hujatan kepada Roh Kudus sebenarnya. Tanpa sadar, dia bukan Kristen. Seperti itu, Abang. Jadi kalau saya tetap mengatakan di luar dari Yesus, kamu akan mengenal iblis. Kamu nggak boleh mengenal sesuatu apapun di luar dari Yesus. Sebab hanya Yesus yang mengatakan aku dari atas dan menyatakan otoritas yang atas. Dalam hal di sini, menyatakan otoritas yang atas. Dalam hal, makasih udah direkam ya. Jadi algoritma pikirnya mungkin gini, Bang. Saya mengumpamakan seperti kunci dan anak kunci, tangga dan anak tangga. Bukankah tangga nggak harus melahirkan anak tangga kan? Tapi keberadaan anak tangga itu wajib. Dan Yesus mengatakan yang kalian tidak kenal sekarang aku nyatakan. Di situ. Jadi saya rasa seorang Islam pun paham apa yang saya katakan, karena ketika Abang mengatakan Allah, berarti Abang hanya sampai kepada tingkat langit Musa.
Arti Anda sendiri belum mengenal siapa itu Sang Rob. Gitu ya kan. Nah disinilah harusnya kita sama-sama. Tapi saya tahu apakah mungkin Islam berani membuka yang goib menjadi nyata? Itu pertanyaannya, Bang. Silakan Ustaz Atta. Sebelum ke Gurunda barangkali. Ustaz Atta, silakan. Ya sedikit dulu ya. Jadi gini ya, kata-kata Yesus berasal dari Bapa. Aku datang dari Bapa. Ini hal-hal kayak gitu tuh banyak ayat-ayat kayak gini. Untuk murid-muridnya itu sama juga. Misalnya Yohanes 17 ayat 14. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Atau 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah anak-anakku. Atau 1 Yohanes 4:13, kita tetap di dalam Allah. Nah, jadi hal-hal kayak gitu tuh banyak ya, bukan hanya untuk Yesus. Kayak gitu. Cuma ini Abang Meo ini kurang otennya, Kristennya. Nggak tahu saya masih arah kemana dia ya. Karena sangat berbeda dengan oten-oten yang lain. Jadi mau saya lewat mana nyerangnya itu nanti. Karena sangat beda ini denom gimana belum tahu saya. Ya. Mau saya dengerin dulu. Itu nanti langsung Bang Ardi. Ya, Assalamualaikum. Untuk Gurunda Juma kalau aktif langsung aja Bang. Bang Gurunda nanti. Karena ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. karena kita ini cuma nunggu karena Bang Juma masih ada kegiatan beliau. Jadi kita ngisi waktu. Oke, silakan. Saya salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Arif, Ustadz Tahta, Bang Datu, Bang Otak Waras, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semuanya teman-teman yang ada di bawah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Iya, saya juga masih ini ya, kesimpulannya saya juga masih teman kita yang menyatakan Kristen ini Bang Romeo ini masih abu-abu kayaknya. Ketika ditanya siapa pencipta Tuhan, dia malah sang sumber yang diberitahu oleh Yesus. Artinya Yesus itu bukan pencipta ya, bukan pencipta. Kristennya apa Ustadz? Kristennya apa? Nah ini kurang tahu, saya masih abu-abu ini kayaknya. Ya, gerejanya di mana sih? Silakan Bang Romeo dijelaskan. Sebelumnya assalamualaikum dulu buat abang yang baru datang ya. Waalaikumsalam. Mungkin abang agak kewalahan ketika berdiskusi dengan saya. Saya udah tahu sebab saya kan memang nggak berdiri dari doktrin manapun, termasuk Oneness, GO dan Tritunggal itu. Saya oke. Nah, saya lebih berkiblat kepada sabda Yesus itu sendiri yang mengatakan, aku datang di dalam kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia supaya aku memberi kesaksian tentang apa itu kebenaran. Tertulis di mana itu Bang? Di ayat tadi Yohanes 8 ayat 32. Iya. Terus firman itu tertulis dalam kitab Taurat mereka. Ada kitab Taurat mereka yang harus digenapi. Berarti berarti hanya percaya perkataan Yesus, yang bukan perkataan Yesus nggak percaya gitu ya? Oh jelas Bang, sebab kami kan murid Yesus, bukan murid Paulus toh? Enggak, gini pertanyaan saya. Anda hanya percaya yang tulisan warna merah aja kan yang ada di Bible, betul nggak? Tidak juga. Tidak juga. Oh, enggak Kami juga. akan menyinkronkan juga apa yang dimaksud dari Yesus di sini. Sebab satu pegangan kami Yohanes 7 ayat 7 Bang. Di sini banyak orang nggak bisa memecahkan Yohanes 7 ayat 7 ini. Inilah alasan Yesus datang. Coba silakan abang pecahkan dulu coba Yohanes 7 ayat 7. Enggak, sebentar. Sebelum ke Yohanes 7 nomor 7, saya ingin tahu dulu Tuhannya abang tuh siapa? Berapa? Yesus. Itu dulu. Saya katakan Yesus. Tuhannya Makanya saya Bapak suruh Anda Tuhannya- pecahkan Yohanes 7 ayat 7. Ya baik, sabar ya Pak. Tuhannya Anda adalah Yesus gitu kan? Betul. Ada nggak Tuhan selain Yesus Pak? Tidak ada. Berarti hanya Yesus. Iya. Berarti Yesus yang Tuhan itu yang apanya? Rohnya atau dagingnya? Yesus itu nama Mas. Yang datang itu roh, yang mengajar itu manusia Mas. Nama, betul nama. Pertanyaan saya, dalam sebuah nama ada individu nggak? Saya rasa bukan individu tapi karakter atau roh yang membawa dari ciri khas sifat dari nama itu Mas. Nggak, yang ngasih nama Yesus siapa Pak?
Yesus itu nama yang diberikan oleh Gabriel. Di mana tertulis ada Yesus gitu, Pak? Di Alkitab. Coba ayat berapa? Anda baca Alkitab kah atau tidak? Iya. Coba kasih tahu saya. Kalau nggak baca Alkitab, ya saya minta Anda baca Alkitab juga supaya kita nggak receh. Saya bukan cuma membaca terjemahan, Pak. Original teks Anda pada abad keempat yang Anda sendiri nggak bisa baca, saya bisa baca, Pak. Justru Anda yang lucu ketika nama ini sudah diperdebatkan, Anda masih bertanya siapa itu nama. Enggak. Gini. Anda kan menuduh saya Anda konyol gitu loh. Sabar. Kita udah jauh. Dulu, Pak. Sabar saya dulu. minta tadi kita udah sampai kepada Ya. Yohanes 7 ayat 7. Anda pecahkan dulu di situ. Sabar dulu, Pak. Kan gini, Anda kan mengatakan saya nggak baca Alkitab. Saya terangkan dulu, saya jawab pernyataan Anda bahwasanya saya bukan hanya membaca terjemahan Anda, Pak. Saya nggak peduli Anda baca apa, Mas. Ya, sabar saya nggak dulu. peduli, Mas. Ya. Yahudi juga bacaannya banyak, tapi tetap sabar aja dulu. mereka idiot. Iya, sabar dulu, Pak. Oh, kalau idiot itu Yohanes, Pak. Betul. Sepakat saya. Yohanes itu idiot. Terus sama siapa ya yang idiot sama idiota itu ya? Petrus itu juga Gramatos. Itu. Anda nggak ngerti kan sampai situ ya kan? Nggak ngerti Saya kan kalau setuju yang Anda katakan. Sebab jadi saya Yohanes, tahu, jadi yang Yohanes paling idiot. berbahaya di ranah pengenalan Yesus adalah Paulus. Jadi Yohanes Sebab idiot, Paulus Pak. paham kitab Yahudi dan dia paham pengajaran Yesus. Enggak, Itu jadi kenapa Yohanes- Anda membenci Paulus. Sabar, Betul tidak? Pak. Sabar, tenang dulu, tenang. Saya Sabar, Pak. tahu. Sabar tahu dulu, dalam Pak. pikiran Anda. Ya, sabar dulu, Pak. Tenang Jadi dulu, kalau ditenangkan Anda dulu. tahu kisahnya, 40 orang berpuasa. Ya, Coba mereka besarkan berpuasa saya. Coba besarkan saya, hanya Mas. ingin membunuh Paulus loh. Iya, sabar, Iya, Pak, sabar. Tenang dulu ya, Pak. Bapak bisa tenang dulu, tarik nafas bisa? Bisa, Pak? Oke, host minta tolong dibesarkan, host. Udah, lanjut. Besar kali. Udah. Oke. Oke ya. Bapak ngerti nggak kalau siapa namanya? Saya minta Anda pecahkan Yohanes 7 ayat 7 kalau Anda orang pintar. Loh, sabar dulu, Pak. Itu poinnya. Kalau Anda ingin mengenal saya, Anda bisa pecahkan nggak ayat Yohanes 7 ayat 7? Kalau sabar Anda dulu. nggak mampu, ya kan jangankan Anda, pendeta di dunia TikTok ini pun belum ada yang mampu. Persoalan saya ini soalnya. Sabar dulu, Pak. Sekarang Tenang kan dulu. Anda merasa pintar di depan saya. Sabar, Pak, sabar. Yohanes 7 ayat 7. Satu ayat aja, Mas. Satu ayat saja. Sabar Satu dulu, ayat Pak. saja. Sabar dulu, Pak. Sabar, Pak. Ganti-gantian, Pak. Nanti dibacakan, Pak. Sabar dulu, Pak. Sabar Iya. dulu, Pak. Tenang dulu, Pak. Tenang dulu, Pak. Bapak bisa nggak tenang dulu gitu? Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak maksa-maksa gitu, bisa nggak? Jangan dengki, Mas. Saya nggak pernah menyakiti Anda. Saya Kok hanya dengki? minta Yohanes Enggak. 7. Iya, Saya dengan sabar. kerendahan hati loh. Saya minta Anda Sabar dulu, terjemahkan, Pak. ajari saya di Yohanes 7 ayat 7. Sabar dulu, Pak. Saya tahu suaramu itu sudah saya kenal. Siapa saya, Kau Pak? kalau nggak menggiring, nggak menggiring, kau nggak akan pernah menang, Mas. Iya. Baik, Oke. Pak. Baik. Jadi jangan kesimpulannya, tunjukkan keduluan di sini. jadi Ini komar kesimpulannya, besar, oke? sabar dulu, Pak. Tenang dulu ya, Pak. Tapi diminta dipecahkan, Pak. Tenang, Pak. Tapi Tenang diminta dulu. dipecahkan. Nanti kan Kita- dijawab. Tenang itu. Lanjut, Pak. Lanjut, Bang Luli. Iya. Maksud saya begini loh. Tadi kan mengatakan idiot dan lain sebagainya. Saya tanya kepada Bapak. Anda kan mengatakan saya idiot. Saya tanya kepada Bapak. Yohanes itu idiot nggak? Yohanes 7 nomor 7 itu tulisan Yohanes bukan? Yes. Pertanyaan saya, Yohanes idiot nggak? Coba. Yohanes idiot nggak? Nah, Iya, idiot. Ya, idiot. Berarti Kenapa? Anda sedang mempercayai Anda orang kira idiot. saya takut menjawab pertanyaan Anda Berarti kecil, oke, Bos. baik kita Anda itu buka. pertanyaan sekolah minggu, Bos. Baik. Saya taruh di telapak kaki saya pertanyaan Anda. Sabar. Tenang. Tenang dulu. Kita baca dulu ya. Yohanes 7 ya. Sabar, Pak. Kita baca Yohanes 7 ayat 7. Lebih baik Yes. Anda langsung masuk aja ke Ya, situ. lah. sabar, Pak. Ini yang nulis siapa, Pak? Yang nulis siapa? Saya tanya. Saya tanya ke Anda, Ya, ada dijawab kitab yang dulu. tidak ditulis oleh manusia, Mas? Sabar. Ini yang nulis siapa? Jangan mentertawakan. Sabar, Kemudian tenang dulu, semua Pak. kitab itu ditulis narasi manusia, Mas. Enggak, pertanyaan saya, yang nulis Yohanes ini siapa? Terpukul. Sabar, Nggak nggak usah ada nangis. kitab dari surga, Mas. Sabar, nggak usah nangis, Kalau Pak. Anda Tenang, berani mengatakan nggak ada usah nangis, kitab Pak. Anda dari surga, Anda paling idiot, Mas. Nggak usah nangis, Pak. Nggak usah nangis. Tenang. Anda yang kelihatan idiot, Mas. Iya, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Sekarang saya tanya, yang nulis Yohanes siapa, Pak? Saya rasa manusia. Namanya?
Lucu ya. Namanya siapa? Namanya siapa? Enggak, manusia ini siapa? Yang nulis Yohanes ini siapa? Pertanyaan saya itu siapa? Bukan Di apa. awal kan sudah saya Kalau katakan. pertanyaan saya yang Saya nulis ini makhluk hanya apa? mengimani Baru Anda perkataan menjawab Yesus. ini yang nulis adalah makhluk manusia. Yesus Itu yang masuk saya akal. imani. Tapi pertanyaan saya itu adalah subjek. Iya, Subjek pertanyaan saya, betul. siapa itu Betul. menunjukkan kepada nama. Kok Anda Betul. menjawab manusia itu Betul. objek? Kenapa Anda menjawab Betul. objek? Betul. Oke, sekarang saya tanya, yang nulis Yohanes siapa, bukan apa? Betul, betul. Siapa? Siapa yang nulis Yohanes? Siapa? Betul, betul yang Anda Siapa? katakan itu. Siapa? Kok betul? Siapa yang nulis? Pertanyaan tolol ya. Loh, kok emosi, Pak? Jangan emosi, Pak. Siapa Anda yang nulis mengatakan Al-Quran? saya idiot. Sabar. Yang Anda nulis mengatakan Al-Quran siapa? sabar, tenang. Enggak, biar fair-fair Sabar, adil. sabar. Tenang Yang nulis dulu ya, Al-Quran siapa? Pak. Tarik napas, sabar dulu, tenang. Bocil. Sabar, Pak. Tenang ya. Tenang. Masa debat katanya Sabar, pinter begini. Pak. Sabar. Masa Oke, pinter begini? baik. Saya minta Anda pecahkan Yohanes 7 Sabar, ayat Pak. 7. Sabar. Oke, saya akan pecahkan ini, tapi kita sepakat dulu yang nulis Yohanes siapa? Gak usah sepakat samamu. Loh, ya sekarang saya juga nggak mau baca lah. Dari tadi kok nggak Gimana? sampai Saya nggak mau baca Yohanes lah. 7 ayat 7-nya nggak sampai. Iya kau. siapa? Yang nulis Yohanes siapa? Ayo. Siapa yang nulis ini? Saya tanya dulu gitu loh. Baru nanti kita pecahkan. Kan begitu. Yang nulis ini siapa? Coba kasih tahu saya. Kau sendiri nggak tahu itu siapa. Loh, Kau saya tanya ke saya Bapak. untuk apa? Loh, saya tanya Bapak. Bapak Enggak, kan oke. tahu, lebih Kau tahu dari kau saya. mengimani Yohanes. Loh, enggak, ini bukan soal Enggak, iman, kenapa enggak bahas yang kau iman tanya? ini. Ini enggak bahas iman. Ngapain kau tanya itu? Loh, ini diskusi, Makanya Pak. saya Diskusi bawa Yohanes itu 7 ayat 7. ada tanya, ada jawab. Yang namanya diskusi ada tanya jawab. Sekarang saya tanya ke Bapak, yang nulis Yohanes siapa? Kenapa kok berat sekali jawabnya, Pak? Ya kalau kau tahu, kau cerita. Saya kenapa? nggak tahu. Saya Lah, nggak tahu, juga makanya nggak saya tahu. tanya. Saya juga nggak tahu. Hah? Saya juga nggak tahu. Berarti Bapak mengimani sesuatu yang Bapak sendiri nggak tahu, betul? Mungkin Oh, iya. berarti iman Bapak iman mungkin. Sepakat? Oh iya sepakat. Anda juga kan? Oke ya. Allah Oke, itu siapa, coba Bapak Mas? dimit dulu, Bapak dimit dulu ya. Bapak Allah dimit itu dulu siapa? ya. Sabar. Tenang dulu, Pak. Sabar. Tenang Ketawa kok, dulu ya. ketolokan gitu. Kita baca dulu ya. Bisa nggak dimit dulu, teman-teman moderator? Bisa nggak? Sabar ya, Pak Romeo. Ya. Jangan kelonjotan, jangan kepanasan, jangan kebakaran jenggot. Sabar. Ini yang nulis Lukas. Ya, maaf Pak, di sini tidak ada yang pribadi Pak. Pakai saja. Jangan nyerang pribadi, Pak. Ya, sabar. Anda mengatakan saya idiot. Mari kita buktikan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ingat, yang nulis kisah para apostolos ini adalah Lukas. Kita cek sekarang. Kita cek ya. Antropoi manusia, agramatoi eisin kai idiotai. Mampus. Anda rupanya bisa membaca seperti saya begini. Ardiansa, saya kan nggak ngerti bahasa Yunani. Ya betul. Jadi kesimpulannya yang lebih idiot siapa? Oh, saya Ardiansa. Itu betul itu. Bang Mio itu. Betul, sepakat saya. Jadi jangan berkutat di kitab ya kabur. Berat. Kabur. Kalau dia mempercayai, kalau dia memaksa saya, ya izin teman-teman, saya selesaikan. Kalau dia memaksa saya harus membaca Yohanes 7 nomor 7 yang dia yakini, betul? Bang Datu, ini yang dia yakini, betul? Ya. Betul. Berarti Ya. kesimpulannya dia sedang meyakini seorang yang idiot, agramatoi eisin kai idiotai, betul nggak? Betul atau salah saya? Coba Bang Datu. Di kemana ini Bang Datu ini? Habis Betul, ngomong. betul. Tuh. Betul kan? Artinya, makanya jangan bilang-bilang saya idiot gitu loh. Jangan bilang saya idiot. Kena sendiri gitu loh. Ya, kena sendiri. Yang diskusi yang santai aja, yang enak aja. Saya tadi kan begitu. Ini kan lagi ngisi kekosongan aja, karena kan gurunda kita, Bang Zuma dan Ustaz Tata kan masih monitor Anda seperti apa, dan Bang Zuma kan belum monitor. Makanya saya masuk. Kalau guru saya masuk, saya nggak mungkin mau masuk gitu loh. Ya, gitu teman-teman. Jadi
Kalau Anda sedang mempercayai Yohanes ini sebagai kebenaran yang Anda yakini, ya kan? Berarti Anda sedang meyakini seseorang yang di sini tertulis apa? Idiotai. Anda sedang meyakini tulisan, saya nggak ngerti ya. Anda sedang meyakini seorang yang idiotai. Malu kan? Kenapa dia nggak berani jawab Yohanes? Kenapa Ustadz Arif? Coba. Kenapa dia nggak berani yang nulis Yohanes adalah Yohanes? Kenapa dia nggak berani? Coba. Karena Yohanes idiot. Karena Yohanes idiot diterangkan di Lukas. Ini bukan kata saya ya teman-teman. Izin ya. Ini bukan kata saya. Kisah Para Apostolos 4:13 ada datanya. Di original teksnya tertulis. Ya, di original teksnya. Anthropoi adalah seorang manusia, agramatoi eisin kai idiotai. Bayangkan coba. Tapi dirubah di sini agramatoi itu menjadi yang tidak terpelajar tuh. Padahal ini buta huruf harusnya. Buta huruf. Agramatoi itu buta huruf ya. Agramatoi eisin, di sini eisin ya, adalah isin kai dan idiotai. Udah. Jadi sekali lagi saya terangkan, saya nggak peduli Anda Kristen model mau bagaimanapun juga, yang Anda bilang saya ini berbeda dengan Kristen, saya nggak peduli. Ketika Anda mengatakan saya idiot dan lain sebagainya, saya nggak, dari tadi nggak mengatakan Anda idiot loh. Anda yang menyerang saya. Ya. Anda hanya bisa terjemahan teman-teman ya. Mohon maaf ya kalau kami sudah teliti di original teksnya. Sorry Bang Datuk, lanjut Bang Datuk. Ya, Anda mau naiknya lagi, Romeo saya naikkan. Sini tidak yang mau kick Anda ya. Kalau Anda mau lagi saya ganti dengan AGTP. Ya. Gak ada yang nge-kick. Enggak. Kacau ini, tison aja, tison. Ya. Ya, kasihan si siapa tadi, Romeo, kasihan itu. Ya, Benyamin, selamat malam. Selamat siang Benyamin. Selamat siang Benyamin. Nggak ada Romeo mau naik di mana? Selamat siang. Nah, dia tapping di bawah, katanya di kick katanya. Siapa yang nge-kick? Nggak ada yang nge-kick. Coba naik lagi. Nggak ada moderator yang nge-kick. Saya yang tahu. Saya sebagai host tetap tahu siapa yang nge-kick. Kalau memang ada yang nge-kick, nggak ada pemberitahuan. Ya. Coba naik lagi Romeo. Coba naik lagi. Dia aja yang nurunin Bang Datuk, saya tahu. Jangan turunkan Bang Datuk kalau tidak menghujat, kan gitu kan? Ya, maka saya naikkan lagi. Itu si Romeo itu. Ayo, naik aja Romeo. Bantah narasi saya. Siapa yang idiot? Saya atau sesuatu yang Anda yakini? Siapa yang idiot? Ayo. Gak berani kan? Gak ada yang naik, Bang Datu? Dia nggak naik? Yang minta naik? Nggak ada yang naik. Romeo naik. Coba berani nggak? Ayo coba, silakan naik. Up. Ya minta lah. Ngapain? Jangan dijambak, biar dia minta teman-teman. Ya, Anda tekan multi. Jangan dijambak sekali lagi. Ya, Anda tekan multi. Ya, di situ kan ada multi. Anda tekan multi. Ya, nggak ada yang ngekick Anda. Nggak ada yang ngekick Anda. Dari tadi dia memang naik sesuai dengan prosedur kok, tidak ada yang jambak. Dia naik lewat multi permintaan. Ngapain sekarang minta dijambak? Saya tuh sebenarnya diskusinya tuh santai gitu kan. Ustadz Arif juga tahu saya, Bang Datu juga tahu saya. Kalau ada orang yang nyerempet diskusinya agak mencuri-curi, menghina saya. Sebenarnya saya tuh nggak panas ya teman-teman, nggak panas. Ketika Anda sudah menyebut Allah dan lain sebagainya, Nabi Muhammad dan lain sebagainya, itu baru saya panas. Kan gitu. Saya nyebut Anda nyebut saya idiot, nggak ada masalah. Tapi saya punya ayatnya untuk membantah itu. Selamat datang di kebenaran. Lanjut Bang Datuk. Ya, buat yang Kristen silakan Al-KTP. Bang Zuma, udah ini Bang Zuma. Gurunda, sudah monitor Gurunda. Gurunda sudah apa ada tempat? Belum kayaknya. Ini ada dua nih. Katanya Romeo gini Bang Datu, katanya Romeo udah minta naik tapi nggak bisa.
Kok bisa? Kok bisa? Wong semua orang di sini bisa minta naik, kok Anda minta naik nggak bisa? Berarti otakmu yang error. Otakmu yang error. Kalau saya jambak pun ininya nggak bisa. Dia akunnya privat. Oh, privat. Kalau privat Ya. yang bisa Ustadz Arif ya? Iya. Di Nggak, privat. ya, akunnya Makanya jangan privat. Akunnya privat nggak bisa jambak. Ya. Nggak ada. Di Multi nggak ada. Belum ada. Oh tuh nggak ada. Ayo mau bohong-bohong. Memang kalau nggak bohong munafik nih. Ayo mau bahas idiot? Nah, ayo saya layani sampai subuh. Mau bahas idiot? Ayo. Saya bukakan Yohanes 7 nomor 7. Saya bacakan di situ. Sok-sokan. Nggak ada pendeta yang bisa dan lain sebagainya. Itu bukan urusan saya. Mau pendeta bisa, mau pendeta bisa, bukan urusan saya gitu loh. Tapi ketika Anda menghina kami, maka itu menjadi urusan saya. Itu ya. Jangan macam-macam. Nanti saya makan lehermu. Lanjut. Jadi di layar HP saya tidak ada peringatan dihapus dari live, ya, tidak di key dan juga tidak kena ban tidak kena ban. Ini ya, aku coba Ustadz Arif, aku coba naik pakai akunku yang satunya. Kalau bisa berarti dia bohong ya. Tunggu ya, aku naik ya. Aku naik pakai akunku satunya Ustadz Arif. Itu langsung di privat itu masalahnya. Itu. Enggak, tunggu. Dia kan mengatakan nggak bisa naik. Nih, coba naikin akun saya yang ada di bawah ya teman-teman ya. Nih, bentar. Gedang goreng. Yang enggak, yang ini, yang biru. Coba naikin akun saya yang ada di ini. bawah. Bukan. Tuh, udah, minta naik. Coba naikin. Bisa nggak? Oke. Bisa nggak naikin? Bisa. Nah, ini bisa. Bisa. Nah ini bisa. Woi, ini suara saya kedengeran nggak yang warna biru? Bisa dengeran. Bisa kan? Bisa. Berarti dia yang bohong. Ya udah, aku turun yang biru ya. Oke. Oke, siap. Ya, ada LKTP di sini Benyamin. Selamat siang Benyamin. Selamat sore Benyamin. Benyamin Payun. Dijawab Benyamin Payun. Selamat siang. Benyamin Payun, Anda sekali lagi kalau nggak jawab, buat apa di atas ini? Ya. Ya, mungkin yang lain. LKTP, selamat sore LKTP. Ya. Dulu kabinnya. Ya. Silakan, ada catatan di sini, ada Bang Guru kami, Guru Zuma. Silakan. Selamat siang Bang Juma. Ini gara-gara terpaksa aja nih, nggak ada hotel yang lain LKTP. Iya. Waduh, kalau terpaksa ya jangan dilayani lah Bang. Iya, makanya saya nggak mau. Yang lain aja. Saya nggak mau. Betul. Yang lain aja. Nggak apa-apa, saya turun aja Bang. Saya nggak ini kok, nggak apa-apa. Ya terserah kamu. Yang minta naik kamu kok. Ya, keluarga Simanung Khalid, selamat siang. Selamat siang Abang. Ya, silakan. Ya. Ada yang mau ditanyakan atau mau berdiskusi seperti biasanya? Mau dengar-dengar Tapi dulu jangan lah. kabur. Kebiasaan kamu itu terus kabur. Enggak, kadang pembicaranya ribut-ribut. Aku kadang nggak masuk akal. Apa ya? Kurang Bang kondusif. Jerry ya. Enggak, Simanung Khalid ini. Gabriel Simanung Khalid. Jadi kalau iya, boleh diskusi pun boleh. Iya, silakan dilanjut. Tapi yang konsisten, jangan di pertengahan nanti kau kabur tanpa pamit kau. Ayo. Kadang kalau lama kali nggak ditanyakan, dengar-dengar aja, ya mending cari kesibukan lain. Silakan. Mau dengan Gurunda apa dengan Ustadz Tata atau dengan Bang Ardiansyah ya?
Silakan, Sumenang Kadin. Oh, Bang Cuma sini juga ya. Nggak puasa orang abang ini? Mana ada Islam nggak puasa? Ah, Puasa semua. Oh Ardi, kita sering apa Dik ya? Iya. Sahabat Bang Ardi ya. Siap Bang. Jadi gini, sebenarnya ya ini aku secara terbuka aja tentang diskusi ini. Memang sih kalau aku cara pribadi kurang yakin memang aku lihat apa penjelasan kalian. Artinya seringkali kalian mengambil data kami untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Artinya lebih banyak data kami, data di Alkitab yang bisa digunakan untuk referensi untuk menjawab ke contohnya tentang mau itu puasa, mau itu tentang sunat, karena itu banyaknya di Taurat kan, itu penjelas tulisan-tulisan itu di Keluaran. Tapi memang di Al-Quran memang sedikit dia nggak bisa dia konkret dia menjawabnya. Kayak kemarin lah pertanyaan tentang 10 hukum Taurat, siapa kemarin lawanku debat ya, si Kunyot itu nggak salah aku itu, atau kehidupan itu. Jadi dia menjawab dari ini katanya, di mana 10 hukum Taurat itu ada di Al-Quran, dituliskan Musa yang memberikan itu secara terperinci begitu. Akhirnya mereka menggunakan data Keluaran juga lagi balik gitu. Begitu. Kadang andai memang dia rapi atau jelas dia di Al-Quran itu, Musa memberikan 10 hukum Taurat 1, akulah Tuhan Allahmu, Ya, ada tertulis di Al-Quran. Bang, langsung aja pertanyaannya apa, ditujukan kepada siapa? Pertanyaannya, contohlah Nah, dulu. gitu loh. Tolong dijelaskan 10 hukum Taurat Musa itu ada nggak di Al-Quran? Bukan dijelaskan, ditunjukkan yang betul. Kata-kata 10 hukum Taurat itu ada nggak di apa? Di Ten Commandment itu di apa? Di Al-Quran. Oke, saya sapa dulu guru kami ya. Gurunda monitor Gurunda, karena saya nggak mau su'ul adab gitu loh. Gurunda Zuma, monitor Gurunda. Gurunda. Masih istirahat juga ya mungkin. Satunya dulu Bang. Oke, silakan. Siapa namanya? Ustaz Tata, silakan Ustaz. Silakan. Kalau mau lanjut aja. Enggak. Gini, saya nggak mau jujur ya, saya nggak mau su'ul adab. Kalau ada guru saya diam. Silakan Ustaz. Ya gini aja, untuk yang bertanya langsung aja minta yang nomor berapa. Yang Ayo. ini 10 hukum Taurat itu ada nggak di Enggak, Al-Quran? minta yang nomor berapa saja, minta yang nomor berapa. Nggak bisa gitu, karena dia satu paket. Nah iya terus, coba gini aja, coba kamu sebutkan satu, saya sebutkan Al-Qurannya. Coba satu apa? Apa nomor satu? Ke-10-nya itulah langsung. Ada nggak tertulis? Kamu juga sebut satu, saya pakai, kamu pakai Tauratnya, saya pakai Al-Qurannya. Ingat, oke. Yang 10, yang keempat ya, kita keempat. Ingat dan kuduskanlah hari yang disucikan. Jadi, udah ya saya jawab ya. Jadi hari Sabat itu khusus untuk Israel memang. Bahkan saya baca tafsir di dalam surat Jumu'ah ayat 9. Sebenarnya dulu Israel itu diberi hari Jumat. Tapi mereka tidak mau, mereka memilih sendiri hari Sabat. Akhirnya oleh Allah diperberat mereka. Makanya dalam Al-Quran ada cerita dikutuk jadi kera. Karena mereka minta sendiri, dilanggar sendiri. Makanya ketika Yesus sendiri melanggar hari Sabat itu. Ya karena ada masalah gitu loh. Ya. Karena dia seorang nabi. Jadi gini loh, yang enak itu gini. Oke, kita umat Islam cuma hukum 4 ini beda ya, tapi tetap ada satu hari yang difokuskan ke ibadah. Itu ketetapan dari Allah. Islam hari Jumat, Yahudi hari Sabtu. Nah kalau Kristen apa? Ketetapan dari Tuhan apa? Ayo. Kalau Kristen, dia itu mengikuti rasul-rasul yang datangnya Roh Kudus hari Pentakosta. Berarti parah kalian ini. Iyalah, parah lah, nggak apa-apa lah kalau parah. Kalian. Kalau kami, walaupun itu hari Jumat, tetap fokus ke ibadah sebagaimana orang Yahudi di hari Sabtu. Ada datanya, Yahudi punya dalil, Islam punya dalil. Nah kalian ini
Ngapain bahas sebelum Taurat? Dong kalian itu udah gak ada firman Tuhan hari Minggu, gak ada perintah. Sekarang pas gini, puasa kalian sekarang ini mengikuti hukum Taurat atau enggak? Ya tidak, kami kan ada perintah dari Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ada perintah dari Allah. Jadi Ustadz Islam ini mengikuti hukum Taurat atau gimana? Ya enggak, kami berdiri sendiri, Al-Quran dan hadis. Tapi kalian pakai hukum Taurat. Di mana saya pakai hukum Taurat? Mau saya pakai Al-Quran kok. Haram-haram itu babi haram apa haram segala macam haram kan di Keluaran itu Musa yang menyatakan itu kepada bangsa Israel. Loh, saya mengharamkan babi itu haram pakai Al-Quran. Siapa yang pakai Taurat? Mau saya pakai Quran kok. Tunggu, saya tengahin, Ustadz. Izin saya tengahin. Urusannya Kristen dengan hukum Taurat apa ya? Hukum Taurat itu bertalian dengan Mesias Kristen yang akan datang semua itu. Enggak. Jadi pertanyaan saya, apa urusannya hukum Taurat dengan Kristen? Yang saya tanyakan Kristen. Lebih parah lagi, Ardi, apa urusannya Islam dengan hukum Taurat? Loh gimana sih ini orang? Loh di Islam tuh ada urusan, ada hukum Karena begini, yang mengatur. Dengerin dulu katanya gimana sih? Gini kawan, Tuhannya orang Israel sama dengan Tuhan orang Kristen. Tuhannya orang Israel nggak sama dengan Tuhan orang Islam. Itu masalahnya di. Dengerin dulu. Gini loh pertanyaan saya, apa haknya orang Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi atau kitab Taurat? Haknya apa? Legitimasinya apa? Jelas berhak lah, orang Tuhan kami sama kok, Tuhan orang Israel. Baik. Saya tanya sekarang. Hukum Taurat itu milik siapa? Milik apa? Milik kami, milik Israel juga. Milik Kristen, milik Israel. Ya oke. Milik siapa? Milik siapa? Milik Israel dan milik orang Kristen. Nah, di mana tertulis milik orang Kristen? Nah, datang kau ke gereja Ardi, dibacakan itu. Enggak, saya tanya. Janji keselamatan. 10 hukum Taurat setiap dengar dulu Ardi. Setiap hari Minggu itu dibacakan di semua gereja 10 hukum Taurat. Jangan engkau membunuh, jangan engkau mencuri. Tunggu. Aku izin besarkan sebentar ya Ustaz Tata ya. Aku kasih tahu dulu ya, bentar ya. Aku kasih tahu dulu nih. Izin ya. Aku kasih tahu dulu nih. Ya, sambil dibesarkan. Bang, nanti kan bisa membesarkan. Moderator kan? Gimana ini? Ulangan 33 nomor 4. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaah siapa? Yesus, Paulus. Jemaah siapa? Paulus. Jemaah Yakub. Nah, saya tanya sekarang. Israel. Saya tanya, Bani Israel ada berapa suku? Oh, jangan kau arahkan ke situ. Kau mempersempit. Salah, bos. Yesus sudah mengatakan. Jadi di sininya memang dia penerjemahan. Saya tanya. Ini jemaah Yakub ini Bani apa? Jadi dengar, Allah itu Tuhannya orang Arab. Kenapa Tuhan orang Indonesia? Gurunda sudah. Monitor Gurunda. Allah itu Tuhannya orang Arab. Gurunda, monitor. Gurunda Zuma. Sebelum ke Gurunda, sebentar teman-teman ya. Puasa 2025 ada yang masih bocor kepalanya. Tafadhol Gurunda. Mohon maaf Gurunda. Lanjut Gurunda. Ya, sebentar dulu. Allah itu Tuhannya orang Arab kan? Kenapa kau sembah? Yes, Allah adalah Tuhannya orang Arab, betul. Apa masalahnya? Nah, sekarang anak Maria apakah Tuhannya orang Yahudi? Ini yang berat ini. Ayo, apakah orang Yahudi menyembah Kristus? Apakah orang Yahudi menyembah anak bayi? Apakah orang Yahudi menyembah tumbal yang mati di atas pohon digantung dan ditusuk lambungnya oleh orang Roma? Berat ini, berat. Salah kau Zuma. Berat ini, jawab aja ya atau tidak, kan gitu. Apakah orang Yahudi menyembah? Yahudi tidak menyembah Yesus, itu kuakui. Tidak berarti sembahan orang Yahudi dan sembahan orang Kristen
Beda, betul? Sama. Iya. Orang Yahudi adalah orang Yahudi menyembah Allah Bapa, orang Kristen pun menyembah Allah Bapa. Cuma kau jangan memelintir. Orang Kristen menyembah makhluk yang ditombak lambungnya oleh orang Roma. Orang Yahudi betul. tidak menyembah makhluk yang ditombak lambungnya oleh orang Roma. Iya. Berarti sembahan antara Roma dan sembahan Yahudi beda atau sama? Jangan kau arahkan ke Roma, ke seluruh orang Kristen. Enggak ada. Orang Kristen itu kan Enggak pertama kali Roma. Enggak boleh. Kalian itu cuma kalian itu cuman korban aja. Yang pertama kemudian memanipulatif semua aturan-aturan mainan juga model sembahan orang Yahudi itu kan Roma. Sampean ini hanya korban saja. Cuma ini salah cuma. Tuhan orang Kristen itu sama dengan Tuhan orang Yahudi. Tak ada samanya. Pertanyaan saya, apakah orang Yahudi menyembah Kristus yang lambungnya dicucuk oleh tombak di atas pohon? Ya atau tidak? Meow. Tuhannya orang Yahudi menyembah pencipta langit dan bumi. Aku tapi di mute-nya. Orang Yahudi menyembah pencipta langit dan bumi. Orang Islam menyembah pencipta langit dan bumi. Mute aku nggak suka aku. Jangan emosi lah. Mati nih. Kabur. Aduh kabur. Udah kabur. Ya itu kebiasaan si Manunggali gitu. Ini udah ada suster dari Katolik ini setiap malam intern naik ke komal kita ini bertanya tentang Islam setiap malam kepada Ustaz Tahta. Beliau juga membawakan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Saya sapa dulu ya. Selamat siang, suster. Suster ngesot, bukan? Suster dari Katolik. Suster Katolik. Oh, suster dari Katolik. Iya, selamat siang, Bang Aris. Iya, siang Mas, silakan. Ada bahan lagi tentang subhat yang mau ditanyakan kepada kita sebagai umat Islam? Tidak, masih belum, Bang. Saya di sini nyimak aja. Oh, nyimak. Saya nyimak paham dulu. kebenaran ya. Iya. Oke, silakan dilanjut, Gurunda. Iya, kalau menurut pemahaman Islam, seperti yang saya uraikan dari pagi tadi barusan, bahwa pencipta langit dan bumi itu mengutus para nabi kemudian untuk mengajarkan menyembah kepada Rabbus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Ketika di penghujung pengutusan nabi, khataman nabiyyin, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran kemudian menjelaskan wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u, dan sungguh inilah jalanku yang lurus maka ikutilah. Jangan kamu wala tattabi'u subula fatafarraq bikum an sabili. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain, di mana jalan itu justru akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Tuhan. Demikianlah kemudian kata Allah memerintahkan kepada kalian agar kalian itu la'allakum tattaqun, bertakwa. Jadi tak ada lagi jalan selain daripada dinul Islam. Di luar Islam itu adalah jalan yang sudah dicerai-beraikan. Contoh, orang Yahudi menyembah esensi pencipta langit dan bumi, bercerai dengan Kristen yang menyembah kepada sosok Kristus yang notabene-nya ditombak mati di atas tiang salib. Berbeda, bercerai-berai. Tapi kalau di Islam, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u, umat Islam menyembah kepada Allah. Di dalam Islam pengajaran apapun itu, ya, semua mereka menyembah kepada satu hakikat pencipta yang kemudian mereka sebut Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala, yang maha suci lagi maha tinggi. Nah, sedangkan kalau kita masuk di agama lain di luar daripada Islam, maka mereka memiliki jalan yang kemudian bercerai-berai. Kenapa dikatakan bercerai-berai? Karena
Nabi Musa mengajarkan apa, oknum yang datang mengaku pengikut Nabi Musa kemudian menyembah berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Musa, mengamalkan prosesi agama yang kemudian berbeda dengan prosesi yang Musa ajarkan. Begitu juga ketika Yesus datang kemudian mengajarkan jalan. Apa jalan yang Yesus tunjukkan kepada Bani Israel? Akui dirinya sebagai Rasulullah. Semua ungkapan, semua kata-kata, semua sabda yang terlontar dari mulut Yesus menghantarkan kemudian pengikutnya mendudukkan level tertinggi pada diri Yesus hanya sebagai Rasul. Itu segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka mengetahui bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi Yesus menerima firman tuh, wahyu pertama, wahyu kedua, wahyu ketiga, wahyu keempat, sampai kepada wahyu terakhir yang menjadi mutlak ajaran Yesus kepada muridnya Bani Israel. Rentetan firman wahyu yang Yesus terima dari Tuhan menghantarkan pengikutnya mengimani, percaya kepada Yesus bahwa Yesus adalah Rasulullah. Tak ada lagi selain itu. Berbeda dengan Kristen, percaya kepada Kristus adalah Tuhan itu sendiri yang nusul menjadi manusia. Berbeda dengan ajaran Yesus dan juga murid-murid Yesus. Muridnya percaya setelah Yesus menyampaikan firman, setelah Yesus memperlihatkan mukjizat, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta berjoget. Itu semua Yesus perlihatkan kepada Bani Israel, dan rentetan mujizat, kekuatan, tanda-tanda mujizat yang dilakukan Yesus di tengah-tengah mereka menghantarkan otak mereka, pikiran mereka, jasad mereka, insting mereka, amalan-amalan mereka mendudukkan Yesus sebagai Rasulullah, tidak mendudukkan lebih daripada itu. Tapi selain itu Yesus berpesan, waspada, akan datang penyesat dengan mengaku Kristus yang akan menyesatkan banyak orang. Makanya Kristen ini punya ajaran yang berbeda dengan ajaran Yesus, karena Yesus hanya membatasi dirinya, level tertingginya adalah Rasulullah, sedangkan Kristus membatasi dirinya, akulah Allah itu sendiri yang nusul menjadi manusia, sembahlah aku, tuhankanlah aku, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Itu berbeda antara pengajaran Yesus yang asli dengan pengajaran Kristus yang palsu. Berbeda. Kristus yang asli mengajarkan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Matius 15 nomor 24, Matius 10 nomor 5 nomor 6. Kristus yang asli mengajarkan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah ke bangsa Israel yang hilang dari domba Israel. Sedangkan Kristus palsunya mengajarkan apa? Pergilah, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Itu beda antara Kristus yang asli dengan Kristus yang palsu. Di tengah antara Kristus asli dan Kristus palsu, Yesus berdiri dan berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Hari ini umat Kristen hidup berdampingan dengan pengikut Kristus, tapi palsu. Kalau tidak palsu, kenapa kalian menuhankannya? Kalau tidak palsu, kenapa kalian jadikan hukum Taurat itu hanya sebagai pelengkap penderita? Kalau tidak palsu, kenapa kalian ibadahnya minggu? Kalau tidak palsu, kenapa kalian makan babi? Kalau tidak palsu, kenapa kalian merasulkan orang-orang yang kemudian tidak dikenali oleh Yesus? Kalau tidak palsu, kenapa kalian menjadi Kristen? Sedangkan Yesus sedikit pun tidak pernah menyentuh hal-hal yang berhubungan dengan agama Kristen. Prosesi agamanya, kitab yang dianggap suci, rasul yang diusungnya, Tuhan yang diperkenalkannya, sedikit pun Yesus tidak pernah menyentuh item-item tersebut. Yesus adalah orang saleh. Yesus adalah orang muslim. Yesus adalah hamba yang taat. Yesus adalah utusan Tuhan yang senantiasa berpegang kepada lisan benar, hak
yang mana dia sampaikan hanya berdasar kepada apa yang diperintahkan. Itu. Ya, jadi mau kayak mana lagi? Saudara sudah terlanjur menjadi Kristen. Apa yang harus Anda lakukan? Kembali merepres ulang iman yang Anda pegang, kepercayaan yang Anda anut. Anda harus repres ulang, perbaiki ulang, ditata ulang lagi. Jauhkan doktrin, jauhkan dogma. Itu aja. Habis itu setelah kosong, pelajari Bible baik-baik. Ini Bible sebenarnya firman Tuhan atau bukan sih? Sabda Tuhan atau bukan sih? Yesus tahu nggak Bible ini? Yesus tahu nggak kemudian kalau kelak ada pengikut-pengikut bernama Kristen? Itu. Yesus tahu nggak kalau ketika dia mengatakan dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang menghilangkan hukum sunat, menghilangkan haramnya babi, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Nah itu, saudara Kristen paham dah itu. Barang siapa meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, dia akan menempati neraka. Matius 5 nomor 19. Kristen mulut berkata, kami penganut Taurat, kami anak Abraham, kami pelaku Torah, kami pelaku firman. Tapi faktanya di lapangan, kok yang disembah adalah makhluk yang digantung di pohon? Siapa yang ngajarin? Itu loh. Jadi kalau cuma mulut, ngomong-ngomong, wah Kristen paling hebat, anak-anak Tuhan mereka itu. Apalagi kalau kita lihat Pak Bom-Bom, wah kalau dia di dalam kitab Ayub, di dalam Mazmur, di dalam kitab Yesaya, wah paling Yahudi dia, paling Yahudi. Paling Yahudi. Tapi ujung-ujungnya nyuruh jemaatnya menyembah korban yang mati di atas pohon, di atas salib. Jadi sangat timpang. Kalau dilihat, wah pegang Bible ke rumah ibadah, pakai rok pendek, baju batik, muka kotak, rambut rapi, jalan pakai sepatu pentopel, jalan pegang buku yang terjemahannya kitabnya Yahudi, diikutin dari belakang, diintip. Wih, anak orang yang disembah. Anak orang yang disembah. Padahal Yesus mengajarkan menyembah kepada hakikat yang tak terlihat oleh mata manusia, yang tak terdengar oleh kuping manusia. Loh kok ini justru bukan yang terlihat dan terdengar lagi, tapi korban yang mati di atas salib itulah yang dituhankan. Inilah makanya Yesus mewanti-wanti, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Izinkan saya kemudian ingin bertanya kepada siapapun yang ada di sini, baik yang di YouTube atau yang ada di TikTok atau yang ada di dalam komal ini atau di luar komal atau yang sedang berbuka puasa sembunyi-sembunyi. Izinkan saya bertanya. Di dalam Matius 23 nomor 15, Yesus berkata, waspadalah kepada, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang munafik, celakalah engkau wahai orang Farisi, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikutmu, dan setelah dia bertobat kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaan saya, siapa ahli Taurat, orang Farisi yang meninggalkan Yerusalem, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mengambil orang-orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya? Siapa itu? Dan ternyata dia menjadikan orang itu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada dirinya. Mohon jawab, siapa ahli Taurat, siapa orang Farisi yang mentobatkan orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya, dan ternyata kata Yesus orang itu dijadikan sebagai orang neraka. Siapa orang neraka tersebut dan siapa orang Farisi tersebut? Mohon bantu dijawab, silakan. Paulus. Suster bisa menjawabnya juga, gak apa-apa, silakan dibuka mute-nya. Siapakah gerangan? Suster Katolik.
Kalau di bawah sudah kompak jawabannya Gurunda itu. Iya. Kalau di komentar. Mereka udah mulai pintar, mulai cerdas. Jadi sahabat-sahabat sekalian, di tempat saya ini sudah pukul 14.56. Teman-teman yang lagi berpuasa, sedikit lagi kita akan buka. Ya, sambil menunggu buka puasa, silakan nyimak diskusi kita di sini sambil asap-asap untuk menunggu bulan suci buka puasa. Ya, sedikit juga minum kopi sedikit nggak apa-apa sambil buka puasa, tunggu buka puasa ya. Daripada jenuh ngantuk, silakan. Ya, di sini ada Big Brother, kita kurang bahasa Inggris ini, cuma ada Mbak Mila yang bisa ini. Big Brother, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Kareem to everyone, brothers and sisters. Iya, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, Big Brother. مرحب تاني يا أخي كيف حالك؟ تمام الحمد لله. Ya, أنا في بلاد Indonesia بخير. Bunda Mila, Assalamualaikum Bunda Mila. Bunda Mila, Assalamualaikum Bunda Mila. Bunda Mila. Mute Bunda Mila. Beliau lagi istirahat kayaknya. Oh iya, sudah malam beliau di Amerika ya. Iya. Bunda Mila. Ya gimana sister? Gimana pandangannya terhadap narasi-narasi dari guru kami tadi? Sister siapa namanya? Suster. Ya, suster, dibuka mute-nya, suster. Dibuka mute-nya. Ya, ada apa? Bagaimana pandangan tadi? Gimana? Ada onde-onde, kue lapis, cendol, terus apa lagi tuh? Lapis apa namanya? Ada berbagai macam sih. Suster mau yang mana? Enggak, saya jangan dengarkan dulu aja. Soalnya masih belum ada yang ditanyakan gitu, Bang Zuma. Oh iya, makasih. Iya, nggak apa-apa. Penjelasan barusan Bang Zuma cukup jelas kok. Alhamdulillah, Masya Allah. Nggak apa-apa kan ya? Iya, nggak apa-apa. Meskipun bukan seiman gini naik di sini gitu. Iya, nggak apa-apa. Ya, makasih. Sama-sama. Big Brother, because I want to give someone room for so please. Yes, brother. I'm gonna go down. Inshallah, you can give some room. Inshallah, okay? Okay. Please Bunda Mila, sudah saya hubungi Bunda Mila. Assalamualaikum, Big Brother. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, I'm sleeping. It's okay, sister. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you always. Amin. Inshallah. So you have any question or anything? No, nothing. I'm really glad that the brothers and sisters are trying hard for Islam. May Allah subhanahu wa ta'ala grant you all and us istiqamah. Amin ya Rabb. Oke, jadi saya tanya sama mereka, sama dia ada mau tanyakan, dia bilang kita nih kerja keras untuk Islam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberi berkah sama kita ya. Amin ya Rabb. Amin. Yeah. Okay, sister, I'm going to go down, inshallah. I'm going to give someone space so they can talk, and I'll see you next time. I have a question before you go down. Are you in Los Angeles? Where are you? No, you're in London. Sorry. You're in London, yeah? Sister. Yeah. Okay, yeah. Okay, go ahead. If you don't have anything else, you wanna say salam to Brother Zuma. He's my gurunda. He's my guru. He's my senior. May Allah subhanahu wa ta'ala bless him. Ustaz Tahta is senior too. Yes, Brother Tahta. Yeah, so everybody here is senior and guru. Sister, all of us, we have one mission. Yeah, the mission is this, that we want Jannah for ourselves and we want Jannah for everyone, inshallah. That's the mission, inshallah. Muslimin dan muslimah. Jadi dia make doa kita ini mudah-mudahan bukannya buat kita aja tapi buat musliman dan musliman masuk surga semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujib as-sa'ilin. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, brother.
Ya buat yang Kristen di bawah silakan, ada satu tempat ya kami sediakan untuk Kristen. Oke, Big Brother, I want question. Oh, udah pergi dia. Halah. Tadi pura-pura tidur Bang Ardi. Tadi pura-pura tidur beliau guru saya ini. Padahal I have question. Ini gimana ini Bunda Mila? I have question loh ini. You have question. Boring to see you. You can question at me. Oke, thank you Bunda Mila. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman di bawah pada jengkel nih jangkrik. Abang selamat abang. Selamat sore abang. Abang selamat abang. Selamat sore abang. Nggak bisa di mute. Iya nggak bisa di mute. Ya buat Kristen yang di bawah silakan. Tanggapan Suster Katolik. Silakan. Udah. Buka mic-nya dulu. Apa tanggapan Anda terhadap Islam? Ada Alkitab di bawah guru Ndah gimana? Dinaikkan atau gimana? Bisa? Silakan aja, siapapun boleh naik. Ini Penting Babe ini. Ini Babe ini Kristen. Silakan. Babe. Babe selamat sore Babe. Halo, selamat siang abang-abang. Ya, Kristen ya Bang ya. Selamat berpuasa buat abang-abangku. Iya, makasih Bang. Silakan Bang, ada yang diskusikan Bang? Iya, di Jambak masih Bang Arif. Ya silakan Bang, ada yang didiskusikan sama dengan guru kami? Ya. Ada Kristen ya? Gini Bang, mohon izin Bang, saya ini kan bukan debaters. Siap. Kalau saya debat sama Bang Suma ya, langit bumi lah, saya kalah jauh saya. Enggak juga Bang, silakan. Saya cuma mau sedikit bertanya untuk pembelajaran buat saya pribadi, begitu Abang. Siap, baik. Bang izin Bang ya, saya nanya, mohon maaf kalau ada saya nanti agak diluruskan Bang ya. Silakan. Izin Bang. Masalah penciptaan ini Bang. Jadi pencipta ini kan diklaim ada 3 nih Bang. Iya. Nah, saya izin sama Abang ya, mungkin secara religius sama secara ilmiah Abangku, secara sains gitu Bang. Siap. Kalau secara religius Bang ya, religius itu kan pencipta ini kan ada 3 nih Bang, klaim ya kan. Kalau dari Muslim itu, dari Islam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu Bang ya. Iya, betul. Kalau dari Yahudi kalau tidak salah Yahweh ya kalau nggak salah ya penamaannya ya Bang ya. Kalau dari Kristen tuh Yesus Kristus Bang. Izin Bang. Siap. Nah, di antara 3 itu mohon izin Bang, mohon maaf Bang ya, mohon maaf sebelumnya. Iya. Kalau kalau saya salah nanti Abang bisa jelasin ya, gitu kan. Kalau untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan ada nama itu pada abad ke-7 kalau nggak salah tuh Bang. Iya. Kalau nggak salah Bang. Nah, pertanyaan saya, siapa yang mencipta manusia? Manusia ini kan diciptakan sekali aja kan Bang. Kita ini kan terlahir kan Bang. Gitu loh. Secara religius saya mau nanya itu yang sebenarnya yang real yang mencipta manusia dengan isinya itu siapa Bang? Izin Bang, secara Muslim Islam Bang, izin. Iya, baik. Jadi gini, ketika kemudian kita berbicara mengenai pencipta langit dan bumi, kita melepaskan dulu sembahan yang kemudian masing-masing kita katakan bahwa itulah kemudian Tuhan, itulah kemudian pencipta, itulah kemudian yang kita katakan, yang kita sembah ini adalah masing-masing kita intinya mengakui bahwa Tuhan kita itulah yang menciptakan alam semesta. Benar ya? Siap Bang. Ya. Nah, di dalam pemahaman umat Islam, pencipta langit dan bumi itu kemudian disebut dengan sebutan Rob atau Al-Khaliq, pencipta. Hakikat ini adalah entitas tunggal yang absolut. Sementara di luar daripada sang Khalik ini, semua adalah ciptaan. Lalu bagaimana kemudian sang pencipta ini menyatakan dirinya kepada ciptaan?
Tuhan Khalik menitipkan berupa akal sebagai makhluk materi Tuhan yang tertanam dalam materi fisik tubuh manusia. Itu yang disebut akal. Jadi Tuhan memperkenalkan dirinya kepada manusia dengan menitipkan perangkat sebagai makhluk materi yang tertanam dalam materi fisik kita sebagai manusia. Itulah yang disebut akal. Jadi akal ini kemudian menghantarkan kita sebagai manusia, di mana akal merupakan serpihan cahaya Tuhan, yang dengan akal ini kita manusia mampu membedakan segenap kualitas-kualitas objek, benda, dan seterusnya yang ada di sekeliling kita manusia. Jadi akal mengikat kita sebagai manusia dalam realitasnya sebagai ciptaan Tuhan, di mana akal kemudian sebagai ciptaan Tuhan mampu menghadirkan kebenaran-kebenaran yang selalu berubah dan dinamis dengan akal, sehingga akal ini menjadi sarana membangun peradaban manusia sekaligus menciptakan keadaan-keadaan atau proses-proses tatanan-tatanan struktur budaya manusia berupa nilai, norma, keyakinan, kepercayaan yang kemudian disebut sebagai agama. Itu poinnya dulu. Kita belum berbicara mengenai tiga konsep Tuhan yang Anda sebutkan tadi. Nah, dengan narasi ilmiah ini kemudian, kira-kira sembahan yang Anda maksudkan tadi yang lolos di situ siapa? Karena iman Kristen punya iman, Hindu punya iman, Islam punya iman. Masing-masing kita memiliki iman. Lalu bagaimana mengatakan iman kita ini yang paling benar? Karena tidak mungkin tiga-tiganya benar. Tidak mungkin semuanya benar, maksud saya. Yahudi punya iman, Kristen punya iman, Islam punya iman, Hindu punya iman, Buddha punya iman. Lalu untuk membedakan iman yang benar itu apa tolak ukurnya? Sekali lagi kembali kepada serpihan cahaya yang bersumber dari Sang Yang Maha Tahu yang disebut akal. Akallah yang membedakan antara iman-iman ini, mana iman yang betul, mana iman yang benar. Nah, mari masuk kita simpulkan. Di dalam konsep Islam ada yang disebut Rabbus Samawati, yang maha suci lagi maha tinggi, yang menciptakan langit dan bumi, yang maha suci lagi maha tinggi. Karena atas asas kemahasuciannya dan kemahatinggiannya, maka dia kemudian tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Karena dia maha suci, maka dia tidak bisa diserupakan dengan manusia. Karena dia maha suci, maka dia tidak bisa diserupakan dengan roh. Karena dia maha suci, maka dia tidak bisa diserupakan dengan seekor burung merpati. Itu dulu. Nah, akal ini yang menghantarkan kita sampai ke sana. Untuk poin-poin ini, maha sucinya Tuhan tidak tersentuh kemudian dengan hal yang bisa menjadikan Tuhan itu menjadi cacat, menjadi lemah, menjadi memiliki kekurangan, menjadi memiliki kehinaan. Karena kenapa? Alam semesta ini sempurna. Jangan alam semesta yang disebut mikrokosmos, makrokosmos. Mikrokosmos yang ada pada diri kita ini aja sempurna. Bagaimana kata O, A, B, C, D kita bisa mampu sebutkan? Karena adanya untaian susunan-susunan saraf yang ada di seputar bibir, lidah, dan tenggorokan. Siapa yang mengatur itu? Yang maha sempurna. Yang maha sempurna mustahil punya cacat, mustahil punya kelemahan, mustahil. Oleh karena itulah kemudian dalam konsep ini, ketika Anda berbicara mengenai sesuatu yang ilmiah, maka pencipta langit dan bumi itu sama dengan bukan ciptaan, sama dengan tidak serupa dengan ciptaan, sama dengan tidak setara dengan ciptaan, sama dengan ciptaan tidak akan mampu kemudian mewujudkan secara keadaan absolut keberadaan eksistensi Tuhan, melainkan hanya dengan akal.
Jika rambu-rambu ini kemudian dihantam, rambu-rambu ini kemudian dihancurkan, maka yang muncul yang disebut paganisme. Muncullah orang-orang yang menyembah batu, menyembah pohon, menyembah anak orang, menyembah peternak, menyembah ternak, menyembah hal-hal di luar daripada yang maha suci. Kenapa? Karena hal ini ditabrak. Akal seketika layu, akal seketika mati fungsi. Sedangkan akal yang ada pada diri manusia adalah serpihan cahaya Tuhan, yang dengan itu kemudian manusia mampu membedakan antara nilai-nilai atau kualitas-kualitas objek atau sesuatu yang kemudian bisa disifati. Contoh, akal mampu membedakan hitam putih, akal mampu membedakan panjang pendek, tinggi rendah, besar, kecil, dan seterusnya. Akal mampu. Sehingga dengan akal ini kemudian manusia mampu melumpuhkan alam semesta. Manusia mampu menjadi pemimpin alam semesta. Manusia bisa menguasai alam semesta dengan akal. Jangan lupa, dengan serpihan cahaya ini jugalah kemudian akal mampu mencari dan menemukan pencipta langit dan bumi. Nah ini saudara, jadi kemana kita pergi hendak mengatakan Tuhan mana yang betul? Kalau ini yang menjadi sandaran, pemahaman tentang entitas absolut yang tunggal ini menjadi sandaran, di mana kita sebagai manusia berada pada ufuk yang berbeda, ufuk di mana kita menempati ruang dan waktu, menempuh perjalanan relativitas waktu, maka yang disebut Tuhan tidak terikat dengan hal-hal tersebut. Nah, kembali kepada pertanyaan saudara, kira-kira yang mana yang memenuhi syarat? Sembahannya umat Islam atau sembahannya umat Kristen? Karena pencipta ini adalah yang menguasai alam semesta, bukan pencipta yang dikuasai oleh alam. Misalnya pencipta ketergantungan terhadap makanan, pencipta membutuhkan anus, pencipta membutuhkan hidung untuk hidup, pencipta membutuhkan tangan untuk makan. Itu sifat-sifat makhluk dan tidak bisa dinobatkan kepada sifat Sang Maha Kuasa. Tidak bisa, karena memiliki keterbatasan. Sementara yang disebut pencipta itu Maha Kuasa. Bagaimana mungkin kemudian dia bisa dikatakan Maha Kuasa, sedangkan hidupnya tergantung kemudian terhadap waktu, zaman, not, ritme, gelombang, cuaca, makanan, suhu, pakaian. Bagaimana mungkin bisa dikatakan sebagai sang penguasa ketika memiliki kemudian hal-hal yang menggugurkan esensi daripada pencipta atau yang maha kuasa itu sendiri? Makanya umat Islam itu cukup sederhana. Umat Islam itu kenapa cukup sederhana? Karena umat Islam menyadari pencipta langit dan bumi itu maha melihat, bukan melihat, maha melihat. Pencipta langit dan bumi itu maha kuasa, bukan kuasa. Pencipta langit dan bumi itu maha hidup, bukan hidup. Beda hidup dan beda maha hidup. Kalau hidup tatarannya makhluk. Orang hidup butuh roh, butuh air, butuh udara, butuh tubuh, butuh makanan. Itu tataran hidup. Tapi yang disebut maha hidup tidak membutuhkan itu semua. Maha tahu berbeda dengan tahu. Kalau tahu butuh otak, butuh akal, butuh itu semua, butuh kepala, butuh batok kepala, butuh tempurung kepala. Itu yang sedang statusnya tahu. Tapi kalau yang maha tahu, dia tidak butuh otak. Dengan kata lain, pencipta yang maha tahu ini bukan makhluk. Laisa kamislihi syai'. Umat Islam sederhana, cukup dengan mengangkat tangan bertakbir, memuji kepada Allah. Allahu Akbar. Wahai Dikau yang maha besar. Kira-kira yang maha besar ini sadar enggak kalau dirinya lagi diseru, lagi disanjung oleh ciptaannya bernama manusia? Sadar enggak? Oh sadar. Kenapa? Annallahu sami'un alim. Pencipta langit dan bumi itu maha mendengar, maha mengetahui. Bagaimana sembahan di luar daripada Islam? Contoh misalnya Anda memanggil Yesus, Yesus Tuhan, dia dengar enggak?
Tidak bisa. Kenapa? Dia memiliki keterbatasan karena dia berada pada ufuk yang berbeda dengan pencipta langit dan bumi. Dia adalah manusia, makhluk ciptaan. Maka tidak mendengar. Lalu ketika Anda memanggil Tuhan Anda, memanggil sembahan Anda, Yesus berikan aku umur yang panjang, Yesus berikan aku harta, Yesus berikan aku kesehatan. Anda sehat, Anda diberi harta, Anda diberi umur panjang. Siapa yang mengadakan itu? Yang maha mendengar. Meskipun yang Anda panggil Yesus, tapi yang maha mendengarkan, yang mendengarkan, dan dia cinta kepada makhluknya. Meskipun Anda tidak menyembahnya, tetap saja dia maha pengasih. Yesus enggak mendengar. Yang mendengarkan seruan Anda adalah dia yang maha mendengarkan. Anallaha sami. Yang maha mendengarkan itulah yang mengabulkan doa Anda, bukan yang Anda seru. Karena yang Anda seru pun masih saja mengharapkan pertolongan dari yang maha mendengar. Bapakku yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, kata Yesus. Gugur dia. Sementara entitas tunggal yang absolut tidak membutuhkan siapapun. Tidak membutuhkan siapapun. Kalau dia masih membutuhkan sesuatu di luar dirinya, itu bukan Tuhan. Makanya Tuhan yang maha kuasa, maha perkasa ini menciptakan kemudian ciptaan dua alam. Alam makrokosmos dan alam mikrokosmos. Itu bertanda bahwa dua alam ini sebagai bukti bahwa pencipta yang maha kuasa itu hadir. Dengan adanya alam makrokosmos dan alam mikrokosmos, bukti bahwa pencipta alam semesta yang maha besar itu hadir. Jadi tak perlu dicari siapa yang mengambil mayat Tuhanku di sini, nggak perlu. Karena Tuhan itu maha hadir. Kalau Tuhan itu tidak maha hadir, lalu siapa yang mengatur alam semesta ini? Sehingga alam semesta ini butuh keteraturan, butuh keselarasan, butuh kesesuaian, butuh hal yang dinamis, bukan statis tapi hal yang dinamis, sehingga terjadi kekompakan antara unsur satu dengan unsur lain, antara komponen satu dengan komponen lain, antara zat yang satu yang zat yang lain, antara habitat yang lain dengan habitat yang lain, antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, membutuhkan sang yang maha mengatur itu semua. Jadi yang maha kuasa ini kudu sempurna, tidak boleh cacat, tidak punya ada. Makanya dikatakan mustahil baginya ada kelemahan, mustahil baginya ada keterpurukan, mustahil baginya ada kekurangan. Maka dia maha sempurna. Karena mata ini tidak sempurna, maka mata tak mampu kemudian melihat dia yang maha sempurna. Karena kuping ini tidak maha sempurna, maka kuping kita tidak bisa menyelami kemudian langsung mendengarkan suara yang maha sempurna. Maka bagaimana cara kita berhubungan dengan dia yang maha sempurna ini? Fattabi'uni, ikutilah. Dengan cara apa? Menyembah kepadanya. Bagaimana cara menyembahnya? Ikuti aturan wakil-wakil yang diutus ke atas muka bumi. Itulah yang disebut para nabi. Bagaimana umatnya Nabi Musa kemudian menyembah kepada hakikat pencipta? Nabi Musa menerima firman dari Tuhannya. Bagaimana caranya umatnya Yesus menerima perintah beribadah kepada Tuhannya? Yesus sebagai utusan Tuhan menerima perintah, menerima ajaran untuk Yesus sampaikan kepada pengikutnya. Bagaimana kemudian Allah menyampaikan kepada bagaimana umatnya Nabi Muhammad kemudian bisa beribadah menyembah kepada Tuhannya? Pencipta langit dan bumi memberikan aturan main kepada utusannya bernama Nabi Muhammad. Jadi cara kita berhubungan dengan Allah hanya beribadah, hanya ibadah. Prosesi ketundukan beribadah kepada Sang Yang Maha Pencipta, tunduk menyelami perintah-perintahnya. Itulah cara kita berhubungan dengan Tuhan kita. Bukan dengan cara datang ke dunia menjadi bayi, disusuin, dinetein, dimandiin, diapain dan seterusnya. Bukan dengan cara itu kita berhubungan dengan pencipta. Pencipta cukup memberikan aturan, kita tunduk kepada aturan itu. Itulah cara kita berhubungan kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu ya Rabb, Tuhan alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim. Duhai di Kau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu. Maliki Yaumiddin, yang menguasai segala-galanya, yang menguasai dunia, yang menguasai hari pembalasan.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami memohon, hanya kepadamu kami meminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami agar kami senantiasa lurus, pikiran lurus, hidup kami lurus, tangan kami lurus, kaki kami tegak, suara kami lurus. Jangan miring ke kanan kiri menyembah kepada selain daripada Engkau. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat keselamatan. Otaknya terjaga, lisannya terjaga, prosesi ibadah yang terjaga murni semata-mata menuju kepada Engkau wahai pencipta langit dan bumi. Bukan jalan mereka yang sesat, bukan pula mereka yang Engkau murkai. Mereka yang Engkau murkai, yang Engkau sesatkan adalah mereka yang menyembah selain daripada Engkau. Jadi kalau berbicara mengenai Tuhan pencipta langit dan bumi, yang mana yang betul? Pencipta langit dan bumi yang tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Makanya orang Kristen, maaf nih, kalau mencari ini orang Islam menyembah apa sih, kok nggak ada sembahannya? Ke masjid, di depan mimbar, di depan masjid, tak ada di situ bentuk Tuhannya apa gitu, nggak ada. Berbeda dengan sebagian Kristen, masuk di gereja ada di situ tokoh bernama Kristus, patutnya ada kok, bahkan lengkap dengan ibunya. Ada yang dijadikan objek sembahan. Kalau di Islam tidak. Kenapa demikian? Karena Tuhan di dalam Al-Quranul Karim ketika menciptakan makhluknya bernama manusia, apa kata Allah kemudian diterangkan dalam surah Qaf ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh aku telah menciptakan manusia dan mengetahui apapun yang dibisikkan oleh hatinya. Saya ulang, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Aku Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha mengetahui apapun yang dibisikkan oleh hati manusia. Jadi Tuhan kami itu tidak perlu kemudian datang dalam bentuk manusia, dalam bentuk sarung, dalam bentuk kotak amal, dalam bentuk sepeda, beca. Nggak perlu. Kenapa? Cukup dengan hati kami menyeru, Ya Rabb. Nah, itu kami sudah memanggil tuh. Wahai Tuhanku. Tuhan kami yang maha melihat, maha mendengar, tahu hambaku lagi memanggilku. Tuhan, hari ini aku sakit Tuhan. Jika sakitku ini darimu, jadikan dia sebagai penggugur dosaku. Jika sakitku ini adalah ujian, tabahkan aku untuk menerima penyakit ini. Indah sekali di Islam itu. Karena senantiasa dekat dengan Tuhannya. Jadi Tuhan itu tidak perlu dicari. Ada juga yang mengatakan, oh iya memang Tuhan kita itu memang dekat. Tapi kok harus jadi orang dulu? Seakan-akan tidak percaya kalau Tuhan itu maha melihat. Seakan-akan tidak percaya kalau Tuhan itu maha suci. Seakan-akan tidak percaya kalau Tuhan itu maha tahu. Sehingga Tuhan itu harus turun dulu. Padahal serpihan cahaya berupa akal sudah dititipkan oleh Tuhan ke kita. Itulah kenapa kita beda dengan makhluk yang lain. Bahkan kepada malaikat pun kalah malaikat itu daripada kita. Iblis kalah. Jadi kalau iblis aja kalah dari manusia, sangat naif kalau ada Tuhan yang kalah oleh iblis. Sampai Tuhan dia cobai sama iblis. Jadi saya kira begitu saudara. Mohon maaf saya panjang lebar. Memang saya agak bernafsu kalau berbicara mengenai konsep Tuhan. Apalagi yang bertanya itu adalah saudara saya yang non muslim, yang santun, yang baik, yang mau belajar. Karena perintah Allah dalam Al-Quran, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah, wabil hasanah dengan cara yang baik. Demikian, silakan. Izin sebentar Gurunda. Izin sebentar. Bang Wabe, sebentar sebelum mau dijawab. Itu di atas ada apa? Kotak apa namanya? Kalau kotak amal ya. Harta karun. Dekat-dekat yang di situ ada sekitar 5 apa?
persembahan Bang Stelo di bawah. Iya, persembahan Bang Stelo tuh ada 1000 koin itu, sebutkan di atas itu. Ditekan ya, ditekan yang di atas itu. Ya, ditekan oleh forennya. Ada 1000 koin di atas itu. Atakalun. Oke, lanjut Bang Babe. Lanjut. Makasih Abang Zuma, makasih. Bang Zuma, saya minta waktu tambah 15 menit, boleh Bang Zuma ya? Izin ya? Boleh, silakan kawan, silakan. Bang Zuma, ini tadi Silakan. secara religius Islam Bang Zuma. Saya izin Bang Siap. Zuma secara sains ilmiah Bang Zuma, izin. Silakan. Mohon maaf sebelumnya. Kalau ada kata-kata saya yang salah nanti saya mohon minta maaf. Gini Bang Zuma, kita kan tahu Bang Zuma kan yang namanya teori Darwin, Richard Dawkins, terus teori Big Bang gitu Bang Zuma ya. Bumi itu kan awalnya kan dari ledakan Bang Zuma dan bukan diciptakan sama bumi sudah ada sebelum manusia itu ada Bang Zuma. Izin Bang Zuma. Terus 7 planet yang ada itu kan bukan ciptaannya gitu Bang Zuma ya. Ini menurut saya pribadi Bang Zuma ya. Itu bukan ciptaan juga gitu kan. Itu memang sudah ada sebelumnya. Nah, teori Darwin itu kan ada namanya evolusi Bang, teori evolusi. Yang berevolusi dari ini dan menjadi ini Bang Zuma. Dan kemarin saya diskusi sama teman saya juga, dia bilang begini sama saya. Bang. Bunyi apa itu? Iya. Halo? Ya. Iya, silakan diskusi Bang. dengan Lanjut. ya ada dua Bang Zuma, abang-abang di sini. Ada dua itu ya pencipta. Kalau kita berbicara religius dan mereka membaca buku kita Pak Bang Zuma, buku Al-Quran, buku Alkitab dan apa aja, itu pasti mereka tertawa Bang Zuma. Kenapa? Karena mereka anggap mana buktinya, gitu kan? Surga mana buktinya, neraka mana buktinya, gitu Bang Zuma. Terus kalau evolusi nyata, teori-teori itu nyata dan ada gitu kan. Berarti manusia ada memang dari evolusi gitu kan. Sebelum ribuan tahun, puluhan juta tahun yang lalu sudah ada kehidupan di bumi ini Bang Zuma. Nah, secara sains Bang Zuma itu seperti apa? Kita menanggapi Bang Zuma karena banyak sekali terjadi di negara-negara Eropa, negara Arab, terjadi ateis yang begitu masif. Gitu Bang Zuma, karena ada beberapa ajaran-ajaran yang terlebih dahulu seperti itu Bang Zuma. Izin Bang Zuma, izin 15 menit Bang Zuma ya. Izin Pak. Iya, baik. Ya, jadi gini, ketika kita berbicara mengenai sains hubungannya dengan kita sebagai manusia, orang-orang ateis itu berteori mereka. Kenapa mereka berteori? Karena Allah menitipkan serpihan cahaya tadi yang disebut akal itu yang kumaksud. Jadi mereka berteori ria dengan kekuatan akal itu. Tapi satu hal, ketika kemudian orang-orang ateis yang punya pemikiran filosofi tentang ateis ini sendiri, tentang kebagaimanaan alam semesta, berada pada kondisi dirinya sendiri, ada titik kelemahan. Apa itu? Mereka kemudian tidak mampu menahan lajunya pertumbuhan, bertambahnya usia dan penuaan terhadap jasadnya. Ada yang memaksa mereka kemudian harus tua. Artinya apa? Ada kekuatan yang kemudian yang menggiring mereka kepada ketiadaan. Nah, inilah yang disebut ada titik lemah pada para pemikir-pemikir ateis tersebut, di mana kelemahan-kelemahan ini justru akan menghantarkan mereka kepada kelemahan dan butuh sesuatu yang sangat dahsyat di bawah kelemahan itu. Contoh sederhana, ketika kemudian mereka berada dalam samudra yang luas, berjalan di samudra yang luas, tanpa makan, tanpa minum, mereka ada pada titik nol, hendak meninggal, dalam keadaan ingin mati. Kira-kira
Berlaku nggak bagi dia itu bahwa Tuhan itu tak ada? Itu dulu. Ini dulu. Ini sebagai ini sains dan sangat mudah untuk kita pahami. Berlaku nggak bagi ateis bahwa Tuhan itu tak ada pada kondisi ini? Di tengah-tengah samudra yang luas, tak ada makanan, tak ada minuman, tak ada daratan, dia hanya berada di atas puing-puing papan yang mereka raih ketika kapal yang mereka naik itu pecah karena badai. Ketika kemudian mereka mendekati detik-detik kematian, berfungsi tidak ilmu ateis tak bertuhan itu kemudian? Atau jiwanya menjerit, mencari sesuatu yang jauh lebih dahsyat yang mampu menyelamatkan dirinya? Itu dulu. Ini secara sains. Sedangkan kalau di dalam pembahasan yang saya sampaikan tadi, eksistensi kemudian keberadaan Tuhan. Tuhan menciptakan dua alam sebagai pertanda bahwa Tuhan itu hadir. Makrokosmos atau alam raya, tempat bertebaran gugusan-gugusan bintang yang nampak ataupun yang tak nampak. Itu yang pertama. Mikrokosmos atau kemudian alam kecil yang ada pada diri manusia. Nah, ketika kemudian adanya kelemahan pada diri manusia, contoh misalnya, contoh nih, ikan yang hidupnya di darat, di laut. Ketika kita lihat dia hidup di habitatnya, namun ikan ketika kita naikkan ke darat, maka kemudian ikan itu tak bisa hidup karena tidak sesuai dengan konsep berdasarkan kodrat dirinya. Artinya ketika orang-orang berpikir bahwasanya ini semua berlaku kemudian terjadi dengan sendirinya, maka coba naikkan ikan itu ke daratan. Ikan itu tidak akan hidup karena tidak berkesusahan. Berarti ada yang mengatur ini semua. Begitu juga yang ateis tadi, coba suruh turun di air, hidup di air. Artinya dia yang tidak percaya kepada Tuhan pun harus tunduk kepada sesuatu yang sangat kuat. Itulah yang disebut Tuhan. Sama, hari ini hari Senin, bisa nggak mereka yang tidak percaya akan adanya Tuhan untuk kemudian menghentikan Senin aja terus, nggak usah ada Selasa, nggak usah ada Rabu. Hari Senin ini enak, kita happy hari Senin ini, banyak dapat rezeki, banyak kemudian teman-teman yang datang menghantarkan duit. Kalau bisa Senin aja deh, nggak usah Selasa. Bisa nggak mereka yang ateis ini menghentikan itu? Tidak bisa. Artinya ada kekuatan di luar segenap perangkat alam semesta yang mengharuskan kemudian waktu bergulir. Waktu bergulir artinya kita semua dihantar kepada ketiadaan. Kalau mereka tidak percaya adanya surga, mereka tidak percaya adanya neraka, kenapa mereka percaya adanya hari Selasa? Padahal itu terjadi yang sifatnya masih angan-angan. Itu terjadi sifatnya masih abstrak, belum nyata. Hari Selasa besok itu belum nyata baginya. Apa dia bisa menunjukkan hari Selasa besok itu seperti apa? Hari Selasa besok berjatuhan daun-daunan, angin bertiup kencang, terjadi kemudian bencana. Dia bisa lihat? Tidak bisa. Tapi apakah dia bisa yakin Selasa besok itu ada? Ada katanya. Lalu kenapa mereka tidak bisa yakin kalau akhirat, surga dan neraka itu tidak ada? Karena kelemahan. Yang dekat dipercaya, yang dekat dipercaya, tapi yang jauh tidak dipercaya. Itulah kelemahan akal, itulah kelemahan manusia. Sehingga untuk memahami keabsolutan sebuah keadaan tidak bisa dengan akal semata, melainkan wahyu. Akal itu bung, akal seibarat manusia dengan komputer. Akal, kita lihat nih, akal berkata, aku hendak mencetak huruf-huruf di atas sebuah benda putih
di mana huruf itu berwarna hitam dan kemudian bisa dibaca. Akal itu. Bagaimana bisa mengimplementasikan apa yang diuraikan oleh akal tadi? Harus ada komputer. Akal mencapai pada posisi itu. Dia mengatakan, menginstruksikan, aku mau ada kertas putih, ada tulisan di atasnya, ada huruf-huruf, yang kemudian huruf-huruf itu mengantarkan pesan untuk dipahami. Bagaimana bisa akal ini mengaktualisasikan itu? Memberikan pernyataan-pernyataan ini menjadi nyata. Harus ada komputer. Maka begitulah akal diberikan oleh Allah, begitu jugalah wahyu. Akal mampu kemudian berfikir, tetapi wahyu yang sebagai pengantar pikiran kita untuk menjadikan kita sampai kepada kebenaran absolut. Jadi tidak bisa hanya berfikir, harus ada kemudian objek yang menjadi pernyataan dari hasil pikiran. Coba orang-orang ateis itu, jadikan kekuatan berpikirnya bisa nyata. Misalnya dia duduk, kemudian menenangkan diri, lalu pikirannya mengatakan, aku hendak menemukan benda putih tertulis apa yang ada dalam pikiran saya. Bisa enggak? Tanpa adanya komputer dan printer. Tidak bisa. Berarti punya kelemahan. Dengan kata lain, ketika dia berpikir tentang Tuhan, lantas dia katakan tidak mungkin, itu sama halnya dia mengatakan, aku hendak menemukan kertas putih yang di atasnya tertulis huruf-huruf berwarna hitam supaya saya bisa baca. Dengan kata lain dia mengatakan itu mustahil terjadi. Karena kenapa? Akal yang sampai kepada poin itu tidak mampu mencetak kertas keluar dari mulut atau dari hidung atau dari pantat, keluar kertas lantas tertulis apa yang kita pikirkan. Kita butuh kemudian benda lain. Maka seorang ateis tidak mampu menjadikan otaknya sebagai finali di dalam kemudian memutuskan perkara Tuhan itu ada atau tidak ada. Gak bisa. Dia harus membutuhkan alam semesta ini untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Seekor harimau, meskipun tak nampak harimau itu ada, kalau dia memiliki jejak, maka harimau itu oleh akal kita meyakini 100% harimau itu ada. Tuhan, meskipun kemudian kita tak nampak Tuhan itu, tetapi Tuhan kemudian menjajalkan kemudian jejak keberadaannya dengan adanya alam semesta, terciptanya alam semesta, adanya siang dan malam, adanya bulan, pergeseran masa, pergeseran waktu. Itulah tanda-tanda Tuhan menitipkan kemudian simbol-simbol keberadaannya. Kitab suci menghantarkan itu, akal sehat juga menghantarkan itu. Contoh yang tadi, yang sederhana. Bagaimana kemudian kita bisa mengetahui bahwa ada yang disebut aliran listrik, sementara aliran itu tak mampu kita lihat. Nanti kemudian kita paham bahwa ternyata benda berupa karet yang ada di sekeliling kita ini ketika disentuh ternyata nyetrum. Rupa-rupanya ada setrum di dalamnya, tapi alirannya itu tidak kita tahu. Artinya sahabatku, seibarat hal sederhana, mesin mengalirkan kemudian aliran listrik kemana ia pergi. Tapi bukan berarti mesin itu yang bergerak di antara kabel-kabel menuju kepada stop kontak yang ada di rumah. Bukan. Tetapi mesin yang mengalirkan semua alirannya kemudian kemana-mana sehingga menyala, listrik menyala, lampu menyala, HP menyala, semuanya menyala, kulkas menyala, dan seluruhnya menyala karena bersumber dari satu sumber yang mengalirkan kekuatan. Inilah konsep Tuhan. Tuhan yang maha kuasa, yang maha hidup, mengalirkan kehidupan di alam ini sehingga yang tadi alam makrokosmos dan mikrokosmos ini bisa terhidupkan karena adanya mesin penggerak. Ini secara sains. Siapa bilang kabel yang begitu tenang, tidak ada nyala api, tidak ada percikan api di sana, tidak membawa kemudian sesuatu yang sangat kuat? Siapa bilang tidak? Coba aja lepaskan kabel itu, pegang. Kalau tidak geriting giginya, alisnya yang berubah menjadi pita kaset. Artinya apa? Tidak semua yang tak terlihat itu tak ada. Tidak semua. Dan satu hal yang perlu dipahami oleh orang ateis, alat untuk melihat itu disebut mata.
Adanya benda di depan mata, di situ kemudian melahirkan penilaian terhadap materi, substansi materi kemudian bisa kita tahu dengan adanya pupil yang ada di kelopak. Nah sekarang, benda yang paling terdekat dengan mata kita itu adalah kelopak mata kita. Ada nggak orang-orang ateis yang mampu melihat kelopak matanya dengan matanya? Ini benda yang paling terkecil, yang paling terdekat. Benda yang paling terdekat dengan mata kita itu adalah kelopak mata. Silakan Anda tutup kelopak mata Anda. Apakah Anda melihat kelopak mata? Ndek nara. Artinya kita memiliki kelemahan. Janganlah kita makhluk yang lemah ini kemudian mengandalkan diri kita. Karena kita untuk mengetahui denyut jantung kita, darah kita mengalir seperti apa, yang mengatur pertumbuhan rambut kita siapa, kenapa gigi tidak bertumbuh seperti rambut, kenapa tulang rusuk tidak bertumbuh seperti kuku, kenapa kelamin kita tidak memanjang seperti rambut, siapa yang menyusun itu semua? Kita, orang tua kita, pemerintah. Gak mungkin. Yang mengatur itu semua itulah yang disebut Sang Khalik, yang mengadakan, yang menciptakan. Kita ini makhluk yang lemah. Tidak bisa kemudian dengan kelemahan kita ini bisa mengatakan Tuhan itu tak ada. Sementara untuk mengatur ritme kehidupan kita, jantung kita, darah kita pun kita tak sanggup. Al-Quran saya mengatakan, terakhir dari saya Bung, Al-Quran saya mengatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku Tuhan pencipta langit dan bumi lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu terhadap urat lehernya. Tuhan pencipta langit dan bumi menurut Al-Quran lebih dekat ke kita nih, ke tubuh kita daripada kita sendiri ke urat leher kita. Buktikan. Mari kita buktikan secara sains. Bagaimana orang ateis mengetahui kemudian bentuk saraf-saraf yang ada di lehernya? Ketika dia menelan nasi, siapa yang mengatur semuanya? Siapa yang mengatur segalanya? Sehingga kemudian makanan itu ada yang lari ke ginjal, ada yang lari ke limpa, ada yang ke mata, ada yang ke hidung dan seterusnya. Siapa yang mengatur itu semua? Dia, yang ateis yang mengatur. Ketika kemudian dia minum obat sakit kepala, dia kemudian tidak minum Combantrin, yang dia minum itu pasti adalah Bodrex misalnya. Kenapa nggak minum Combantrin aja? Karena dia tahu bahwasanya nanti salah konsep, ketika sakit kepala maka obat yang masuk itu larinya ke kepala. Siapa yang mengatur? Apakah tangannya masuk melalui tenggorokan, didorongnya obat Bodrex itu masuk ke dalam, diputar-putar jari-jarinya, habis itu diangkat lagi masuk ke dalam kepalanya, habis itu dititipkan di sebelah kiri dan kanan, diletakkan, habis itu dia mengatakan kemudian, aduh bersyukur sekali saya punya tangan karena berkat tanganku lah sakit kepalaku sembuh. Bisa kayak gitu? Tidak bisa. Dia hanya memasukkan air dengan obat yang bukan lagi urusannya dia. Siapa yang mengatur itu semua? Itulah yang dikatakan Al-Quran. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Yang mengatur tubuhmu adalah aku, sebab aku lebih dekat ke kamu daripada kamu sendiri. Aku lebih dekat darimu daripada engkau dengan urat lehermu. Kita punya kekuatan itu? Enggak. Bukan kita. Coba, orang ateis ketika tidur matanya terbuka. Habis itu matanya terbuka, kasih kemudian tangan kita di matanya tuh, dia bisa nggak respon? Tidak bisa merespon. Berarti matanya punya kelemahan. Otaknya tadi bisa nggak dia mengeluarkan kertas dari mulutnya tercetak printer nggak bisa. Berarti dia punya kelemahan. Sesuatu yang lemah tidak akan mungkin kemudian mengalahkan sesuatu yang maha kuasa. Tidak mungkin. Kenapa mereka merasakan sakit? Punya kelemahan. Kenapa mereka tidak bisa melawan ngantuk? Punya kelemahan. Kenapa mereka kemudian bisa makan lapar? Punya kelemahan. Jadi keterbatasan ini mau digunakan untuk menilai ada tidaknya Tuhan yang maha kuasa, maha perkasa? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Ya, saya kira begitu Saudara Babe. Mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan ini tidak terstruktur. Ya, itu disebabkan karena saya juga masih fakir tentang
hal-hal yang seperti yang Anda pertanyakan tentang Tuhan, hubungannya dengan orang ateis yang mereka tidak percaya akan adanya Tuhan. Yang pasti yang ingin saya katakan, mereka yang hebat mencetak buku, memberikan sebuah nilai-nilai terhadap konsep sains berdasarkan alam semesta. Hari ini kebanyakan mereka itu sudah bertuhan. Ada yang masuk menjadi Kristen, ada yang menjadi Buddha, ada yang menjadi Hindu, bahkan kebanyakan dari mereka sudah Islam. Jadi mereka yang mencetak dan melahirkan buku terkait dengan tak ada Tuhan, ateis, justru mereka hari ini yang bertuhan. Saya kira begitu. Silakan. Halo, selamat siang. Siap, abangku, Abang Zuma, izin Bang Zuma, memang saya sudah nangkap lah penjelasan dari Bang Zuma. Memang Bang Zuma sekarang ini lagi masif Bang Zuma, ya kan? Lagi masif. Karena makin mereka mempelajari tentang teori-teori yang ada itu, kita kalau makin belajar juga pasti kita akan ateis. Karena ada sesuatu yang sangat mengganggu dalam pikiran kita. Pasti seperti itu Bang Zuma. Izin Bang Zuma, saya izin turun lanjut kerja. Nanti masih ada lah kita berdiskusi Bang Zuma ya, buat pembelajaran buat saya juga nanti. Mohon izin. Baik, makasih Bang Zuma, abang-abang di sini makasih. Selamat berpuasa semuanya. Selamat siang. Iya, terima kasih Bang Arif. Ya, selamat siang. Mas siang. Ya, amin. Selamat sore, men. Ada yang perlu dikoreksi, men? Nggak koreksi. Apa yang dikatakan Zuma itu 80% benar, tapi itu kalau dikaitkan kepada iman Kristen akan benturan. Tapi aku di sini mau nanya Zuma aja sih. Boleh bertanya? Ini kan bulan puasa, bahasa kalian bilang bahasa bulan Ramadan gitu ya. Pertanyaan gua, iman Islam ini kan memulai puasa itu melihat bulan. Nanti setelah selesai bulan mau akhiri puasa juga melihat bulan gitu ya. Nah, pertanyaan gua, apa hubungan bulan dengan imanmu itu sehingga engkau bergantung kepada bulan untuk menentukan memulai puasa dan mengakhiri puasamu dengan bulan? Silakan. Iya. Baik. Ketika kita berbicara mengenai bulan, maka bulan inilah yang menjadi tolak ukur waktu. Satuan baku untuk waktu itu detik, menit, jam, hari, bulan, tahun. Itu diambil kemudian dari bagaimana bulan ini kemudian menjadi hal yang menjadi sumber. Orang-orang terdahulu juga menjadikan bulan itu sebagai penentu waktu. Itu. Jadi kalau di Islam bulan dijadikan sebagai penentu waktu itu tidak bertentangan dengan apapun. Satu-satunya satelit alat alam semesta milik bumi yang kita sebut dengan bulan, yang kemudian memberikan penggambaran jelas tentang waktu itu. Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan bahwasanya itu adalah penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah. Apa itu bulan? Jadi bulan yang dijadikan sebagai dasar pijakan dalam Islam untuk menentukan waktu. Al-Quran surah Yunus ayat 5, kemudian apalagi Al-Baqarah ayat 189. Gitu Bang. Jadi perhitungan waktu di dalam Islam itu bisa menggunakan bulan. Seperti itu. Nah kalau kalau pertanyaan ini ditanya ke Anda, misalnya bagaimana di Kristen menentukan waktu, apa yang menjadi kemudian tolak ukurnya? Silakan. Pertanyaan saya itu sebenarnya nggak menjawab ya Bang Zuma. Yang kamu jelaskan kepada saya itu bicara dengan waktu, di mana waktu itu terkumpul menjadi 1 bulan. Bicara waktu dalam bulan. Pertanyaan saya bukan bicara waktu dalam bulan, tapi pertanyaan saya adalah kenapa imanmu itu bergantung kepada benda yang ada di langit, yaitu bulan? Nah, kan sudah saya katakan tadi, bagaimana kemudian bulan ini mengelilingi bumi,
Dan menurut perhitungan astronomi sekalipun, waktu tempuh itu ada nilai-nilai angkanya, saya lupa. Dengan kenyataan bahwa jumlah hari dalam satu bulan pada sistem yang ada dalam Islam itu berada pada poin 29 atau 30. Nah, berdasarkan perhitungan ini kemudian jelas sains juga menyatakan itu, bahwa apapun yang menjadi tolak ukur kemudian untuk menentukan 1 hari, 2 hari, 3 hari, bulan dan tahun, itu adalah hitungan bulan. Jelas itu. Makanya saya katakan kepada saudara, apa yang menjadi penentu waktu di Anda, seperti misalnya 25 Desember, kan bulan juga. Desember itu kan bulan. Kalau nggak salah ya, kecuali kalau sekarang berubah Desember itu adalah obat Bodrex, nggak tahu. Tapi kalau setahu saya Desember itu bulan. Jadi penentu ulang tahunnya Tuhanmu ya bulan, kan gitu. Oke, baik. Saya Ada tidak nggak yang tahu bisa ya. menggantikan saya? Pusing saya ini. Oke, baik. Sebenarnya sih saya mengharapkan Juma yang ngomong ya. Saya mengharapkan Juma yang ngomong gitu. Jadi yang sekali lagi saya katakan, Juma, yang kamu kaitkan terakhir tentang kelahiran Yesus juga bicara bulan. Saya tidak bicara perkumpulan waktu hingga dikumpulkan menjadi 1 bulan. Saya tidak bicara itu, saya tidak tanya itu. Yang saya tanya benda langit yang di langit, yaitu bulan. Kenapa imanmu bergantung kepada benda langit yang ada di bulan, sehingga engkau bisa Dalam menentukan waktu. Dalam menentukan waktu. Yang kami kemudian hitung itu adalah bulan. Ya. Oke. Jadi dalam Al-Qur'an menjelaskan, menegaskan hakikat matahari dan bulan itu sebagai tolak ukur perhitungan waktu. Contoh, berapa lama Anda tinggal di Indonesia? Oh, sudah 3 liter. Oh, sudah 4 ember. Pasti waktu dan larinya ke bulan atau matahari. Saya sudah 3 bulan, Pak. Oh, saya sudah 5 hari, Pak. Pasti larinya ke situ. Kenapa? Al-Quran sudah mengatakan matahari bulan itu adalah alat untuk mengetahui bilangan tahun, bilangan waktu dan seterusnya. Ini udah jelas sekali kok. Yesus ulang tahun kapan? Bulan Desember. Kenapa Anda tahu? Karena bulan. Kok jadi aneh ya? Ada nggak yang bisa menggantikan saya? Baik, oke Juma. Kalau kamu memang tidak bisa menjelaskan, kemudian kamu lari kepada penjelasan kumpulan waktu yang kamu kaitkan dalam bulan, bentar bro. Oke, kalau kamu lari kepada situ, ya bisa jadi penjelasanmu itu dikaitkan kepada waktu. Maka orang Muslim melihat puasanya berkaitan dengan waktu yang ada dalam bulan itu, yaitu bulan Ramadan. Tapi pertanyaan saya, kalau kamu tidak mau menjawab, ya nggak apa-apa. Yang saya tanya, kenapa nggak lari kepada matahari? Mungkin saya biar kamu lebih dapat nangkap ya pertanyaan saya. Kenapa nggak ke matahari? Kenapa nggak ke bintang? Itu mungkin lebih tepat supaya kamu daripada kamu muter kepada perkumpulan waktu gitu. Kenapa nggak ke matahari? Kenapa nggak ke bintang? Gitu loh. Ya, saya tanya samamu sekarang. Sekarang saya tanya samamu. Yesus itu ulang tahun dan tanggal berapa dan bintang berapa dia diperingati? Yesus bintang berapa diperingati setiap 25 bintang? Apa dibilangnya? 12 bintang. Bertanya dulu kau. Yesus itu kau peringati setiap bintang berapa? Bintang apa? Al-Quran saya mengatakan huwallazi ja'ala syamsa diya wal qamara nura wa qaddarah manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Allah yang menjadikan matahari bersinar, Allah yang menjadikan bulan bercahaya, Allah yang menempatkan tempat-tempat orbitnya agar kamu manusia mengetahui bilangan waktu dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan kadar yang benar. Dia menjelaskan, Allah menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang berakal.
Boleh ya, saya ngomong. Jadi saya tadi meminta Zuma sih sebenarnya yang menjawab karena memang Zuma ini Yang kamu temani ngomong tadi ini siapa rupanya? Iya, makanya saya bilang tadi kan, bahasa saya kan tidak salah bahwa saya mengatakan kamu Zuma karena kamu memang Zuma. Jadi saya mengharapkan jawaban memang dari Zuma dan saya tidak, kamu kan tadi lempar ke orang, saya tidak butuh jawaban orang lain selain kamu. Karena Saya kamu sudah dipandang jawab, orang, tapi iya, Anda bentar. ngeyel. Makanya Bentar, saya Zuma. minta bantuan sama yang lain. Oke, bentar Zuma. Jadi karena memang kamu minta bantuan kepada orang lain, saya tidak mengharapkan jawabannya dan kamu dari pertanyaan yang saya utarakan kepada kamu, menurut pikiran dan logika saya tidak mendapatkan jawaban dan saya bisa Iya, menyimpulkan. kamu Kristen loh. Gimana mau Oke, masuk bentar. pembahasan Al-Quran ke otakku? Iya, Gak bisa oke. lah. Bentar. Sekarang boleh nggak saya Jadi- bertanya? Iya nanti, bentar, nanti. sebentar lagi. Jadi, Sebentar lagi. jadi dari pertanyaan yang saya utarakan kepadamu, dari situ saya menyimpulkan bahwa ternyata pertanyaan saya itu sangat berat untuk kamu jawab karena Saya sudah jawab. Kamu lari kepada kumpulan waktu kok. Ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinin wal hisab. Udah kejawab. Oke. Kalau Nah, kamu sekarang saya balik bertanya, boleh? Bentar, Bro. Bentar. Bentar. Jadi dari jawabanmu itu saya bisa menyimpulkan bahwa memang pertanyaan itu berat untuk dijawab sekelas bernama Gurunda. Pertama, Udah yang terserah kedua. lah. Terserah suka-sukamu lah. Saya boleh tanya? Bentar, boleh nanti. bentar. Oke, jadi yang kedua Bang Zuma, saya melihat ya. Saya dulu yang pertama bertanya dulu supaya Iya, supaya narasi saya selesai gitu, baru kamu tanya gitu ya Zuma. Oh iya boleh. Oke, jadi pertama bahwa pertanyaan saya adalah sesuatu pertanyaan yang sangat berat untuk dijawab. Yang pertama, yang kedua, saya mau menyatakan bahwa karena persamaanmu dengan orang-orang yang menyembah matahari memiliki persamaan, dari sini saya berpikir bahwa penyembahanmu itu adalah penyembahan sama dengan penyembahan pagan yang menghadapkan imannya kepada ciptaan Tuhan di angkasa. Terima kasih. Sekarang kamu silakan bertanya. Oke. Dalam hitungan waktu di Kristen itu apa yang dijadikan sebagai tolak ukur? Kalau di Islam kan matahari dan bulan. Sampai kamu memberikan kesimpulan pagan. Sekarang dalam perhitungan waktu di Kristen itu apa yang menjadi dasar pijakan alat hitungannya? Silakan. Oke, boleh saya jawab? Ya memang kewajibanmu pura-pura bertanya. Jadi, oke. Jadi, teman-teman termasuk Bang Zuma, Alkitab memberikan data bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi dan manusia dan seluruh isinya itu dalam waktu 6 hari. Maka hari ini apa? Hari ini apa? Hari ini apa? Maksudnya hari ini apa? Tempat tidur, kelambu, tempayang, atau apa ini hari? Lemari kah? Atau sarung, batik, atau apa gitu? Apa hari ini, Bang? Matahari atau ada nggak hubungannya waktu matahari Anda mengatakan hari itu ada nggak hubungannya dengan pergeseran matahari dan bulan, Bang? Ada nggak? Oke. Nggak ada ya? Ada. Saya Ada. kasih kesempatan ngomong. Ada. Loh. Ada. Kenapa saya nggak bisa ngomong bebas? Kenapa Saya nggak bisa belum ngomong? menemukan Ada, Bang. jawaban. Saya belum menemukan jawaban. Yang saya tanya, perhitungan waktu di Kristen itu alat ukurnya apa? Saya kan jawab, Bang. Kamu itu bertanya, Tuhan saya itu jawab. itu Tuhan yang kau sebutkan tadi. Kalau di Islam kan jelas bahwasanya umat Islam menentukan sebuah waktu berdasarkan hitungan matahari dan bulan dan didukung ayat suci Quran. Anda mengatakan itu pagan. Sekarang kalau itu pagan, di Kristen untuk menentukan waktu disebut 1 hari, 1 bulan, 1 tahun. Itu apa yang menjadi tolak ukurnya? Panci bolong atau apa? Nah, silakan. Saya dengan senang hati dan dengan rasa bangga saya akan menjawab pertanyaanmu itu kalau kamu tidak potong. Silakan, karena saya potong karena tadi lucu ada kata hari. Oke. Ketawa jahat deh. Lanjut. Silakan. Jawabanmu mana?
Oke, silakan. semoga kamu bisa lebih sportif. Saya menjelaskan, kamu tidak potong. Nanti kalaupun itu tidak sampai kepada Enggak, otakmu, kaget aku karena kamu mengatakan jawaban saya itu, pertanyaanmu itu pertanyaan yang sangat sulit. Karena saya menjawabnya dengan mengatakan hitungan waktu itu memang ditentukan oleh matahari dan bulan, dan kau mengatakan itu adalah pagan. Nah sekarang ketika kau memberikan narasimu belum apa-apa sudah menyinggung kata hari. Ya mana yang panci bolong di sini? Ayo, jangan kau sebutkan matahari dan bulan karena itu kau katakan jawaban yang salah. Pertanyaanmu sulit, pertanyaan saya sederhana. Saking sederhananya saya ulang lagi. Apa yang menjadi tolok ukur penentu waktu di dalam agama Kristen? Jawab. oke. Pertanyaanmu adalah apa yang menjadi penentu waktu dalam Kristen, betul? Ya, yes. Dalam waktu itu ada detik, jam, ada hari, ada minggu, ada bulan. Yang menjadi penentu, yang menjadi penentu. saya Yang jawab. menjadi penentu waktu tadi itu apa? Saya belum selesai ngomong loh. Saya belum selesai ngomong. Ilmu falak kamunya. Nggak apa-apa, loh. Kamu Juma, kalau yang kamu menjadi ketawa Juma, penentu, bentar Juma. yang Iya, menjadi bentar. penentu detik, jam, hari, minggu itu apa? Itu loh pertanyaan saya. Iya, saya apa? kan jawab. Kalau kamu ketawa, saya maklum. Tapi setidaknya Mana dengarkan jawabannya? saya. Gitu aja muter-muter. Hari, Iya, saya mau jawab. detik, jam. Yang saya tanya, Kamu apa kan yang bicara- menjadi penentu detik, jam, menit, hari, bulan, tahun di Kristen kalau bukan bulan dan matahari? Silakan. Kamu kan bicara waktu Juma, maka dalam bagian waktu itu ada hari Juma. Sudah saya tanya samamu, untuk menentukan 1 hari, 2 hari itu apa tolak ukurnya? Jawab. Kamu tadi bicara waktu Juma, maka jawaban saya adalah hari. Kamu bilang kamu dalam imanmu bulan. Saya bilang dalam Hari iman itu, dengar. Untuk menentukan 1 hari, 1 detik, 1 menit, 1 jam itu apa tolak ukurmu? Pertanyaanmu tadi Zuma supaya nggak tidak bisa. geser-geser. Ternyata pertanyaanku Hari. yang berat. Dia nggak bisa saya jawab. Saya jawab hari loh. Allahu Akbar. Kalau saya tidak Ternyata bisa kamu jawab yang Juma. oleng. Oke. Sekarang apa jawabanmu? Apa jawabanmu? Apa yang menjadi penentu detik, menit, jam, hari, bulan, tahun di Kristen kalau bukan bulan dan matahari? Jawab. Tadi pertanyaanmu apa yang menjadi penentu dalam waktu? Maka saya jawab hari. Bentar dulu, bentar. Saya jawab hari. Kalau kamu bilang saya tidak bisa menjawab, apa yang menjadi penentu sehingga kamu mengatakan ini 1 hari, ini 2 hari, ini 1 bulan, ini 1 tahun, ini 1 tahun? Apa yang menjadi penentunya? Oke, saya jawab. Oke, Saya tapi jawab. tidak menjawab. Kamu diamlah, diam. Ya, saya diam. Kalau saya tidak bisa jawab, saya diam. Itu namanya nggak bisa jawab. Tapi saya Kamu bernarasi, tidak menjawab, kamu mengeluarkan- cuma ngoceh. Hari itu bagian dari waktu Juma. Maka saya jelaskan hari ini apa. Hari ini kau tentukan bahwa dia 1 hari itu apa tolak ukurmu apa? Pertanyaanmu jangan merembet kemana-mana. Pertanyaanmu tadi ada. Nggak bisa jawab dia, nggak bisa jawab Guru Dah. Bukan nggak bisa jawab. Saya bilang hari. Saya bilang hari. Dengerin. Dalam kitab Kejadian. Anda Bentar. bertanya, Bentar dulu. Kejadian Anda bertanya, bagaimana umat Islam bisa menentukan bulan puasa, bulan Syawal dan seterusnya? Saya katakan tolak ukurnya itu adalah bulan. Bulan. Saya jawab hari. Al-Quran surah Yunus misalnya. Nah sekarang saya tanya balik samamu, kalau kau katakan bahwa penentu waktu dalam Islam itu menurut hitungan bulan dan matahari, kau katakan itu pagan, oke, berarti kamu tidak mengikuti bulan dan matahari. Sekarang kalau bukan bulan dan matahari, pertanyaan saya, untuk menentukan waktu di Kristen itu apa tolak ukurnya? Jangan kau katakan detik, menit, jam. Itu namanya bahlul. Itu namanya kan bohong. tadi Yang saya tanya samamu adalah, selain bulan dan matahari sebagai penentu waktu dalam Islam, ternyata di Kristen ada penentu waktu untuk Kristen. Apa yang menjadi penentu waktu di Kristen? Kalau bulan matahari kan bukan. Hari. Hari. Hari itu dari matahari atau bukan? Oke. Nah, saya jelaskan biar apa ini hari. Hari itu dari Kamu diam lah. matahari atau bukan?
Kamu makanya biar saya jawab, kamu diam. Ku tanya dulu. Jangan hari itu, jangan kayak anak kecil gitu loh. Hari itu dari hari Senin berubah hari Selasa, Rabu, itu bergesernya matahari atau bukan? Nah, makanya biar saya jawab, kamu diam. Oke, silakan. Oke, nah gitu dong. Jadi ketika saya mengatakan tentang hari, Tuhan menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Inilah pertama dikatakan Tuhan, bukan detik, juga bukan bulan, hari. Di mana hari ini timbul karena Tuhan melakukan pemisahan antara siang dan malam. Gelap itu dikatakan malam, siang itu dikatakan terang. Terjadilah hari. Itulah ciptaan Tuhan, hari. Nah, kemudian kalau kamu bilang bulan, bentar. Kalau kamu bilang bulan itu ada setelah manusia mengalami peradaban. Terjadilah tanggal, bulan, dan tahun, termasuk tahun Masehi. Oke, nah karena dalam iman Kristen itu yang dikatakan Alkitab pertama adalah hari, maka saya jelas mengatakan imanmu itu sama dengan orang yang menyembah matahari. Engkau pagan. Pertanyaan saya, apa yang menjadi tolak ukur waktu di Kristen? Hari itu siang dan malam. Satu hari itu ditentukan oleh matahari atau tidak? Karena Tuhan memisahkan gelap dan jangan kau bawa-bawa Tuhan, Cak Ayu. Kalau yang kau katakan, diam. Bentar, kalau kamu jangan bawa-bawa Tuhan, kamu yang ciptain matahari siapa? Bulan yang kau sembah. Siapa yang ciptain? Diam kamu dulu. Tolong di-mute Tuhan. dulu. Tolong di-mute dulu, saudara Kristen yang so tahu yang bahlul ini. Kalau kamu membawa Tuhan dalam hitungan hari, lul, di dalam kitab mulul 2 Petrus 3 nomor 8 lul, satu hari bagi Tuhan itu 1000 tahun bagi dunia. Kucuk, bahlul, tuyul. Yang saya tanya manusia bukan Tuhan, kampret. Yang saya tanya lul, yang saya tanya saudaraku yang bahlul, yang saya cintai karena bahlulnya, saya tidak tanya waktu bagi Tuhan. Yang saya tanya waktu bagi Karisteng. Apa yang menjadi tolak ukur bagi Karisteng untuk menentukan waktu? Jangan kau bawa Tuhan. Tuhan, satu hari bagi Tuhan 1000 tahun bagi manusia. Saya tidak tanya itu, bahlul. Karena satu hari dalam manusia cuman 24 jam, tuyul. Yang saya tanya bagi kamu, bagi Kristen, menghitung waktu jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 sampai kembali ke jam 1, itu apa tolak ukurnya? Sendal jepit, panci bolong, atau apa? Jangan kau bawa Tuhan. Baik. Habis itu menjelaskan kemana-mana. Jadi teman-teman, jangan panas dong. Bukan saya panas, saya diskusi dengan orang bahlul kayak gini jadinya. Silakan. Udah gue bilang, ada nggak yang bisa menggantikan aku? Soalnya aku nggak bisa berdiskusi dengan manusia tanpa otak. Silakan. Udah, saya bisa ngomong. Ya silakan. Saya simpulkan sekali lagi ya. Saya simpulkan, kalau kau tidak menjawab dengan benar, saya bungkus kau, buang kau ke jamban. Pertanyaan saya, ketika di Islam hitungan waktu, menit, hari dan seterusnya itu berdasarkan matahari dan bulan, dan Anda katakan itu pagan, lantas Anda membawa kemudian Tuhan menciptakan 6 hari, hari ke-7 istirahat. Saya tidak bisa ditipu dengan itu. Paham kau? Di dalam kitabmu sendiri 2 Petrus 2 2 Petrus 3 nomor 8 dikatakan, satu hari bagi Tuhan 1000 tahun bagi manusia. Jangan kau bawa hitungan hari manusia keluar Tuhan. Yang kutanya, hitungan hari di dalam Kristen itu menggunakan apa? Matahari kagak, bulan kagak. Lalu apa yang kau pakai? Sempak bolong. Kau tidak menjawab ini, kesempak kau. Ini baru berat. Kalau pertanyaanmu tadi itu cemen. Nah, jawab. Nah, ada bilang kalender juga lihat bulan dan matahari. Ayo, ini susah si Ameng ini, Ameng. Iya, nggak apa-apa. Kamu diamlah, gantian ya. Silakan Kalau kamu mengatakan saya tidak menjawab, atau kamu memang menggeser narasi supaya tidak kelihatan sisi kebetulanmu, monggo.
Tapi kalau kamu bilang saya tidak menjawab hari adalah bagian dari waktu, maka kamu mengatakan dalam imanmu itu bulan. Saya mengatakan dalam iman Kristen itu hari. Kamu kaitkan kepada iman Kristen dalam penentuan waktu itu apa? Saya jawab hari. Sekali lagi saya jawab hari. Kamu bilang iman bulan. Nah, sekarang saya tanya. Oke, sebentar, hari bro. itu dengar. Hari itu Kualitas ditentukan gurunda dengan begini. Justru Nggak bisa yang saya sportif. tanya. Cara framing, botol, padahal dia yang menggeser narasi. Justru ketika Anda menjawab hari itu sama dengan jawaban saya. Karena untuk menentukan kemudian awal hari puasa dan akhir hari puasa itu adalah bulan. Sekarang Anda mengatakan itu salah. Oke, sekarang untuk menentukan satu hari itu yang menjadi penanggalannya apa selain matahari dan bulan? Ayo, jawab. Bagaimana Anda bisa mengatakan hari Senin, hari Selasa, hari Rabu kalau bukan matahari dan bulan menjadi penanggalannya? Silakan. Oke, saya jawab. Tadi sebenarnya saya sudah menjawab. Dari mana jawabannya? Begitu Tuhan memisahkan siang Tuhan dan malam. itu satu hari baginya 1000 tahun bagi manusia. Kita tidak bicara tema. Kita tidak bicara dengerin. Kita tidak bicara jumlah tempo. Itu mulutmu ingin ku beremas, ku masukkan dedak satu karung ke mulutmu. Ingin rasanya. Saya sedang bertanya apa yang menjadi tolak ukur adanya hari, adanya bulan, adanya tahun di Kristen. Jangan kau bawa-bawa Tuhan. Tuhan sehari bagi Tuhan itu 1000 tahun bagi kamu, kampret. Ingin ku cekil lehermu. Betulan. Boleh saya ngomong ya. Udah turunin. Kamu ternyata Turunin kalah host. cuma. Kamu. Iya, saya kalah. Kau menang. Udah, kau menang. Menang dalam kebotolan dan kedongok, kebahlulan dan kekafiranmu. Laknatullah. Neraka menunggumu. Udah kau. Padahal Gurunda, Tuhannya bulan ke-6 datang pakai Gabriel, bulan ke-6. Gak bisa, gak ada jawaban itu, gak ada. Orang dongok cuman menyakiti hati orang Kristen nanti sama dia. Kristen apa dia tadi? Nah, itu saudara kita aja mengatakan kalender. Kalender ditentukan matahari dan bulan. Gimana? Itu Kristen Kristen apa itu pemakan sendal jepit. Nggak tahu dia bang. Oke, dia bilang nih kawan-kawan. Allahu Akbar. Saya baca. Tadi Kristen kami ibadah dulu. Silakan. Yang naik Kristen cerdas lah, jangan buat malu Kristen yang naik ya. Silakan Tison mungkin bisa jawab Tison. Hai Tison. Ya baik, brother. Ya, kalau kami kan patokan kalender, iya kan? So, baking setengah mati kau nak lihat kalender tu. Baik. Tadi saya mau lanjut dulu, brother. Tak putus tu orang tadi. Tentang Kristus itu. Ya kan? Bahwa di sini yang di Galatia saya bawa tadi, Galatia berapa tadi ya? Terputus itu. Kenapa itu keputus tadi? Agak makan kota di Tuhanmu bulan ke-6 didatang malaikat Gabriel tuh. Ya, di Galatia 3:29 tadi, brother. Tetapi jikalau kamu jadi milik Kristus, kamulah benih Ibrahim, waris sujud dengan perjanjian itu. Begitu, brother, tanpa kita sunat. Seperti yang saudara-saudara Muslim lakukan. Begitu, brother. Bagaimana tanggapanmu? Silakan, Ustaz Tata barangkali atau Bang Dean, Iya. Ustaz Tata aja. Kalau guru-guruku sudah pada mute baru saya masuk. Tapi kalau guru saya masih ada, saya nggak mau. Ya Ustaz Tata, monitor Ustaz Tata. Untuk Jawa Timur kan sudah ini Bang Ardi, asar ya waktunya. Aku mau asar dulu ini. Oh iya, sekalian mau masak ya? Mau masak?
Silakan Bang Utawaras. Ustaz Tata, monitor Ustaz. Silakan Ustaz Tata. Pak Ustaz bagus. Pak Ustaz Tata, monitor. Gurunda masih serat Ustaz. Oh ini Bang Andi. Pertanyaan bro, mungkin Bang Andi Selebes mungkin bisa jawab deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalian nih kok pada susah sih ngomentarin tadi itu si Emen itu loh. Jadi ya saya tanggapi itu dulu. Alhamdulillah Bang Juma bisa menahan kesabaran. Memang kita di bulan suci Ramadan ini itu godaan-godaan itu semakin tak terkendali. Tapi dalam saat kita puasa tuh gak bisa. Itulah. Jadi alat ukur mengendalikan diri itu ya salah satu adalah puasa. Sengaja memang si Emin tadi ini mempermainkan Bang Juma supaya Bang Juma itu emosi, puasanya batal atau minimal makruh gitu. Udah jelas dia bilang untuk menghitung misalnya satu Ramadan atau satu Syawal itu ya berdasarkan hilal, bulan, matahari dan seterusnya tadi kan gitu. Terus dia bantah kan bahwa ya kalau menghitung hilal bulan ya itu pagan katanya. Artinya apa? Untuk menentukan hari, menentukan tanggal, dia anti matahari dan bulan. Itu kan intinya tadi Bang Juma. Makanya dikik balik. Nah, sebagai kau orang Kristen, untuk menentukan hari dan tanggal itu kau berdasarkan apa? Kan itu, karena dia nggak boleh menentukan hari, menentukan tanggal berdasarkan bulan dan matahari, nggak boleh. Karena kalau dia berdasarkan itu berarti dia pagan. Karena tuduhannya adalah matahari dan bulan itu pagan kalau memakai itu menentukan hari. Jadi kita umat muslim ini, dengarin lagi saya ulang nih, saya olah ini. Kita umat muslim ini dituduh pagan. Pagan itu penyembah berhala karena berdasarkan hilal, berdasarkan menghitung matahari dan bulan, menentukan satu Ramadan kemarin. Jadi tuduhannya itu saudara-saudara kita ormas-ormas Islam yang lagi di atas menara atau lagi di atas dak masjid meneropong melihat hilal itu dianggap pagan oleh mereka. Kan itu intinya. Nah makanya dikik balik oleh Bang Juma. Kalau kamu anti bulan, melihat kapan maksudnya tanggal 1 Syawal, kamu memakai apa? Menentukan tanggal dan hari. Jawaban si Emen apa teman-teman? Lucu jawabannya. Ya berdasarkan Tuhan menghitung hari katanya. Nah, dijawab oleh Bang Juma, kalau Tuhan itu 1 hari 1000 tahun loh itu. Pertanyaannya si Emen ini kamu menentukan hari ini hari Rabu, tanggal berapa hari ini misalnya hari ini hari apa sih hari Senin. Tanggal ini berdasarkan apa? Itu nggak bisa, nggak ada jawabannya kecuali adalah orang jujur dia memakan muntahnya sendiri. Dan tuduhannya terhadap kami umat Islam adalah pagan karena menghitung hilal. Ternyata dia menuduh dirinya sendiri, kemudian dia nikmati tuduhannya, dan karena memang itu kenyataannya. Itulah yang saya maksud. Sepandai-sepandai kamu mau menyerang Islam, seranganmu kembali menggeser akalmu, menggeser detak jantungmu. Ya kita hanya bisa berdoa semoga orang-orang yang kayak begini ya diberi kepintaran sedikit, kemudian digeser lagi akalnya, semoga dapat hidayah. Itu sih harapan kami. Tapi insya Allah alhamdulillah juga Bang Juma tidak terpancing karena kita ini dalam menjalankan ibadah puasa. Artinya ini semua ujian buat kita. Waspada, jangan sampai kita menjadi
amarah kita tidak terkontrol, akhirnya puasa kita makruh gara-gara orang pagan tadi. Kira-kira begitu, Mas. Lanjut. Ya, silakan Tison. Ada tanggapan Tison? Dibuka mute-nya Tison. Ya baik itu Brother Andi itu bilang supaya kan ini kita kan diskusi baik ya. Yang teman tadi saya itu dia Kristen mana? Dia pancing-pancing ya. Karena kita ini kan berdasarkan bulan ya. Karena itu disimpulkan di dalam kalender. Jadi semua orang kan berpatokan kalender, hari, tanggal. Ya kalau kita saat ini kan menjalani ya ibadah puasa, maka kita lihat bulan seperti yang Ustadz sampaikan di Komal-Komal. Nah begini brother, tadi saya terputus dengan saudara Bang Sumaya. Tapi kita pindah topik saja ya, mungkin beliau telah istirahat. Saya pindah topik saja ya, brother, boleh? Ya, boleh. Jadi Anda setuju bahwa itu berdasarkan bulan dan matahari ya? Betul, Anda setuju ya Bang ya? Oh, Cok. Oke. Gimana brother? Anda setuju ya bahwa itu harus menghitung berdasarkan bulan gitu ya? Iya, kalender kan bulan ya. Oke. Tapi teman Anda tadi mengatakan kalau menghadas berdasarkan bulan dan matahari itu pagan loh. Tapi dikesampingkan aja ya. Ya mungkin dia naluri lain mungkin begitu. Enggak, tujuannya itu kami muslim ini pagan. Itu tujuannya Bang. Tapi tuduhannya itu berbalik kepada dalam dirinya. Akhirnya tergeser lah otak kirinya kemana-mana kan gitu Bang. Oke, makasih Bang. Lanjut. Iya brother. Oke. Ya kita sabar saja ya, jangan terpancing. Gimana brother, pindah topik? Boleh Abangku, silakan. Iya. Aku juga belum asar ini gantian ya. Sikat Bang Andi dulu. Ya baik, saya pindah topik di dalam laksana Nimrod. Di dalam Quran ada tertulis seperti ini laksana Nimrod. Di dalam Kejadian 10 ayat 8 sampai 9. Ada yang tahu Ustaz? Maksudnya dalam Al-Quran apa? Ya, laksana Nimrod di dalam Kejadian 8 dan 9 berkata, maka kursi pun beranak Nimrod, maka inilah mulai menjadi seorang penggagah di atas bumi ini, dan ialah seorang pemburu yang gagah di hadapan hadirat Tuhan, yang dikatakan akan halnya laksana Nimrod, seorang pemburu yang gagah di hadapan hadirat Tuhan. Kejadian 10 ayat 8 dan 9. Di dalam cerita ini ada di Quran, brother. Bang apa? Oh ini loh ini Bang. Ini kan Kejadian 10 itu apa sih namanya itu, perikopnya itu kan judulnya nih, daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham dan Yafet. Gitu ya. Terus nomor 8-nya Kus memperanakkan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi gitu. Ini berbahaya ini. Ini daftar-daftar yang agak sulit untuk dikatakan itu valid 100%. Karena di sini adalah mengenai keturunan Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh setelah air bah. Ini setelah air bah ya ini Bang.
Jadi menjelaskan kisah keturunan Nuh setelah ada air bah. Nah, setelah air bah itu lahirlah anak-anak laki-laki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai. Nah ini kan kisah-kisah. Kalau ini saya no comment ini bang. Ini benar apa adanya apa enggak? Ini firman Tuhan atau seperti apa? Gitu bang, saya no comment ini. Ini sesudah Jadi air bah. mungkin yang apa ya, bahasa apa itu yang orang Yahudi itu, yang saya mungkin dia bisa bahas ini. Ini berat ini Saya bang. kira ada yang tahu. Berat bang. Berat ya. Iya, maksud Nanti Tison itu saya apa? Laksana Nimrod itu maksudnya Raja Namrud gitu. Apa maksud Tison ini? ya maksudnya di sini kan laksana Nimrod ini. Aduh, raja lah, jangan Seorang pemburu yang gagah di hadapan hadirat Tuhan. Kalau di Al-Quran itu bang ada surat Nuh. Surat Nuh itu surat ke-71 terdiri 28 ayat. Itu menceritakan di sana. Tapi nggak gini-gini banget kali nyebut nama-nama orang. Dia Bibil kuno masalahnya Bang Andi. Bibil dia Bibil kuno tahun 1950. Kita belum lahir. Waduh. Ada bang, tapi nggak segini-gini banget. Ada surat Nuh ya. Itu surat Nuh kalau nggak salah surat 71. Terdiri dari 28 ayat bang. Ya baik, Ada, baik. Bang. Kita bicara Nuh saja ya brother ya. Saya boleh bertanya brother. Soalnya gini loh, kalau Kristen juga membicarakan Nuh, apa hubungannya ya? Tuhannya Nuh dan Tuhannya Kristen beda loh bang. Itu dia. Ya ini kan ceritanya ada di kitab kami Nuh. Itu kitab Yahudi loh Quran kan ada bang. Nuh. Nggak ada hubungannya Kristen sama Nuh, serius. Nuh Ya tidak ada, mengenal- maksudnya Gini bang, Nuh itu tidak mengenal Yesus dan Yesus tidak mengenal Nuh, tidak berhubungan. Kenapa? Karena waktu Nuh itu belum diperkenalkan ada nanti Yesus sesudah kamu, dan Nuh tidak pernah mengklaim menuhankan Yesus, dan Yesus pun tidak pernah menceritakan tentang Nuh. ya brother Nuh kan Adapun kalau iya berbicara itu, air adapun bah kalau ya. iya tidak pernah tuh Yesus berkata Tuhannya Nuh adalah saya. Tapi nggak apa-apa sih abang terlalu memanjakan diri ke sana, akhirnya nanti ya Anda cuci tangan sebenarnya kalau membahas itu. Kalau mau lebih aman bang, supaya tergeser sedikit ke arah akal sehat ya, mending di PB aja. Enggak, tapi nggak apa-apa sih, silakan bang. Yang mana yang mau ditanggapi? Ya baik, baik. Ya boleh saya bertanya brother tentang Nuh ya. Ya kan di Quran ada juga Nabi Nuh ya. Dan di kitab kami perjanjian lama ada Nabi Nuh. Ya baik. Menurut brother dalam Quran, Nuh membawa binatang haram berapa ekor dan binatang halal berapa ekor? Boleh bisa dijelaskan brother? Oh, ini balik materi ya, Bahterano ya. Tadi Raja Namrud, sekarang tentang Bahterano. Ya nggak apa-apa. Emang ditulis di sana apa namanya jumlah binatangnya berapa? Ada? Nggak ada ya bang menulis jumlah binatang sekian gitu loh. Al-Quran itu nggak matematis kayak begitu menurut saya ya. Tapi di sana Nuh itu kalau menurut kisah kita di waktu kecil, saya belum baca datanya nih. Itu Nuh itu berkhutbah, berdakwah kepada kaumnya Nuh agar ikut Nuh. Nah, Nuh bahkan membuat suatu perahu atau bahtera di tempat yang tinggi ya, nanti banyak orang mencemooh dia kok bisa gitu. Anaknya sendiri kan ada satu yang tidak mau gitu. Jadi kalau mau disuruh menghitung ada berapa binatang, nggak ada yang pernah hitung bang. Saya nggak bisa menjawab pertanyaan abang. Itu bang.
Saya nggak pernah. Al-Quran tidak mensensus jumlah binatang, Bang. Yang jelas itu secara keseluruhan. Orang yang tidak patuh atas dakwah Nuh berarti kena air, bah. Orang yang mengikuti Nuh selamat, ya. Termasuk manusia dan binatang. Untuk sensusnya belum ada, Bang, sensusnya. Kira-kira gitu, Bang. Oh baik ya, berarti binatang-binatang yang di bawah Nuh halal dan haram tidak tertulis ya. Baik, dan juga saya bertanya, brother, apakah Nuh mengumpulkan binatang-binatang ini atau binatang-binatang ini yang datang sendiri kepada Nuh? Enggak ada Menurut urusannya Quran. Nuh sama binatang. Ya, Nuh yang bawa binatang-binatang. Nuh itu bukan peternak binatang, tapi binatangnya ini secara natural, sebagaimana juga diterangkan dalam Al-Quran itu, secara natural binatang itu ngerti bahwa ada yang menciptakan dia gitu loh. Binatang aja manut, apalagi manusia di zaman itu. Itu loh, nggak ada urusannya Nuh itu ngurusin binatang. Yang jelas ya, kesimpulannya adalah siapa yang mengikut ya dakwah Nuh ya selamat, siapa yang tidak ya wassalam. Itu aja, Bang, nggak ngurusin binatang apa dan segala macam. Iya, iya. Ya, tunggu sedikit ya, brother, ada tamu saya dalam malam. Iya, iya. Ada tamu nih. Iya, iya. Gimana, Bang Arif? Memang ada ditulis jumlah binatang? Saya belum pernah baca loh. Mending dia suruh tanya soal Islam aja, Bang Handi, daripada tanya kitabnya Yahudi, ya kan? Iya. Nah, tanya soal Islam aja, mumpung masih ada Bang Handi nih. Lanjut. Enggak, dia nanya masalah ini tadi, surah Nuh. Bang Andi, ada suster Katolik itu Bang Andi di bawah. Mungkin naikin lah. Digeser Uco ini ya. Naikin dulu lah. Sebentar Uco ya, gantian Uco ya. Nanti naik lagi Jo. Mungkin sudah ada pertanyaan baru ini. Abang Zuma mau nanya, kalau jembatan Siratal Mustaqim itu apaan? Mau istirahat, Ustaz Tata kayaknya nih. Ustaz Tata, monitor Pak Ustaz. Tata, monitor. Ustaz apa tadi, Ustaz Tata? Ustaz Tata. Hubungi itu. Bentar. Dijawab dong, jembatan Sirat atau Siratal Mustaqim adalah jembatan yang dibentangkan di atas neraka. Ini jembatan yang harus dilewati umat manusia untuk menuju surga. Jadi ibarat kata gini loh, Mbak. Dibawa kali nih, ya. Dibawa kali, terus di atasnya jembatan. Nah, kalau mau menyeberang ke sebelah, ya itu harus melewati jembatan ini supaya selamat sampai di sebelah. Begitu juga kalau mau memasuki surga harus melewati jembatan Sirat ini. Nah, kalau dosamu banyak, jatuhlah kau ke neraka berlutut seumur hidup. Tapi yang dijamin nih, Mbak, yang selamat itu orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Umatnya Nabi Muhammad SAW. Insya Allah jembatan ini mampu mengantarkan ke surga. Gitu, Mbak. Itu sih jawaban sederhana dari saya. Terima kasih ya, Bang. Sudah. Ada lagi? Ada lagi, Pak Suster? Sudah. Banyak sepuasnya. Kenapa nggak nanya? Terbuat dari materi apa itu jembatan itu? Maksudnya Ya, kayak mana? Ya, jembatan itu ya, lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang yang mengkilap. Itu yang pernah saya dengar. Artinya apa? Nggak masuk akal tau? Ada jembatan tapi halus dari rambut. Apa mungkin iya orang bisa lewat? Nah kan itu pertanyaannya, Mbak. Nah disinilah ada iman kita percaya bahwa kalau Allah sudah menjamin itu, ya iman ini masuk di sana. Kenapa? Orang yang tidak punya dosa enteng jalannya, tapi orang yang sedang makan babi,
salah Tuhan, ya berat jalannya. Gitu loh Mbak, kira-kira. Iya Bang, makasih udah dikasih ngerti. Ada lagi pertanyaannya Mbak? Sudah. Terus kapan mau login Mbak? Nanya melulu, kapan memeluk Islam? Tadi ya. Terima kasih ya Bang ya. Mau turun dulu udah dijawab. Ntar kalau ada pertanyaan lagi saya naik lagi. Nggak apa-apa kan ya? Ya nggak apa-apa sih. Terus kapan ini? Masih percaya itu aja. Terima kasih ya Bang. Terima kasih Bang Arif. Turun dulu pamit. Ntar naik lagi kalau Sepuasnya ada. Mbak, bertanya sepuasnya. Iya masih belum. Apa yang ditanyakan? Kalau masih belum baca lagi kan? Ya, dilanjut pertanyaannya. Siapa saja Bang Andi yang bisa melampaui jembatan Siratal Mustaqim itu? Kan gitu mestinya. Dan siapa yang Kan tadi nggak udah bisa? dijelaskan barusan itu. Iya, Udah dijelaskan kan barusan. Udah paham loh. Bang Andi cuma menjelaskan bahwa Jelas dia gini loh Mbak. Muslim. Yang jelas tidak ada pemakan babi, apalagi tidak bersunat. Nah, pemakan babi tidak bersunat bisa melewati itu nggak ada. Pasti jatuh ke bawah, di bawah sudah ditunggu api yang menyala-nyala. Gitu loh Mbak. Sekali lagi diulangi, tidak ada orang berkulub bisa melewati syirat, tidak ada orang yang bau babi congornya melewati itu. Iya Bang, terima kasih. Nanti naik lagi ya Bang. Kalau ada yang saya tanyakan lagi. Terima kasih Bang Arif udah dibolehin. Jangan makan babi dulu ya Mbak ya, nyentingannya. Oke, di sini aku udah selesai asaran. Mungkin Bang Andi kita gantian Bang Andi. Bang Andi Ya gantian saya asar lagi. Bang Datu udah asar belum? Bang Otak udah asar belum? Nih, di sini belum, di sini belum, di sini belum. Loh, di sini belum. Kok belum? Di Padang sekitar jam 4 kurangan. Ya, emang jam berapa? Asarnya? Jam 3:45 lah kali-kali. 45. Oh, begini. Begitu. Oh, begitu. Bukan begini. Bukan. Oh, gitu. Ya. 3:50-an kalau nggak salah. Jadi begini, jadi begitu. Bang Datu, kalau memang Bang Datu belum sholat sebelum disolatkan ya. Orang waktunya belum masuk kok. Oh, belum masuk, bilang dong. Kenapa nggak bilang? Belum masuk di sini, Mas. Ya, kenapa nggak bilang Bang Datu? Aduh lah. Bilang dong. Kan udah begini tadi. Iya juga ya. Begini ya. Udah begini tadi. Ini lagi aku lagi nyambi-nyambi bikin sertifikat mualaf nih, teman-teman. Itu ada persoalan dikit. Kan ada seperti Bang Faruk kemarin, kan ada seorang CP77 namanya. CP77 namanya siapa itu, lupa saya. Cewek. Masih anak-anak kan? Dia kan anak. Bukan, udah dewasa. Oh. Jadi dia punya anak 3. Siapa namanya, lupa saya. Siapa namanya Ustaz Arif yang CP itu, lupa saya. Iya, pokoknya anaknya itu kan di bawah apa gitu ya semalam itu ya. Di bawah umur. Dia di Kalbar dia. Jadi anaknya ini kan dalam pengawal di tempat mantan suaminya. Nah, tempat mantan suaminya. Jadi suaminya punya kemudian mantan. Dia kepengen menarik anaknya ini. Siapa? Sisilia. Oh, tak telan nih. Ya. Yang Anita. Mana kirim KTP-nya ke saya sekarang. Coba kirim. Ya. Mana KTP-nya? Ini kadang ini dulu ceritanya. Dia udah mualaf. Terus? Dia udah mualaf. Dia dia udah mualaf. Nah, anaknya kan masih kecil, ada yang cewek 1.
di tempat mendiang di tempat mantan suaminya. Jadi terus? dia kepingin menarik anaknya itu. Dia minta bantuan gimana caranya. Gitu. Oh, caranya menarik. Karena dia iya. Ya, gampang, tinggal Berkali. dipegang tangannya, ditarik gitu, gimana sih? Nggak boleh begini, serius. Ini kan dia mau Iya. Oh, lokasi mana Bang Datuk? Lokasi mana? Di Kalbar, di Benyayang, di Kalimantan, di Kalbar. Kalimantan Barat. Api Kalbar ada nggak ya? Ada. Itu api Kalbar itu ada itu. Iya. Terus malam sudah saya kasih saran, temui KPAI kata saya, karena Komisi Perlindungan Ibu dan Anak Ibu. Tapi oten dia. Gimana? Ya, jadi saya suruh temui dia KPAI, Komisi Perlindungan Anak dan Ibu, untuk masalah pengurusan anaknya ini. Anaknya kan masih kecil, cewek, belum berusia 8 tahun. Anaknya ini kepingin sama ibunya, tapi caranya gimana? Itu yang dia mintanya sama dia. Dia minta tolong kepada API agar API bisa mempersetujukan dia dengan anaknya ini. Gitu. Oke, terus. Nah, jadi semalam saya kasih saran, temui itu kan ini kan masalah perlindungan ibu dan anak. Kan masalah komisi kan di komisioner KPAI. Nah, jadi saya suruh temui itu, tapi dia minta dukungan dari API. Nah, jadi Kalbar, di Beyonyang apa namanya? Di Beyoyang apa? Nggak tahu juga sama. Pyongyang. Beyoyang nggak tahu saya lupa ya. Jadi terus ada dari Pontianak ke situ ada 4 jam. Iya. Jadi dia minta begitu. Dia tidak mau anaknya ini masuk dikristenkan oleh mantan suaminya. Bengkayang. Ya sudah, ya gini. Kalau untuk menggerakkan teman-teman itu kan harusnya nggak di sini Bang Datuk, nanti lewat belakang gitu kan. Ya kan? Lewat belakang nanti siap. DM saya nanti, nanti API Kalbar yang harus bergerak itu siapa aja kan, nggak mungkin saya kasih tahu kan di sini kan. Nah gitu, ada bagiannya sendiri nanti Bang Datuk ya. Ada bagiannya sendiri. Intinya Intinya saya dapat laporan dari Bang Datuk dan laporannya sudah saya terima dan minta tolong nanti dilengkapi yang saya butuhkan nanti ya Bang Datuk ya. Oke, siap. Oke. Ya, ada Junaidi di sini. Lanjut. Bagian ada Junaidi. Juga dari Kalimantan, tapi oten. Silakan siapa Bang Ardi? Bang Junaidi. Ya, yang mana? Junaidi. Halo Bang Junaidi. Bang Junaidi, monitor Bang. Dibuka view-nya Bang Junaidi. Assalamualaikum Pak Ustadz Arif. Selamat sore, apa kabar Pak Ustadz? Sehat-sehat saja kah? Iya, sehat-sehat Bang Junaidi. Ya, puji Tuhan. Lanjut Pak Ustadz ya, lanjut. Ini Junaidi ini merasa pede kali iman ini. Nih ditanya mantan noten sampean Bang Junaidi. Ya, otak waras sih memang begitu. Ngomongnya udah paham, udah ngerti saya. Walaupun dia agak keras Pak Ustadz ya, tapi saya mengasihi Bang Otak Waras ini Pak Ustadz. Saya mengasihimu, tersesat. Tuh kan, begitu cara ngomongnya Otak Waras ini. Nggak ada yang bagus omongannya nih. Suka bilang orang penyesat kan begitu. Sejauh ini saya tidak pernah sesat Bang Otak Waras. Saya baik-baik saja karena saya sudah tahu jalan yang lurus itu Bang Otak Waras ya. Jalan yang lurus itu gimana? Nah, ya, jalan yang lurus itu ya Yesus Kristus, itulah jalan yang lurus. Oke, Yesus sendiri mengakui bahwasanya dia jalan yang lurus bagi apa?
Bagi Ya, bagi keselamatan umat manusia di dunia ini yang di mana tertulis bahwasanya Yesus untuk semua umat manusia? Di mana tertulisnya? Ya, Yesus menyatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, dia mengatakan kepada siapa itu? Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa di sorga apabila tidak melalui aku. Dia mengatakan itu kepada siapa pada saat itu? Ya, kepada umat manusia di dunia ini, Bang. Enggak, pada saat itu ngobrol sama siapa Yesus? Ya, dia ngobrol kepada umat manusia yang ada di sekitar dia pada saat itu. Di sekitar Bang. itu Bani apa? Ya, kan di situ ya baik dia memang Bani Israel pada saat itu. Pinter, udah cerdas gini loh, luar binasa Ya, loh kan? Anda ini. Tetapi Cerdas loh Anda ini, termasuk orang-orang yang cerdas loh. Anda sudah menyadari bahwasanya ternyata Yesus sendiri mengatakan dia hanya diutus kepada domba-domba yang hilang bagi umat Israel. Hanya. Sekarang pertanyaan saya, apa definisi hanya? H-A-N-Y-A. Apa definisi H-A-N-Y-A? Apa? Silakan. Jadi begini, Bang. Ya, jadi beginilah. Saya tanya, karena apa memang definisi? tidak ada bangsa-bangsa lain pada saat itu, Sabar Bang. dulu. Yang ada kan hanya bangsa Israel. Ya, enggak, pertanyaan saya, apa definisi? Maka Gini, dia Bang. berbicara, Bang, ya. Bang, Ya, woi. dia berbicara dalam ayat itu hanya untuk bangsa Israel. Ya, kan, apa di situ definisi ya. hanya? Pertanyaan saya tolong dijawab, Bang ya. Tetapi, Bang, ya abang jangan lupa dia jawab dulu dong pertanyaan saya dong. Diutusnya, Bang. Enggak, Muridnya diutusnya. kenapa Ya. enggak jawab pertanyaan saya? Kenapa Dia enggak dijawab? perintahkan murid-muridnya itu, Bang, untuk pergi ke seluruh bangsa. Nah, di dalam Oke, saya ulangi ya. Saya ulangi pertanyaan saya. Oke, baik. Saya Abang ulangi jangan pertanyaan lupa, saya. Saya abang ulangi, juga Bang. baca di dalam Matius 28 ayat 19 itu, Bang. Oke. Saya ulangi ya pertanyaan saya. Saya ulangi nih. Apa definisi definisi dengerin Bang, dengerin ya, Bang. Apa definisi HA? Dengerin dulu, Bang. Dengerin dulu. Gantian ngomongnya kita ya. Kita gantian ngomongnya. Apa definisi HANYA? Silakan. Udah saya katakan tadi, Bang. Dia Definisi yang saya tanya, Bang. Yang saya tanya definisi. Abang ngerti nggak definisi? Iya, tahu saya Apa? maksud Definisi itu apa? Definisi Tahu adalah saya. tunggu. Tahu saya Pelan-pelan, Bang. Pelan-pelan. Arah abang bicara itu saya sudah tahu. Pelan-pelan, Bang. Pelan-pelan. Pertanyaan saya simple. Abang baca di ayat Matius 28. Anda diem dulu. Kalau Anda nggak bisa diem, saya diemkan Anda. Kalau Anda nggak mau saya atur, saya jadikan pembantu. Anda mau jadi tamu atau jadi pembantu? Udah, kalau gitu saya turun dulu. Yo, jangan turun sendiri, saya turunkan. Jangan turun sendiri, saya turunkan. Sayang kalau turun sendiri ya. Itu ya. Jangan dong, jangan turun sendiri teman-teman ya. Jangan turun sendiri, saya turunkan. Jangan. Ya. Kalau turun sendiri kan kabur nanti kan jadinya. Jangan kabur. Saya turunkan. Itu lebih baik itu ya. Ditanya apa definisi hanya loh. Bawa ke Matius 28. Nanti itu kalau saya kejar, nggak bisa jawab kamu. Ya. Jangan ke arah Matius 28 lagi. Bahaya itu. Kalau sampai nyebutkan Matius 28, itu akan bertentangan dengan Matius 19:28. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, jangan menyeberang ke bangsa lain. Bayangkan coba. Yesus sendiri yang mengatakan. Yesus loh yang mengatakan loh. Kok tiba-tiba di Matius 28 Yesus mengatakan beritakanlah Injil ke segala bangsa. Saya bisa pastikan bahwasanya Matius 28 mulai dari ayat 16 sampai dengan 20 itu pertama kali muncul ayat itu pada abad keempat. Abad ketiga nggak ada. Abad kedua nggak ada. Abad ke-1 nggak ada. Matius 28 hanya berhenti di ayat 15. Coba baca ayat 15 tuh. Itu penutup ayat itu. Dan berita ini tersebar sampai saat ini di kalangan umat Yahudi. Tuh. Dan cerita ini tuh, coba. Jangan bawa ayat Matius 28. Itu akan bertentangan dengan Matius 19:28. Pasti.
Itu ya. Kalau mau dipaksa-paksa ke situ ya bahaya juga ya kan. Sampai detik ini saya belum berhasil menemukan ada seorang Kristen atau seorang debater Kristen yang bisa menunjukkan kepada saya Matius 28 ayat ke-16 sampai ayat ke-20 itu ada pada abad ketiga atau abad kedua atau abad ke-1. Gak ada itu. Itu munculnya pertama kali abad ke-4 tuh. Coba buktikan kalau perkataan saya salah, ya kan? Gitu ya teman-teman. Saya kembalikan kepada Ustaz Arif. Ya gimana mah? Apa? Oh ya, yaudah. Ayat yang dibawakan itu kan sifat tuh Bang Bardi. Ya gini, saya terangkan ya, saya kasih tahu ya teman-teman. Kalau di Kodeks Sinaiticus, Matius 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20 itu ada. Di Kodeks Vatikanus juga ada. Pertanyaannya, Kodeks Vatikanus sama Sinaiticus abad keberapa? Coba kasih tahu saya. Abad berapa? Abad keempat. Abad keempat. Saya belum pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri sebuah manuskrip yang menyatakan Matius 28 ayat 16, 17, 18, 19, 20 itu ada pada abad ketiga atau pada abad kedua. Belum pernah ada, apalagi abad ke-1. Nggak ada. Oke, saya minta abad kedua sama abad ketiga ada nggak? Nggak ada, Paman. Yang jelas inti dari Pak Junaidi tadi ini, lu nggak usah memvalidasinya itu. Apa yang aku katakan, ya percayalah. Karena ini memang sudah terprogram dalam dalam doktrin Pak Junaidi. Jadi Junaidi ini sudah terdoktrin, terprogram dari kecil diajarkan oleh pendetanya bahwa Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Untuk siapa? Untuk seluruh umat manusia. Begitu, jadi termasuk dia juga. Itu pun kalau diikuti lagi, oke lah untuk seluruh manusia. Kau ikuti nggak jalannya Yesus yang pernah dialami di muka bumi? Enggak juga toh, ada lagi ilmunya ngelesnya. Itu kan Yesus karena orang Yahudi. Balikkan ke situ lagi ke mula. Dia kan orang Yahudi. Kami orang Indonesia. Ya nggak sama dong budaya kami. Ada aja jawabannya Junaidi itu. Jadi nggak bisa. Dia itu sudah piawai dalam menjalankan misinya gitu loh Bang Ardiansyah. Kira-kira gitu jawabannya ya. Ya luar biasa Bang Adi. Ya. Ada lagi mau anak dulu nih. Aku mau anak dulu nih. Lanjutin ya. Aduh. Ya silakan. Silakan lagi tuh. Lanjut. Oh, siapa sih namanya nih? Bang Arif, siapa namanya nih? Pison. Oh ya, silakan. Cuman belum duduk, biasa lama dia sinyalnya. Si Pison Bang Andi. Bener itu, bener. Oh. Yang pakai Bible tahun 50. Oh, nggak pakai Bible modern dia, yang 50-an ya. Oh, baru Ya, ini. Ya. Assalamualaikum Maria, katanya Gabriel itu. Ini. Silakan Tison. Selamat sore, kembali lagi monitor. Silakan. Mestinya Ustaz Atta ini bagiannya nih. Silakan Bang Andi duluan. Ustaz tahu mungkin masih tadarusan dia. Iya, baik ya. Brother Handi, boleh bertanya sekali lagi? Silakan Bang. Ya sore. Loh, tunggu, ada tamu lagi ini. Sementara tunggu ya, standby saya dulu. Iya. Punya tamu ini hari ini. Iya, banyak tamu kayaknya bayar utang itu Bang. Betul. Ayolah kawan-kawan, diskusi sehat. No hujat. Yang penting kalau bisa dipermudah jangan dipersulit. Kedua, jujur, tidak boleh siksak dan bermanuver. Sesuai dengan pesanan mindset doktrin, enggak boleh begitu. Jadi diskusi itu tidak
membahas iman, tapi membahas data dan bernalar dan berakal. Gitu loh. Jadi jangan kepentingan iman dulu. Kalau tetap iman ya nggak bisa diskusi kita, karena kalau sudah iman ya pokoknya gitu loh, nggak bisa. Diskusi itu ya berdasarkan misalnya ada data, masuk akal apa enggak. Kalau masuk akal, ya ayo kita sepakat, deal gitu loh. Tidak perlu merubah iman Anda gitu. Yang penting kan enak bersahabat kita, cepat kelar. Tapi ini saya lihat, perhatikan terutama yang tadi dari awal itu ya. Siapa namanya tadi itu yang tidak suka dengan matahari? Senang siapa lali aku. Amen. Nah, jangan kayak gitu. Udah nggak suka matahari sama bulan, itu katanya menyembah berhala, menyembah pagan, tapi dia pakai juga. Nah, nggak bisa begitu, kok konsisten gitu. Jadi intinya diskusi bahwa mari kita saling memaklumi, saling sepakat di antara tidak sepakat itu. Gitu, saling memaklumi. Jangan memaksakan. Kalau nak berakan sama iman itu nggak bisa. Contoh jelas sekali, banyak tertulis toh. Contoh misalnya nih, aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Jelas kata-katanya, artinya orang yang berkata ini diutus khusus untuk Bani Israel. Apa jawaban tadi si Junedi itu? Enggak, bukan Bani Israel saja, untuk seluruh dunia. Ini yang Junedi ini gitu loh, lawannya bukan kami lagi, Bang Ardiansa kayak tadi. Lawannya bukan kami lagi, suruh dia melawan data yang bertentangan yang ada di Bible. Suruh dia terangin sampai dia pucat pasi dan pingsan nanti gitu. Karena yang dia lawan bukan kami lagi, kita serahkan sepenuhnya kepada si Emen. Membahas antara khusus untuk Bani Israel, terus ada lagi perintah di abad keempat, pergilah ke seluruh dunia. Nah, kok bisa tadinya di area tertentu kemudian diperintah ke area publik. Nah, ini kemana? Kenapa bisa demikian? Nah, itu kalau saya diskusi sama si Junedi, saya serahin ke Junedi. Gitu kira-kira. Silakan, ada yang mau naik? Ada sayembara Bang Adi ya? Ada sayembara? Ada. Barang siapa dari teman-teman Kristen yang bisa membuktikan kepada saya Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20 itu ada pada abad kedua atau abad ketiga, saya tutup channelnya Bang Adi, serius. Tutup pintu aja channel saya. Tapi karena memang nggak ada sih. Itu ada di abad keempat semua. Jadi perintah untuk ke seluruh dunia itu adanya di abad keempat. Jadi perintah ini nongol belakangan, itu intinya. Karena di zaman Yesus, abad pertama Yesus mengajarkan itu ya, perintahnya hanya untuk Bani Israel kok. Semua orang paham itu. Semua orang paham. Tanya aja orang Yudaisme. Mereka hanya diutus kepada domba yang hilang di Bani Israel. Itu pun mereka kan diusir di sana. Diusir, konon kan Yesus juga nggak nyebrang pulau toh sampai ke Eropa dan seterusnya, tetap di daerah sana di padang pasir, nggak kemana-mana kok. Itu sih. Ada si bocah ini, silakan. Ya, si bocah selamat sore, si bocah. Bocah, selamat sore. Selamat sore abang-abangku. Ya, gimana kabarnya bocah? Alhamdulillah sehat walafiat bang. Alhamdulillah. Jangan gitulah. Mau bertanya apa mau berdiskusi? Bocah ini muslim pakai alhamdulillah. Kristen dia bang. Loh, udah bisa pakai alhamdulillah.
Nggak tahu. Tanya aja ke dia. Nggak sadar itu bocah pakai alhamdulillah itu. Itu dengan penuh kesadaran abangku. Ya udahlah, belajar Islam lagi aja. Itulah yang saya maksud. Kamu mau kemana?